netizen saya bertanya kayak begini gitu. Ikan goreng yang dimakan oleh Yesus itu ikan apa? Ikan teri, apa ikan layang atau ikan bandeng gitu. Ikan mujair itu. Nah, apa alasannya? Nanti gitulah. Jadi kita dialog interaktif dengan netizen. Biar netizen itu merasa dekat dengan kita semua. Boleh ya? Boleh Gurunda. Oke. Nanti kan nanti dibantu juga ini Akhi Nangon udah bersedia, Akhi Alwi tadi sempat ngobrol juga udah bersedia untuk membuat schedule di MMCI gitu. Sehingga Alhamdulillah semua majelis bisa bergiliran ke MMCI. Dan yang di MMCI juga bisa keluar gitu, keluar ke majelis yang lain. Tujuannya itu sebenarnya, keluar dan masuk. Iya, keluar masuk. Iya, coca-cola, colok cabut colok lagi. Haleluya. Apaan sih? Ini masih mabok kerang ini. Mabok kerang. Ada Akhi Zul sini. Saya mau tanya nih. Wah, Bang Musa ini. Aizul mana? Di sini banyak Bang Zul di sini, termasuk saya juga Bang Zul. Saya mau tanyakan Bang Zulaika atau siapa Bang? Ya antum. Saya. Saya mau tanyakan ini lah, apa namanya Filipi 1 18 sampai Filipi belum, kita belum masuk sesi itu belum. Nah, baru direncanakan. Untuk pemanasan sedikit aja. Ya ampun. Saya ini orangnya pengotot. Ya kenapa rupanya Filipi? Ya Filipi 1 18. Ya kenapa sampai di sana? Pokoknya lucu nih. Meski bohong, yang penting diberitakan gitu. Meski bohong. Ya terus ternyata Paulus bingung dia di anunya di dua-dua ini. Timer. Kebingungan dia yang menciptakan Tuhan, dia sendiri yang kebingungan. Jadi saya pun ikut bingung. Bang Ali Musa ini doyan sekali ya pakai ayat-ayat Paulus ya. Fansnya. Kalau saya cermati, ya sebenarnya Paulus ini tidak menjadikan Yesus itu sebagai sesembahan, karena di Filipi ini jelas ya antara Allah dengan Tuhan itu berbeda, gitu. Iya, Lalu Kristen menjadikan Yesus Tuhan itu dasarnya dari mana gitu loh? Apa pertanyaannya? Itu yang dari berjalan di air. Kalau saya tapi enggak Bang Ali, tapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan juga, karena ada yang begini loh isinya kan, kita hanya mengenal satu Allah ya, dan satu Tuhan yaitu Kristus Yesus. Nah itu kan. Iya, jadi di sini sebenarnya Tuhan atau Tuhan sebenarnya. Karena kalau orang Kristen selalu berkata bahasanya orang Kristen selalu berkata bahwasanya Yesus itu datang dari atas ya, dari surga ya. Sementara orang Kristen sendiri berkata bahwasanya surga itu tidak di atas melainkan di bumi ya, di Sungai Efrat, itu dekat Sungai Efrat. Jadi yang mana yang benar itu? Itu ini apa namanya? Eden, Taman Eden yang ini. Yang di dekat Sungai Efrat itu Taman Eden kan? Ya kan Taman Eden itu kan surga itu kan, taman malaikat itu. Beda lagi kalau menurut mereka. Surga di atas. Oh, surga di atas ya. Jadi Tuhan itu waktu main peta umpet sama Adam itu di bumi. Di bumi. Di tengah besiul-siul ya, melengking-lengking macam perempuan itu di bumi itu. Iya, nanti kalau Yesus menyiapkan tempat itu di langit, di sorga. Oh, begitu. Iya. Assalamualaikum. Tunggu. Waalaikumsalam. Bunda Sumangkut ini ada nih, Bunda Sumangkut nih. Mohon, alhamdulillah. Lama nggak bersama. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Bunda.
Bang Zuma, tunggu Bunda aku mau semangkut nanya lama dulu nih nggak berjumpa nih dari tadi kita. aku telepon Bang Awan nggak diangkat-angkat. Betul, Masya Allah. Halo Ini Bang. masih pilek-pilek ini, tapi karena ada undangan, jadi dalam Islam itu kan memenuhi undangan itu diutamakan. Akhirnya ya datanglah ke sini. Ada Umi pakai jilbab cantik. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Umi. Ini mah jilbab cocok banget ini Umi. Itu kayak ijo-ijo ya. Tapi itu ada yang dulu tuh yang pink itu Suaranya bukan Bang pink ya. Julius mendem ya. Yang ini ya. Bu Runda, Afwan, yang belum ada bisa dikontak. itu loh Umi. Teleponnya nggak diangkat. Assalamualaikum ya akhi Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sumangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Bu Runda di kopi ya, Bu Runda. Kalau mungkin Adinda buka aja kali ya. Oke deh kalau begitu. Nah, Abang Antum aja yang Dasuma, buka. Assalamualaikum ya akhi. Masya Allah. Abang Dah bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti, ana sehat, masya Allah. Alhamdulillah nih kan Bunda tuh diundang, jadi Bunda datang loh mendukung ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jauh-jauh ya dari Washington DC ya. Nah makanya itu pokoknya kalau mendukung harus nih. Karena kan Iya. minimal kalau satu dari Amerika tuh minimal akan sama dengan minimal 10 orang dari Indonesia. Begitu Abang Dazuma. Iya, siap. Dia harus mendukung ini. Masya Allah. Ya salam barangkali guys selaku moderator ya. Kita ceritakan Iya dulu. Kang Abang Peta Lempu. Apa kabar Abang Da? Wah, ini Bunda gimana kabar ya? Masya Allah. Oke deh kalau begitu Mohon kita izin mulai ya. semuanya. Nah mungkin bisa kita mulai soalnya kita juga sudah telat setengah jam. Nah, Iya, untuk iya. mengganti pembuka acara bisa diwakili oleh Bang Slayer nanti. Oleh Goldian, ayo yang anak muda menjadi host. Afwan dong. Wah, antum aja lah. Antum Enggak, bilang yuk. enggak tahu random Goldian aja, acaranya. ayo host. Yuk, hitung mundur. Aku hitung mundur, Goldian pembukaan ya. Yuk, kita akan live di ya. Sebentar Ustaz di sini. Ayo boleh. Oke, kita hitung mundur. Sebentar. Ya. Gini, Ini punya siapa sih? Putus. ini kan ceritanya launching perdana. Ya minimal mungkin ada dari ketua MMCI. Ya kan? Ya Kemudian nanti kita Aman itu, aman, Peta. Persilahkan untuk memberi sambutan ketuanya. Insya Allah aman, randonnya ada di kepala. Yuk mulai. Udah lama ini. Yuk, kalau begitu yuk kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, live, go. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ikhwan fillah yang ada di room Zoom ini dan tentunya untuk rekan-rekan yang hadir di live comment channel mana. Pertama saya ucapkan salam hormat kepada Ketua Makassar Mu'alaf Center Indonesia yakni Ustadz Zulkifli M. Abbas serta jajaran-jajaran maupun kader daripada Makassar Mu'alaf Center Indonesia atau yang biasa kita sebut MMCI. Dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat, saya ucapkan hormat sekalian untuk rekan-rekan yang hadir di forum Zoom ini serta rekan-rekan yang ada di live comment yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan kepada kita semua sehingga pada malam yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam satu majelis dalam ikatan Allah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan besar kita Sang Hataman Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari peradaban yang gelap menuju ke peradaban yang paling terang. Nah, para sahabat hadirin sekalian,
di kesempatan yang berbahagia ini merupakan sebuah acara yang sudah kita tunggu-tunggu, acara yang sudah kita bincangkan jauh-jauh hari sebelumnya, yakni peresmian pembukaan Zoom Dialog Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Nah, jadi di sini yayasan yakni Makassar Mu'alaf Center Indonesia itu memiliki Zoom dialog khusus yang tentunya Zoom dialog ini akan membahas tentang aspek keagamaan, entah itu lintas agama atau entah itu pembelajaran tentang agama Islam, kristolog dan lain-lain. Dan Zoom ini dibuka bebas untuk rekan-rekan yang ingin juga menimba ilmu, sharing-sharing di sini. Nah, mungkin yang pertama saya kasih langsung kepada ketua kita yakni Gurunda Zuma atau Ustadz Zulkifli M. Abbas untuk memberi sambutan serta membuka peresmian Zoom Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Untuk Gurunda Zuma, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadol. Masya Allah, saya jadi grogi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, antum semua adalah insan yang terpilih kemudian untuk menjadi garda terdepan membentengi akidah daripada umat Islam khususnya di negara yang kita cintai ini. Antum adalah orang-orang pilihan Allah. Oleh karena itu kemudian saya tidak mampu menyebut satu persatu yang mana yang harus duluan untuk saya ucapkan rasa hormat saya kepada antum semua. Kemudian kita tentu senantiasa selalu mengucapkan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud ucapan terima kasih kita kepada beliau, karena berkat beliau kemudian Islam diajarkan, disampaikan sehingga manusia mampu membedakan antara mana baik dan yang benar, mampu membedakan antara khalik dan makhluk, mana pencipta dan ciptaan, mana utusan dan pengutus. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah apa yang menjadi cita-cita saya pribadi dan juga tim MMCI dan serta hal yang diinginkan kemudian oleh sahabat-sahabat sekalian bisa terwujud malam ini, di mana yayasan resmi kita Makassar Mu'alaf Center Indonesia salah satu kendaraan di dalam membentengi akidah umat dan juga sebagai wadah tempat berkumpulnya para mu'alaf yang kemudian nantinya kita berdayakan bagaimana kemudian mereka tidak hanya serta-merta memeluk Islam, tetapi juga mereka memahami dan memaknai tugas dan fungsi individu makhluk berupa manusia diciptakan di atas muka bumi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan juga netizen yang tak kalah saya juga hormati, ya, antum semua juga luar biasa banyak mendukung kita selama ini sehingga semangat juang itu tak henti-hentinya selalu digaungkan berkat daripada perjuangan teman-teman netizen yang selama ini memberikan dukungan tak henti-hentinya kepada hampir semua channel-channel yang kemudian berafiliasi dengan Zoom Muslim yang menyampaikan syiar Islam, debat santun antara sahabat kita Kristen yang kita hormati dan juga saudara-saudara Muslim kita yang kita cintai. Mungkin pertama saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Opung Rambe, ya, yang dalam kesibukannya kesehariannya itu masih mampu kemudian menyisahkan waktunya untuk memikirkan bagaimana kemudian umat ini bisa dicerdaskan, umat ini bisa dibangunkan dari tidur panjangnya sehingga tidak mudah kemudian mereka diajak untuk kemudian lari dari akidah yang sesungguhnya. Dan juga ucapan terima kasih kepada adik-adik saya yang begitu lihai, begitu lincah, yang
yang kemudian memberikan dukungan kepada saya, kepada tim-tim MMCI yang telah membantu menyiapkan segala sesuatunya. Ada Adinda Oji, ada Kelvin, ada Goldian, dan saya nggak bisa nyebut semuanya. Yang pada intinya antum semua ada luar biasa. Semoga tetap istiqamah. Dan juga sahabat-sahabat dari ZZZ, dari PI, dari RIM, dari Uniripa, dan kemudian Adinda Umidini, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih sudah datang di acara kita pada malam hari ini. Yang pada intinya MMCI adalah sebuah lembaga resmi, ya, bukan lembaga yang kemudian hanya mengatasnamakan Islam, tapi betul-betul adalah sebuah lembaga resmi yang bergerak begitu dinamis di dalam. Oke. Mohon di mute dulu nih. Oh ya, ada Gurunda Agi Sugiono dan juga Bunda dari Amerika ya. Kita juga berkumpul di sini. Terima kasih banyak. Yang pada intinya, kembali lagi, yang pada intinya MMCI adalah merupakan rumah kita semua, rumah teman-teman Kristologi. Kapan dan dimanapun Anda bisa kemudian memberikan sumbangsi saran atau masukan terhadap MMCI, karena MMCI ini adalah lembaga resmi ya. Saya katakan lembaga resmi karena MMCI sudah disahkan dari pemerintah. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa lembaga kita ini lembaga yang bekerja nyata di lapangan ya. Kita sebentar lagi akan meresmikan sekolah, kemudian kita resmikan masjid, kemudian kita juga ada tempat wisata yang juga tertaut terhadap bisnis daripada MMCI yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah memajukan kesejahteraan para mu'alaf dan juga memajukan kebahagiaan dan kesejahteraan teman-teman kristolog tentunya. Saya kira begitu barangkali ya. Segala kekurangan yang ada pada malam hari ini, saya selaku ketua mewakili tim MMCI itu mengucapkan banyak terima kasih banyak, dan juga dukungan doa saya harapkan kepada antum semua, teman-teman, sahabat-sahabat saya, para guru saya yang hadir di sini, dan juga ada netizen ya, agar seluruh pengurus daripada MMCI itu selalu senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang sehat atau dalam keadaan sakit untuk segera dipulihkan seperti biasa, supaya kita sama-sama bisa berdiri baris depan untuk kemudian memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira begitu sementara untuk sekedar pembukaan dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa nanti disempurnakan oleh antum semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia yang telah memberikan sambutannya. Nah, di mana tadi Gurunda Zuma selaku Ketua Umum juga mengatakan bahwa MMCI itu memiliki badan legal standing. Jadi organisasi ini merupakan organisasi resmi dalam bidang keagamaan serta bidang kemanusiaan. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan MMCI seperti pembangunan masjid dan juga pembangunan pondok pesantren yang sudah dan akan dilaksanakan. Dan untuk rekan-rekan yang di luar sana, sekedar info nanti bisa dikoreksi bahwa MMCI yang dimana telah melakukan pembangunan pondok lagi membuka penerimaan peserta didik baru untuk pondok. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Puan Peta Lempu selaku pembina. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat
dan sebagai Ketua Yayasan Andi Petapuang. Yang saya hormati penasihat utama adalah Opung Rambe, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan atau saudara-saudara seiman yang ada di Zoom Makassar Mualaf Center Indonesia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan dan sangat berbahagia di malam ini, Makassar Mualaf Center Indonesia telah memiliki sebuah media Zoom yang akan menyebarkan syiar Islam, termasuk juga menyiarkan tentang para mualaf-mualaf yang ada kita bina selama ini. Makassar Mualaf Center Indonesia itu berdiri kurang lebih sekitar hampir 1 tahun yang lalu. Dari berbagai macam upaya yang kita lakukan, dan saya secara pribadi sebenarnya ini sebuah mimpi yang tidak pernah terbayangkan. Makassar Mualaf Center Indonesia bisa berdiri. Itu tidak terlepas daripada Ketua Yayasan Andi Petapuang yang begitu ikhlas dan tulus untuk mengorbankan harta yang dia punya demi bagaimana untuk kita menjiarkan agama Islam dengan baik, kemudian membentengi umat dari pemurtatan. Saya sangat berbahagia melihat perkembangan MMC yang sangat luar biasa. Dan saya berharap dengan adanya Zoom ini kita jadikan sebagai sarana silaturahim, benteng umat dari pemurtatan, kemudian pembinaan para mualaf. Saya sangat berharap Zoom ini juga bisa berafiliasi dengan sebuah Zoom Muslim yang ada di luar. Kita satu tujuan kita, bagaimana kita membentengi umat. Itu tidak lebih dan tak bukan gitu. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua untuk mengembalikan kejayaan Islam sesuai dengan harapan Ketua Yayasan. Dia sangat berharap bahwa dengan hadirnya MMCI sebagai salah satu wadah pembinaan para mualaf, kembali kejayaan Islam sampai dengan 98% Indonesia kembali jadi Islam. Amin. Itu harapan beliau. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya ucapkan selamat kepada Pak Ketua dengan jeripaya dan upaya yang begitu gigih sehingga Zoom ini bisa hadir dan kita bisa launching pada malam ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya haturkan kepada Peta Lempau. Untuk selanjutnya saya kasih waktu kepada Andi Petapuang selaku pembina dari Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Untuk Kanda Andi Petapuang, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Adinda, mungkin beliau lagi istirahat kali ya, beliau ini. Kalau jam segini biasanya beliau istirahat, tapi nyimak. Beliau masih tahap penyembuhan. Iya, benar. Baik, terima kasih Gurunda. Nah, mungkin ada halangan daripada Andi Petapuang selaku pembina, tapi tidak mengurangi esensi daripada pembukaan serta peresmian Zoom sebagai wadah dialog untuk kita semua. Nah, kita akan menuju acara selanjutnya, yakni saya akan meminta kepada Ketua Yayasan untuk membuka peresmian Zoom ini, dan setelah itu akan ada dialog langsung yang dilakukan oleh Bang Slayer atau Kores Kristus sebagai narasumber dari Islam, dan Rudy Yohanes atau sang debater selaku narasumber daripada pihak Kristen. Mungkin saya ucapkan kepada Gurunda Zuma, saya persilahkan untuk membuka Zoom ini sebagai
forum kita bersama. Tafadhol. Oke, terima kasih ya Adinda. Jadi saya langsung aja ya sahabat-sahabat sekalian supaya kita tidak terlalu lama juga karena di tengah-tengah kita juga saya rasa hadir dari sahabat Kristen sehingga mereka nggak jenuh melihat keadaan. Ya, saya atas nama Ketua Makassar Mu'alaf Center Indonesia membuka dengan resmi Zoom ya dakwah MMCI untuk kemudian menjadi salah satu pilar di dalam menyiarkan ajaran agama Islam. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Zoom MMCI saya nyatakan resmi untuk dibuka. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, makasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gurunda Zuma telah membuka forum kita bersama ini, yakni di mana acara selanjutnya adalah acara dialog lintas agama yang akan dilakukan oleh Penatua Triun Slayer, saya sebut Penatua ya, versus sang debater. Nah, mungkin saya ingin konfirmasi untuk narasumber daripada pihak Kristen sudah datangkah, Bang Slayer? Ote Sivana, gimana? Jam 8.30 dia masuk tadi bilang. Ku suruh sekarang aja ya. Oke, thank you. Oh ya, nah mungkin saya akan meminta perwakilan daripada ZCC yang tentunya juga berafiliasi dengan Makassar Mu'alaf Center Indonesia untuk memberikan patah kata atau sambutan. Nah mungkin saya kasih kepada Kanda Handi Selebes. Tafadhol Bang Handi. Sambil kita menunggu lawannya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul malam hari ini tentu dengan bahagia. Bahagia itu apa sih? Artinya adalah berkumpulnya kita semua dengan adanya Zoom Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Kami dari JCC yang kebetulan ketua umum di sini adalah Dewan Suro kami juga. Kemudian hasil daripada obrolan akhirnya terbentuklah Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Tentu via Zoom. Jadi Zoom-nya belakangan hadir, tapi Makassar Mu'alaf Center Indonesia itu udah lama hadir di tengah-tengah kita semua. Tujuannya adalah untuk membina para mu'alaf itu. Terus kemudian saya Handi Selebes gitu. Selebes adalah Sulawesi. Saya mohon maaf kepada pembina yayasan Bang Juma sekampung semua di sana. Mohon maaf saya belum bisa merapat ke Makassar. Tapi dari pulau seberang di sini jiwa Makassar tetap ada dan saya selalu mendukung Makassar Mu'alaf Center Indonesia selalu hadir mulai detik ini di Zoom, jangan sampai detik ini saja terus berkesinambungan membina mu'alaf tentunya. Artinya apa? Tujuan kita di sini adalah bagaimana supaya menyampaikan salam satu Tuhan itu agar mereka yang belum mengenal apa arti salam satu Tuhan ya dikembalikan di format ulang. Itu saya pikir tujuannya ke sana agar takbir berkumandang di mana-mana itu. Itu tujuannya di sana. Sekali lagi saya Andi Selebes diberi mandat oleh Amir saya Julfikar Official dengan para Dewan Suro untuk mewakili berbicara di sini. Sekali lagi Pak Andi mohon maaf saya belum bisa pulang ke Makassar. Insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan kembali pulang kampung. Tentu dengan membawa misi yang sama. Pulanglah nak, Ibu Dar kangen. Ya, oke, makasih Pak Rudi. Akan saya pulang nanti ya. Mantap. Ya. Ya itu saya pikir itu saja. Salam kompak. Itu saja salam kompak buat semua. Jaya terus MMCI Makassar. Bang Juma adalah tokoh yang kita anggap sebagai pemersatu lah buat kita semua. Saya sendiri sebagai abangnya ya, memberikan mandat juga kepada adik saya yang satu ini yang mumpuni keilmuannya agar tetap menjadi penengah, menjadi tolak ukur
terus menjadi pemimpin masa depan. Itu harapan saya. Tentunya khusus kepada Zulkifli M. Abbas. Terima kasih ya Mas Goldian. Kembali ke Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum lanjut, saya ucapkan dulu selamat datang kepada Bang Rudi Yohanes yang halo, selamat malam. Akan mewakili dialog dari teman-teman Kristen. Shalom, selamat malam Bang Rudi Halo, Yohanes. selamat malam. Ya. Kemana saja kau selama ini menghilang. Ya. Oke, nah mungkin kita sebelum lanjut ke acara utama yakni perdebatan yang akan dilakukan oleh Penatua Trident Slayer sebagai wakil daripada Islam melawan Bung Rudi Yohanes atau sang debater, saya kasih kesempatan selaku perwakilan Zoom Penegak Islam mungkin Akhi Buddha Angon untuk menyampaikan 2-3 patah kata. Tafadol. Ini di live kan dak? Di mana aku mau live kan ulang di tempatku? Goldian Boy. Wes, mantap. Tafadol Akhi Buddha Angon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya Goldian, apa yang dengan berat hati saya mewakili teman-teman dari Zoom yang ada. Insya Allah saya mungkin lebih tepatnya ingin menjadi wakil dari Zoom yang ada. Yang perlu saya sampaikan di sini ada Zoom yang perlu sampaikan ke teman-teman. Zoom Muslim ternyata udah begitu banyak ya. Halo, kedengeran ya? Gitu. Jadi ada di PI, ada MDM, ada MO juga, ada juga Ori Sini Usman, ada juga Ukti Sipana, ada juga Rim, dan juga Umi Dini, dan juga banyak yang lainnya. Dan hari ini terkumpullah sudah para pejuang-pejuang Allah. Saya sampai berebes milik kalau Jawa bilang, ya sampai bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah telah menyatukan, ya ketika kami berdoa setiap waktu saat ternyata Allah punya kehendak sesuai dengan kehendak Allah dan waktu yang Allah tentukan, bukan kehendak kami ternyata. Ya, jadi semua doa itu ternyata menurut prinsipnya adalah sesuai dengan kehendak Allah dan waktu yang Allah kehendaki. Dan hari ini saya katakan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya berdoa semoga kebersamaan ini bukan hanya sebatas live service tapi benar-benar kita buktikan dengan aktualitas gitu. Kita saling bahu-membahu bahwa musuh kita tidak sedang main-main menghadapi kita. Maaf Kang Rudi Yohanes, ini dalam musuh tanda kutip ya. Jadi kompetitor kita yang mungkin hari juga sedang berjuang bagaimana mereka menjelaskan kekristenan. Tentu kita pun sebagai umat Islam tentunya harus ada di depan, garda terdepan untuk mewakili ya. Di mana Quran mengatakan ittaqullah la tandur nafsun ma qaddamat ligot, takwalah kita kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan hari esok. Betul, dan pasti adanya hari esok, hari di mana umat Islam akan memilikinya, akan mengaruhi dan akan mengendalikannya. Insya Allah itu janji Allah, dan tentunya kita sebagai orang-orang yang dituntutnya oleh Allah menghendaki. Saya terutama menghendaki kepada teman-teman yang telah Allah karuniakan keilmuan. Tetaplah kalian ada bersama kami. Ahi Juma, Ahi Yonatan Nandar, Ahi Slayer, Ahi Goldian, Ahi dan Uhti semuanya. Yang nggak bisa sebut satu persatu, saking banyaknya hari saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya. Jadilah para pejuang Allah. Jadilah lisan-lisan Allah. Jadilah para penceramah Islam dan ada bersama kami. Kalian milik kami. Ustadz Tata yang nggak bisa saya lupa saya nyebutin ya, dan juga Ustadz yang lainnya, ada Ustadz Abdi, ada Ustadz Sumarlin, ada Ustadz Ali, ada banyak Ustadz yang hari ini Allah satukan kita semua. Tentunya ini keberkahan yang datang dari Allah. Ini bukti nyata Allah telah memilih kita semua. Yuk kita posisikan masing-masing dan kapasitas masing-masing. Jangan overlapping, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, bukan kemampuan kita, bukan kalian kita, itu akan menciptakan ketidaknyamanan. Justru ketika masing-masing telah menempatkan diri pada tempatnya masing-masing, maka insya Allah di sanalah akan ada kenyamanan bagi kita semua. Ahi Goldian, karena antum minta saya dua patah kata, mungkin lebih dari 2, saya cukupkan demikian. Bravo, ahlan wa sahlan kepada Zoom Muslim kami, Zoom umat Islam, bertempat bersatu dan berlabuhnya kami dalam rangka menentukan strategi dakwah ke depan. Demikian, hada wallahu yar'ana wa yafadna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Aib, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya haturkan kepada Akhi Buddha Angon
Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju acara selanjutnya, yakni ada itu Goldian itu ada dari Ketua RIM yang bahasa Rusia itu, Pak Fauzi. Baik. Ya, persilahkan aja, host. Nggak apa-apa. Oke. Mungkin saya kesempatan untuk Bang Fauzi nyampaikan 2 atau 3 patah kata sebelum kita beranjak ke sesi atau acara berikutnya. Silahkan. Ya, terima kasih Ahi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya nggak panjang-panjang karena saya baru dapat undangan dari Bu Sumangkut tadi. Saya langsung suruh masuk. Oke, saya masuk. Acara apaan, Bun? Peresmian MMCI. Oke, saya awali dengan bismillah. Mudah-mudahan MMCI merupakan sebuah komunitas yang memperjuangkan dan selalu bisa membentengi akidah umat dari amin. Dari semua bentuk pemurtadan ataupun semua bentuk tipu daya daripada misionaris. Dan saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, melancarkan segala rencana dan tujuan visi misi daripada MMC ini. Dan untuk semua sahabat-sahabat muslim, saya kira ini merupakan sebuah bentuk persatuan yang merupakan persatuan untuk semua teman-teman atau sahabat-sahabat muslim. Terima kasih dari kami RIM mengucapkan selamat atas berdirinya MMCI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya haturkan kepada Bang Fauzi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju sesi berikutnya, yakni sesi debat, di mana debat ini tadi akan dipandu oleh moderator Bunda Semangkut, yang di mana narasumber daripada pihak Islam adalah Bang Flayer, dan narasumber daripada pihak Kristen adalah Bang Rudiones. Nah, mungkin saya kasih Bunda Semangkut untuk memandu acara. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Golden Boy. Terima kasih. Sahabat semua, apa kabar seluruhnya? Apa kabar Indonesia? Apa kabar Indonesia? Dari bumi Allah Amerika terjadilah jalinan persatuan yang luar biasa antara selamat malam antara MMCI, yaitu komunitas baru, upaya dakwah baru, kanal dakwah baru, suara yang lantang yang baru saja kita proklamirkan bersama dari Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Kali pertama ini kita akan langsung hadirkan suatu sajian yang luar biasa, insya Allah, amin, dari Abangda Rudy Yohanes Sang Debaters, akan dilayani dengan insya Allah sangat baik oleh Kores Kristus. Masya Allah, dengan ucapan basmalah kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Abang Darudi, tamu kami, apa kabar? Good morning dan selamat petang. Abang Darudi, apa kabar Abang Da? Ya, selamat malam Bunda, lama kita tidak ketemu. Iya, selamat kabar malam. Saya baik-baik saja, saya juga gembira. Mantap. Goldian Boy juga sudah kita kembali. betul, Ya, dia janji mau berdiskusi lagi sama saya, kemarin tidak jadi. Selamat malam Golden Boy. Ternyata sekarang jadinya begitu Abang Da. Jadi ternyata sambil membuka sambil menyindir, inilah kemantapan dari Abang Da Rudy Yohanes. Siap. Adapun yang akan melayani Abang Da ini dengan luar biasa adalah, izinkan kami memanggil akang kita, Kang Kores Trion Slayer, Kores Kristus. Dipersilakan.
Iya, terima kasih sambutannya Bunda Sumangkut, semangat sekali hari ini ya. Dan Laeko, apa kabar? Nih. Masya Allah. Triun Slayer sudah minum obat. Ya, terus Lae. Ya, sudah minum obat Triun. Lae tuh minum obat diabetes dulu. Kok gua sih masih muda gua. Kenapa ini kok bising kali? Betul. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dari Suaranya Makassar, Indonesia, lalu lewat ke Jakarta. Jangan lupakan Amerika. Dan sahabat semuanya, dari Al-Quran kita memulai. Dari Al-Quran kita bermula. Dari Bible kita bersapa-sapa. Dan inilah sajian perdana dari Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Siapa yang akan kita anjungkan untuk berbicara lebih awal? Kami akan anjungkan tamu kita lebih dahulu, Abangda Rudy Yohanes. Jangan, dengan sanjungan. Karena Mangga ini Abangda. siap. Karena ini sambutan MMC berarti si Kores duluan, tuan rumah dong. Karena ini ya peresmian ini peresmian. Silakan Kores. Iya, siap Lae, siap Lae. Pandai pula jatuh abang kita ini, di mana-mana tamunya didulukan, tapi pandai dia jatuh. Enggak apa-apa lah. Oke, kalau memang demikian tamu sudah kita hormati, tapi tamunya nggak mau dihormati. Silakan, Akang Kores Kristus. Akang Kores, mangga atuh Akang. Siap. Terima kasih waktunya, Lae. Udah lama tak jumpa. Semoga bisa menjadi asbab hidayah apa yang aku jelaskan kepada Lae nanti begitu mengenai pernikahan, karena ini vital ini dalam keimanan ya, pernikahan ini. Pertama-tama, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, ikhwan fisabilillah, di hari yang ceria ini, di hari yang menggembirakan ini, karena perdana seluruh majelis Zoom berkumpul bersama dalam sukacita. Yang dimana aku diberikan juga sebuah kehormatan bagi diriku pribadi karena menjadi yang perdana dialog di MMCI. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk Ikhwan Fillah yang menyaksikan dan juga kekristenan yang ingin belajar Islam dengan benar. Oke, kita masuk saja langsung ke topiknya mengenai pernikahan. Pernikahan mana yang memang mengadopsi dari budaya-budaya pagan-pagan terdahulu. Nah, di sini akan aku jelaskan sesuai dengan data-data yang ada. Jadi jangan ngambek kalau misalnya data-data keluar, dan mesti diterima kenyataan yang ada. Pertama, kita akan menjelaskan dulu mengenai pernikahan Islam. Pernikahan Islam ini dia bisa disebut nikah itu kalau sudah melalui kaifiat yang ada. Apa itu kaifiat? Yaitu tata cara yang ada, prosesi yang ada. Apa saja itu? Yang pertama adalah mesti adanya mempelai pria dan wanita sesuai dengan kualifikasinya. Sudah balik, sudah mukalaf, sudah bisa bertanggung jawab secara agama. Dan mesti wanita dan pria. Nggak bisa pria dan pria atau wanita dan wanita itu nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Karena pria nanti akan meminang wanitanya, dan kemudian walinya yang menikahkan itu adalah ayahanda dari pria. Begitu. Gitu. Jadi nggak pakai imam masjid gitu, nggak pakai ulama tafsir, nggak begitu. Jadi mesti bapaknya yang menikahkan, itu bapaknya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kualifikasi dari setiap mempelai ini sudah terpenuhi, lanjut kepada saksi dan juga maharnya. Nah, saksinya udah ada, kemudian ijab kabul. Nah, setelah saksi menyaksikan ijab kabul tersebut, lanjut kepada mahar yang ditentukan gitu. Karena dalam hadis itu dijelaskan bahwa yang paling wajib untuk ditunaikan janjinya adalah mahar. Itu ada di hadis ya. Nah, setelah itu terakhir adalah walimah. Apa itu walimah? Walimah itu kalau di zaman kita sekarang adalah resepsi. Di mana resepsi ini dari sabda Rasulullah SAW adalah sebagai pembeda, yang mana nikah atau persetubuhan halal, yang mana zina, persetubuhan yang haram gitu. Sehingga pembedaannya ada gitu. Nah, karena persetubuhannya halal maka dirayakan. Tapi kalau zina nggak ada yang namanya zina dirayakan. Itulah prosesi atau kaifiat yang mendandakan wanita ini sudah halal untuk sang pria dan pria pun halal untuk wanita tersebut. Itulah nikah dalam Islam. Langsung
tata caranya diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui firman-firman Allah Azza wa Jalla. Sekian mengenai pernikahan Islam, dan sekian juga opening statement dari Kores Kristus mewakili Islam. Tafadhol Bunda Sumangkut, silahkan. Baik, tampaknya salinan paduan kata demi kata yang merangkum konsep pernikahan di dalam Islam telah tersaji dengan apik oleh saudara Kores Kristus. Iya, sekarang mari kita sedikit menoleh kepada tamu kita yang kita muliakan, Abangda Rudy Yohanes, sang debaters. Monggo. Hore, selamat malam. Gembira dia, peluncuran hari pertama ini perdana, gembira. Kasih selamat dong, Lai. Selamat kepada MMCI ya. Saya merasa tersanjung sekali. Kenapa? Sudah berapa kali ada channel baru sejak pembukaan pertama saya selalu diundang. Saya merasa tersanjung ya, tanpa sadar ya mereka ingin mengatakan bahwa saya punya nilai jual. Ya, kita juga nunggu pembukaan Rumah Anak Terang. Siap Goldian, siap. Nah ini kalau ada Goldian seru, saya suka dia meskipun dia kadang pokoknya saya suka lah intinya sama si Goldian nih. Abangda, mungkin Abangda keliru Abangda mengambil istilah, bukan nilai jual, nilai banting. Siap. Entah nilai apapun itu ceritanya penting. Saya suka hadir di sini ya, terutama kawan-kawan JCC ini tidak bisa mereka sangkal. Saya juga salah satu yang menaikkan rating JCC. Dahulunya pertama-tama mereka muncul masih unyu-unyu. Bahkan saya dengan si satu lagi bukan Hendy Celebes, satu lagi bahkan pernah kami bicara tentang IT segala macam. Ini kan betul kata Bunda kan, nilai banting kah Bang Rudi ini, nilai bantingnya sebentar membanting ke kanan, membanting ke kiri. Apa saya Mas Rudi? Bukan ya. Siapa itu? Bukan Hendy Celebes, yang satu lagi itu. Dulu kita pernah bicara tentang membuat thumbnail, setelah membuat itu melalui IT ya. Masih ingat enggak? Pertama-tama kalian buka dulu. Oke, kita lewati saja itu. Nah, mungkin dia udah lupa. Sekarang saya langsung presentasi saja mengenai pernikahan di dalam Kristen. Kami merujuk kepada pernikahan itu di Imamat 18, Imamat 20. Itu syarat-syarat pernikahan suci. Siapa yang bisa kami nikahi, siapa yang tidak bisa kami nikahi. Di situ semua disebutkan. Tidak bisa menikah sesama laki-laki atau sesama perempuan. Tidak bisa bernikah sama hewan juga nggak ada. Kalaupun meskinya zaman-zaman sekarang itu banyak kita saksikan, menurut saya itu dosa, bukan ajaran. Mohon dibedakan dosa dengan ajaran. Kalau ajaran itu, misalnya diajarkan orang laki-laki sama laki-laki nikah, itu ajaran. Tapi kalau tidak dilarang, itu dilakukan, namanya dosa. Ya. Nah kemudian, bagaimana konsep pernikahan di dalam Kristen? Pernikahan di dalam Kristen itu sudah ditetapkan dari Kejadian 1 ya, ayat 28 itu, bahwa mereka tidak lagi dua melainkan satu ya, di Kejadian 2, Kejadian 3 dan Matius 19 ayat 6. Jadi dua menjadi satu, artinya itu laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya Allah Bapa di surga menciptakan Adam satu, Hawa satu, dan mereka dinikahkan. Tidak ada di situ Adam satu, Hawanya 4, tidak ada itu. Dalam perjalanannya benar, terjadilah yang namanya berbagai macam bentuk penyimpangan, dalam artian satu laki-laki perempuannya banyak, atau sering kita katakan poligami ya. Apakah di dalam Kristen itu dilarang? Ya, kalau setelah Yesus datang, Yesus kan sudah menggenapi seluruhnya, maka Yesus mengatakan mereka tidak lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan di dalam nama Bapa di sorga, jadi 2 dan 1 itu disatukan dalam nama Bapa di sorga. Kalau 4 jadi 3, kan 3 itu ya beda kakak. Itu tidak bisa dipersatukan dalam nama Bapa di sorga. Yang bisa dipersatukan dalam nama Bapa di sorga 2 menjadi 1. Nah, kemudian nabi-nabi melakukan hal-hal poligami segala macam. Itu apakah dosa? Pada saat itu memang banyak di dalam kitab suci. Yang pertama kali dimarah Bapa di sorga itu ketika Abraham mengambil Hagar itu ya. Bapa di sorga tidak berkenan terhadap kelahiran Ismail. Kemudian si Daud juga demikian mengambil Bersheba, dan banyak lagi Salomo, akhirnya banyak sekali istrinya. Itu sudah berlalu. Dan yang terakhir Maleaki. Di Maleaki 2 dijelaskan
di sana Maleakhi 2 ayat 14. Mengapa itu harus dua menjadi satu? Karena Bapa di sorga adalah saksi bagi semua orang yang menikah. Sehingga Bapa di sorga dikatakan di ayat 15-16 benci dengan perceraian. Ada ayatnya. Kemudian di ayat 14, 15, 16 itu juga dikatakan, setialah kepada istri masa mudamu, artinya istri pertama. Artinya Allah tidak suka, Bapa di surga tidak suka melihat orang yang tidak setia, dan Bapa di surga tidak suka melihat orang yang main kekerasan terhadap perempuan. Itu di Maleakhi 2 ya, 14, 15, 16. Nah, jadi di dalam Kristen ini, pernikahan itu memang dilindungi oleh Bapa di surga. Itulah sebabnya Matius 19 ayat 6 mengatakan, barang siapa yang sudah dipersatukan dalam nama Bapa surga tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, jadi dilindungi pernikahan, tidak boleh manusia menceraikan, kecuali memang ada dibuat 4 dasar untuk bercerai. Yang pertama, tidak dipersatukan dalam nama Bapa di surga. Yang kedua, kematian. Sebenarnya yang pertama kematian, baru yang tidak dipersatukan dalam nama Bapa di surga. Yang ketiga, zina. Yang keempat, berbeda iman, tetapi yang beda iman ini yang meminta bercerai. Nah, bagaimana syarat perceraian di dalam agama Kristen? Jelaskan di situ mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya orang-orang yang siap meninggalkan ayah dan ibunya, kita tahu itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Kalau anak-anak umur 6 tahun itu nggak bisa meninggalkan ibunya karena dia masih main-main boneka. Bagaimana orang main-main boneka terus diambil perawannya, itu sangat menyakitkan dan pasti akan menangis meraung-raung, merintih-rintih. Saya tidak dapat membayangkan anak saya sekarang 4 tahun, mungkin 2 tahun lagi dia dinikahi orang tua. Saya tidak dapat bayangkan itu, kemudian umur 9 tahun dia diperawani. Saya nggak dapat membayangkan itu. Maka Kristen mengajarkan itu tidak dianjurkan di dalam agama Kristen, melainkan setelah dia bisa meninggalkan ayah dan ibunya untuk hidup bersatu dengan istri atau suaminya. Kemudian, kalau zaman dahulu orang menikah sering juga dijodohkan. Contoh Yakub, itu dijodohkan oleh ibunya sama anak-anak saudaranya si Laban, bukan marga Laban, si Laban. Maka mereka sirip kayak menikahlah di sana. Dan zaman dulu memang begitu. Intinya ada perempuan, ada laki-laki menikah, itu satu. Tidak bisa ujuk-ujuk satu laki-laki, 2 perempuan itu menikah. Di dalam ajaran Kristen dari dulu nggak bisa itu. Kecuali yang ajaran waktu zaman Nabi-Nabi itu memang mereka pertama nikah 1, habis itu tambah cek katanya. Ya. Kemudian setelah Yesus datang, ya kami harus tunduk dan taat kepada ajaran Yesus. Bahkan itulah hebatnya Yesus. Orang berbeda iman pun menikah. Yesus mengatakan apa? Di 1 Korintus 7 ayat 12, 13, 14, 15 bahwa mereka itu tetap kudus, ya kan? Suara apa ini? Bising kali. Air dryer. Udah angon kayaknya. Halo? Nah, kayak suara bandara. Halo? Lanjut. Nah, jadi di 1 Korintus 7 itu dikatakan begini, bahwa orang yang berbeda iman itu tidak perlu harus bercerai. Ya, si istri menguduskan si suami menguduskan istri, sehingga anak-anak mereka adalah anak-anak kudus. Nah, ini di dalam ajaran Kristen. Tetapi kalau yang beda iman itu meminta bercerai, silakan. Biarkan dia bercerai. Jadi kami memang dianjurkan untuk berusaha untuk tidak bercerai. Biarkan dia meminta cerai. Nah, kemudian di Ulangan 24 dikatakan, apakah orang-orang yang sudah bercerai bisa menikah lagi? Bisa. Ya. Dan di Rasul Paulus pun mengatakan, daripada tubuhmu hangus dibakar nafsu, 1 Korintus 7 itu lebih baik menikah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mari kita tancap gas. Baik, itu dia. Kan betul kan kata Bunda tadi, kan abang kita ini ternyata bukan sang debater, tapi apa itu? Sang pembanting, dia banting ke kanan, dia banting ke kiri. Sambil Bang Rudi menyatakan bahwa konsep pernikahan adalah penyatuan dua menjadi satu dalam Maleakhi 2. Lalu abang bilang, tidak samanya dengan orang yang 1 dengan 4. Ternyata ada bantingannya juga ini Bang Rudi sambil ngomong ini. Alamak, baik. Sahabat semua, Bunda berharap sahabat semua dan para pendengar dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Kiranya bisa menangkap apa yang sudah dibanting-banting oleh Bang Rudi kita ini. Bukan begitu abang? Iya, hebat pula bantingan itu sambil dalam penyajiannya ini. Apa yang akan kita dengar dari Akang Kores, Triun Slayer. Silakan Kang Kores.
Iya, terima kasih untuk ininya ya. Teman-teman Waktunya. tersedia waktu 30 menit buat mereka akan saling uji data, uji dalil, dan uji pemahaman mereka. Nanti pukul 8.37. Maksud Bunda 9.37. Kenapa ambil 3? Karena tadi Abang mengatakan Korintus 7. Lalu Abang berdasar pada Trinitas. Jadi Bunda ambil itu 9.37, kita akan masuk kepada partisipan bebas. Silakan Kang Kores, coba Bunda mau ingetin. Betul nggak? Kalau tadi Bunda katakan Abang Rudi ini ternyata juru banting, betul nggak? Juru selamat lah Rudi ini, juru selamat kekristenan Indonesia. Iya. Juru selamat dari pembodohan ya. Paul Zhang dan juga orang-orang yang menumbalkan Kosman. Nah, juru selamatnya lah Rudi. Semangat. Oh, gitu ternyata ya. Aduh. Baiklah. Yalah kalau gitu. Oke, kita lanjut ya. Kata AA yang tadi dalam chatting. Silakan Kang Kores. Bagaimana menurut Kang Kores? Slayer. Oke, iya tadi sangat bagus sekali ya, sangat mulia sekali konsep-konsep dan tujuan dari pernikahan yang dijelaskan oleh Lai Rudi, tentunya mengenai kekristenan ini sangat mulia sekali. Nah, apakah kemuliaan ini apakah kemuliaan ini sudah benar caranya gitu? Contoh seperti gini ya, ada orang ingin menyelamatkan seorang anak gitu. Tujuannya mulia, ingin menyelamatkan. Tapi ketika ingin menyelamatkan seorang anak, anaknya dilempar ke jalan raya. Caranya begitu, caranya kan salah. Nah, caranya ini yang sedang kita diskusikan begitu. Karena kalau misalnya dibilang bahwasanya keduanya bersatu kemudian dua daging kemudian menjadi satu, oke. Cuma caranya gimana gitu? Caranya gimana? Apakah benar diajarkan oleh Tuhannya Israel dan juga Yesus yang berbahasa Yunani ini dengan cara disatukan oleh Pontifex Maximus atau yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah seorang pendeta? Apakah diajarkannya seperti itu? Nah, ini yang mesti dicari tahu gitu. Adakah ke sana atau tidak? Karena begini, tadi ayat-ayat mengenai dua daging menjadi satu itu semua dibawakan, ayatnya bagus. Cuma Lai kok menyembunyikan satu ayat mengenai itu, Lai. Ada itu satu pasal di 1 Korintus 6 nomor 16. Coba kita lihat ya, Lai. Silakan bisa dibuka 1 Korintus 6 16. 16. Ya. Sebentar. Ini ya, sambil menunggu akan dinaikkan ke layar. Sahabat semuanya, menurut Kang Kores Kristus. Bunda. Halo Bunda. Bagaimana kalau si Kores bertanya sama aku 30 menit, setelah itu aku bertanya kepada dia 30 menit. Ya, ini dia sedang bertanya dia ini. Ya, jadi bisa dieksplor. Oke, silakan. Jangan merubah dulu tema. Nah. Ya, ini ya di sini ya bisa kita lihat ya. Di 1 Korintus 6 nomor 16 di sini dijelaskan apa sih maksudnya bersatu itu tuh kayak gimana? Nah, di sini atau ini Saul Tarsus yang ngomong lah ya, perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan, ini Takia terjemahan mengikatkan karena dalam bahasa Yunaninya dia menggunakan kata koleo yang artinya adalah menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, di sini kita udah tahu bahwasanya memang pernikahannya kekristenan itu adalah persetubuhan. Jadi kalau misalnya ada wanita dan pria bersetubuh, itu udah jadi suami istri, auto suami istri gitu. Berbeda dengan Islam yang dimana kita mesti akad dulu, ijab kabul gitu loh. Kenyataannya begitulah. Nah, ini ya bisa dilihat loh, ini menempelkan dirinya pada perempuan cabul gitu. Ya kalau nempel ngapain lagi sih coba gitu kan? Ngapain lagi sih coba menempelkan itu? Nah, inilah yang mesti diterima kenyataannya. Jadi pernikahan yang tanda tangan lah di dalam sebuah gedung gitu. Lalu kemudian ada megang buket pakai yang baju-baju putih yang memang datangnya dari Romawi ya itu. Itu sebenarnya nggak penting, nggak perlu itu. Itulah yang mesti dipahami. Gitu. Ini ayat 1 sudah menjelaskan dengan tegas bahwasanya memang persetubuhan, bersetubuh dengan seorang wanita yang belum mempunyai pasangan itu jatuhnya pernikahan, berbeda dengan Islam begitu. Lalu kemudian mengenai poligami. Lah kalau misalnya poligami ini nggak boleh, kenapa Salomo menjadi penerus tahta Daud?
kenapa Salomo dicintai Tuhan, kan begitu. Lalu misalnya kalau poligami nggak boleh, ngapain ada Ulangan 21 nomor 15 sampai 19, di mana itu hukum-hukum yang mengakomodir ketika orang-orang mempunyai hubungan poligami gitu. Sehingga ya itulah Biblos yang diimani oleh kekristenan itu malah memperkuat mengenai pengajaran-pengajaran Islam. Sehingga keimanan kekristenan nggak hanya konsep ketuhanannya, tapi sampai ke pernikahannya itu datangnya dari tafsir. Begitulah. Oke. Nah sekarang gimana lah ininya tadi apa? Mau setengah jam itu gimana? Ya udah, aku jawab. Ikan dirimu bertanya sama aku setengah jam. Kayak ini kan sudah gitu. Mulai. Aku jelaskan. Siap. Ya, jelaskan ya. Terima kasih, Trun Slayer. Apa sadar kamu mau mengatakan bahwa Bible mendukung Al-Quran? Artinya Bible itu ibaratnya yang pertama sekali ada daripada Al-Quran. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaanmu tadi, ayat 16, kalau kita baca dari ayat 1 itu mengenai orang-orang yang menduakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak menganggap orang-orang yang menduakan Dia itu sama dengan berzina. Maka di situ ayat 16 dikatakan, aku tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Itulah sebabnya di dalam Matius 19 itu orang bisa bercerai karena zina. Kenapa karena zina? Karena dia sudah, ini kita anggap bahasa yang tersurat ya. Kalau zina dia sudah sama dengan mengikatkan diri dengan wanita lain. Jadi sudah tidak dua menjadi satu lagi dengan istri pertamanya. Maka Maleakhi 2 ayat 14 itu mengatakan hendaklah orang setia kepada istri masa mudanya. Itu maksudnya itu. Jadi kalau kami di Kristen diajari untuk tetap setia, apapun alasannya itu harus tetap setia. Kalau tidak setia namanya percabulan. Nah ini dia percabulan. Itu sudah dianggap dia sudah menikahi wanita itu sama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau dua menjadi diduakan. Maka dia menganggap orang ini sudah menduakan Tuhan, dia adalah pencemburu. Itulah sebabnya zina menjadi dasar perceraian. Itu yang bisa saya jelaskan. Nah sekarang mengenai pakaian putih, potong roti segala macam. Islam juga meniru. Saya tukang foto loh dulunya. Sejak saya memotong orang muslim ada juga potong rotinya banyak. Itu kan acara setelah pernikahan. Ada juga tukar cincinnya, ada juga ngasih mahar. Di kami juga ada itu. Tetapi kalau yang dibilang tadi ada lempar bunga, pakai ini, itu kan tradisi kita manusia. Bagaimana kita membuat sebuah pernikahan itu lebih elegan? Karena semua orang ingin menikah sekali seumur hidup, maka dia ingin membuat pernikahannya itu seelegan mungkin. Bahkan di Islam pun itu banyak, gak hanya di Kristen, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Baik, ya ternyata teman-teman semua, inilah tadi yang disampaikan oleh Kang Kores, yaitu Korintus 16 ayat 6, kemudian dipertanyakan oleh Kang Kores Kristus atau Triune Slayer, mengapa ini bisa terjadi, yaitu adanya, penempelan. Ketika laki-laki menempelkan dirinya kepada seorang wanita, maka itu sudah langsung dikatakan sebagai sebuah pernikahan. Dibantah oleh Abang Rudi, pertanyaan dari Triune Slayer, dengan mengatakan, apapun di dalam kekristenan yang penting setia. Nah ini yang dikatakan oleh Bang Rudi. Tidak bisa. Kenapa? Di ayat 1 dari Korintus tadi, sebenarnya menceritakan tentang orang-orang yang menduakan Tuhan. Diibaratkan seperti orang yang menempelkan dirinya atau mungkin alatnya barangkali, alat kemaluannya ya kepada wanita seperti orang berzina. Makanya menurut Bang Rudi, berzina termasuk salah satu sebab yang bisa membuat penyatuan ini menjadi gugur alias bercerai. Nah begitu kira-kira. Bunda, saya mau tanya, kok tampilan gambar saya nggak ada tadi di live itu, hitam aja blank. Oh gantengnya abang ini. Abang ini masih ganteng, nampaknya. Di apa itu di live-nya nggak ada. Oh begitu, ya baik. Lanjut. Ganteng ini abang. Baik, kita lanjutkan kepada Kang Kores yang akan bertanya selama setengah jam ini. Silakan, Kang Kores. Iya, thank you Bunda Sumangkut untuk narasinya. Baik. Jadi ya ini ya, kalau misalnya kita lihat di sini dibilang mengenai soal ini tuh tersurat mengenai dosa
Kayaknya enggak ya, karena kita baca aja dari 6:15 sampai 6:20 ini memang tentang percabulan gitu. Itulah kenapa ada perempuan cabul di sini. Apakah di sini maksudnya mengikatkan diri kepada perempuan cabul itu perempuan yang menduakan Tuhan? Enggak juga, karena memang tidak ada larangan dari Yesus. Orang-orang harus menyembah Tuhan yang satu, itu nggak ada larangannya. Yesus nggak melarang itu. Tuhan mau nyembah Yesus sekalian nyembah Tamagotchi, nggak ada larangannya sama Yesus itu gitu loh. Jadi ini nggak bisa disangkut pautkan dengan apa ya, dosa-dosa musyrik lah kalau dalam bahasa Islam. Enggak, ini memang contoh pernikahannya kekristenan, mesti diterima. Dan setuju, thank you lah bahwa memang itu tuh perayaan-perayaan hanya untuk meramaikan pernikahan saja. Karena memang ketika cowok dan cewek kekristenan pacaran, kemudian mereka nyewa kamar, nah keluar dari kamar itu udah suami istri. Ini yang mesti dipahami oleh orang tua dari kekristenan gitu. Jadi mereka bukan berzinah ya, mereka sudah melakukan sesuatu yang diperbolehkan. 1 Korintus 6 nomor 16 itu menjelaskan. Menjadi satu tubuh dengan dia, sebab keduanya akan menjadi satu daging. Nah, itu memang sangat mudah sekali untuk menjadi suami istri di dalam kekristenan. Yang menarik adalah ketika nanti suami istri ini melakukan sebuah persetubuhan di luar pernikahan, nanti itu auto suami istri lagi gitu. Kemudian nanti kalau misalnya pelacur ini ditiduri oleh laki-laki yang lain, pelacur ini pun menjadi istri cowok yang lain lagi, sehingga terjadilah poliandri di surga sana. Ini yang lucu nantinya. Karena kenapa? Karena memang tidak ada pembatasan apa itu persetubuhan yang halal, apa itu persetubuhan yang haram. Nggak dijelasin di sini. Nggak dijelasin. Iya, sebentar Bunda. Jadi zina yang digunakan di dalam perjanjian baru itu nyomot punya Islam. Karena sebenarnya zina yang harusnya ada di situ itu mocheia. Mocheia adalah persetubuhan yang tidak diizinkan oleh Kyrios atau tuan pemilik wanita. Itu loh. Jadi kalau misalnya tuan yang memperbolehkan wanita ini bersetubuh, ya nggak jadi sebuah pelanggaran secara budaya pagan Romawi dan Yunani. Itu nanti bisa kita lihat ya. Ya itu bisa kita lihat datanya, nanti akan aku tampilkan. Tapi sementara akan aku ini ya supaya padat aja dulu. Lalu yang lain dilupa mengenai apa? Mengenai pencabulan ketika seorang suami istri sudah menikah lalu suaminya melakukan pencabulan di luar, itu menjadi salah? Enggak begitu. Kata siapa begitu? Nih lihat, perhatikan di Ulangan 22 28 sampai 29. Nah, lihat ya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, belum bertunangan, maka memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah apa? Haruslah menjadi istrinya. Wah. Ini poligami dengan cara pemerkosaan gitu. Karena laki-lakinya bukan laki-laki lajang. Di sini laki-laki secara umum. Nah, kenapa nggak dibunuh? Karena ceweknya belum bertunangan. Itu ya. Ini kenyataannya. Ini harus dijalankan. Kenapa kekristenan Indonesia tidak menjalankan ini? Karena kekristenan Indonesia berkaca kepada moralitas pernikahan Muslim. Mesti diterima kenyataannya ini. Kalau di Muslim zina jelas. Yang namanya hubungan di luar pernikahan itu zina. Jadi harus di dalam pernikahan baru boleh bersetubuh. Persetubuhan halal namanya. Kekristenan nggak begitu lah, diterima kenyataannya ini. Gitu loh. Nah, yang lain mesti jadi apa ya, bahan perenungan adalah apakah layak menikahi seorang perawan atau enggak? Karena kalau misalnya tidak perawan, sudah dipastikan dia mempunyai suami yang terlebih dahulu sebelum layak. Nah, itu dia. Maka nanti berbagi kasihlah kalian dengan satu perempuan yang sama, di mana di Islam ini sangatlah tidak bermoral jadinya. Kenapa tidak bermoral? Karena poliandri itu sangat tidak bermoral. Kalau poligami itu dijalankan oleh seluruh nabi-nabi, dan Lai Rudi sudah mengakuinya di awal. Lalu kemudian yang perlu dipahami dan terima kenyataannya, nanti datanya akan nyusul, adalah yang namanya monogami dan diharuskan diwajibkan monogami itu bukan kekristenan yang pertama, tapi pagan Romawi dan Yunani. Jadi jangan jual sesuatu dari Romawi dan Yunani kepada muslim-muslim yang ada di Indonesia. Datanya menyusul.
Silahkan Lai. Ya, baik. Ini ya kepada sahabat yang di chat, Bunda melihat situasi dan kondisi saja. Kalau ternyata data itu belum naik ke layar, jadi Bunda akan mengisinya dengan filler, yaitu mengisinya dengan sepatah dua patah kata. Baik, kita akan kembali kepada Abang Rudi. Nah, belum muncul nampaknya si Abang Rudi kita. Halo. Abang Rudi sudah mendengar panjang lebar bagaimana menurut Abang itu? Sudah ada suara Abang tadi. Dia kan tadi Kores bertanya kepada Abang. Abang kasih pula penjelasan. Sekarang dia tanya lagi Abang. Ayo Abang. Abang minta ditanya tadi. Silakan. Aku jelaskan. Kalau kita merujuk 1 Korintus 6 itu, ini tentang memang betul. Kalau secara tersurat ini tidak langsung lantas mengatakan bahwa apa namanya sejenis langsung pernikahan begitu. Kenapa? Ayat 1 sampai 3 di sini ada bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Siapa yang bisa menghakimi malaikat ya? Bahwa orang kudus menghakimi dunia. Ini kan ada ayat 2 dan selanjutnya. Kemudian di ayat 16 itu dikatakan, atau tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri kepada perempuan cabul? Artinya ini melonte, bahasa kasarnya melonte. Ya, perempuan cabul itu adalah pelacur. Bukan misalnya anak gadis begitu ya. Ini itu pelacur ya. Bahwa siapa yang bersetubuh dengan pelacur itu dia sudah menikah dianggap. Ya nggak salah. Ini kalau bahasa sesungguhnya. Kenapa saya katakan memang begitu? Karena Tuhan pun demikian. Dia kalau kita menyembah Tuhan lain dianggapnya kita sudah beribadah kepada Tuhan lain itu. Itulah sebabnya dia katakan aku adalah Allah yang pencemburu. Makanya Allah mengizinkan perceraian oleh karena zina. Jadi ayat ini memperkuat bahwa kita diizinkan dalam Kristen untuk bercerai karena zina. Karena kalau si suami sudah pergi ke perempuan cabul atau melonte, itu dia sudah menyatukan dagingnya. Itulah 2 menjadi 1 ya. Kedua menjadi 1 daging. Tak mungkin lagi dia jadi 3 daging ya kawan-kawannya atau 4 daging. Nah, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, ini kan menjadi 1 roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ini kami dilarang untuk bercabul ya. Karena begitu kami bercabul, kami dianggap sudah menikah dengan dia. Dosa selain yang dilakukan manusia terjadi di luar diri. Tetapi orang yang melakukan percabulan dosa terhadap diri sendiri. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi tubuh kami ini adalah ada Roh Kudus karena kami meyakini di dalam diri kami ada Tuhan. Nah, ketika kami bercabul, itu kan dosa. Di dalam diri kami yang ada dosa ini, kami melakukan percabulan, rohnya pasti nggak mau lagi di dalam. Wah, sudah dibawa aku ke percabulan, kan begitu. Tuhan tidak mau diduakan. Itulah sebabnya boleh bercerai kalau akibat zina. Kalimat zina di sana adalah meniduri orang yang bukan istrinya. Tapi di sini dicontohkan kepada wanita-wanita percabul. Karena zaman dulu orang-orang itu tidak orang-orang perawan ibaratnya tidak mau berzina. Itu orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan perawan pun berzina, semua pun berzina. Pengurus agama pun berzina ya. Bahkan banyak disikatnya anak-anak didiknya. Nah, jadi di sini kalau si Kores bilang ulangan itu, betul ulangan itu juga berkata demikian. Bahkan baca ayat selanjutnya, bahkan ada itu yang sampai dilempar mati, dirajam. Zaman dulu begitu. Apabila dia sudah bertunangan. Dan yang hebatnya lagi kalau mengenai kita melihat perjanjian lama, banyak lagi aturannya. Orang yang sudah bertunangan apabila diperkosa atau ditiduri begitu, dibawa dia ke depan gerbang, dilempari sampai mati si laki-lakinya. Ya. Dan kalau tidak itu apa? Dia harus mengganti uang pengganti, ada itu juga ya. Nah, zaman sekarang kalau di kekristenan, itulah sebabnya kalau orang-orang satu ayat memang agak berat untuk saya katakan. Itu di Ulangan 23 ayat 2. Dikatakan di sana apabila anak haram tidak bisa masuk menjadi jemaat Allah. Anak haram ini contohnya misalnya dia bapaknya sudah mati tahun 2000. Terus anaknya lahir 2022, 2 tahun kemudian. Karena tidak ada orang 2 tahun di dalam kandungan. Itu anak haram. Maka anak haram seperti itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ulangan 23 ayat 2. Nanti baca saja. Ya. Nah, itu kalau di dalam Kristen memang agak pahit ya. Apalagi orang-orang yang lahir misalnya di masa mudanya kayak kata si Kores. Masuk ke dalam hotel. Sesudah itu dia bersetubuh, itu sudah dianggap menikah. Ya betul.
Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, setialah terhadap istri masa mudamu. Dan zaman dahulu dan hukum Tuhan sampai sekarang pun itu dilarang. Orang bersetubuh di luar pernikahan. Tetapi karena dosa, kan ingat dosa. Orang melakukan itu di luar pernikahan. Bahkan kita ketahui banyak cerita di dalam dunia ini orang top meniduri waktu anaknya keluar ditidurinya istri anaknya itu. Anak angkat atau anak apa, kan ada itu cerita-cerita di dunia ini. Ya itu juga berdosa bagi orang Kristen. Tidak ada alasan bisa meniduri istri anak angkat misalnya, atau pembantu atau apa, nggak bisa. Jadi kalau dibilang si Trunslayer iman Kristen itu mendukung Islam, terbalik, Kristen duluan ada baru Islam. Artinya Islam yang mengambil dari kekristenan, mungkin begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Teman-teman, kami dari mewakili MMCI mohon kemaafan apabila tadi ada narasi yang tidak pantas atau kurang layak untuk diangkat ke publik. Untuk itu berikutnya berkenan kepada kedua narasumber untuk tidak mengucapkan lafaz seperti lon bintang-bintang. Karena itu termasuk lafaz yang tidak biasa di dalam masyarakat kita. Tidak bisa kita sanjungkan untuk diaturkan ke hadapan publik. Tapi kalau cuma 4 mata ngomong nggak apa-apa, Abang. Oke. Baik, kita lanjutkan. Silahkan Abang kita, Kang Kores Triun Slayer. Oke. Iya, kita masuk lagi ke data sekarang. Jadi makin kesini kita akan makin mengeluarkan data ya, Kang kawanku. Mohon ini diterima sebagai edukasi gitu. Karena semakin kesini akan semakin terlihat perbedaannya. Mana yang menikah, mana yang moceia gitu loh. Nih mana sih? Oh sini ya. Campur-campur gitu. Kesini, nah kita kesini sekarang. Nah, Le, silakan kita lihat kesini, Le. Pertama itu tadi ya udah ya, kalau misalnya udah diakui memang persetubuhan itulah yang menjadi titik di mana dimulailah suami istri antara pria dan wanita dari kekristenan. Ya udah, thank you lah ya kalau misalnya sudah mengakui. Sekarang mohon kekristenan yang ada di live comment mengamini ini juga. Karena sesuatu yang kalian lakukan di gereja itu sia-sia semua. Itu buang-buang uang. Kalian tuh tinggal bersetubuh doang, udah jadi itu. Udah jadi suami istri gitu. Jangan dibilang itu zina. Zina punya Islam. Kalian nggak kenal namanya zina. Kalian kenalnya tuh moceia sama porneia. Nah, sekarang data yang akan kutunjukkan ini adalah jangan monogami nanti terakhir. Kita ke ini dulu. Mana nih? Bentar. Kita ke contoh ya, moceia itu apa sih? Penatua. Nah, moceia itu ini nih, kita lihat di sini. Ini moceia ya. Ini kita ambil dari dari Bril. Bril ini sebuah website yang memberikan pemahaman mengenai istilah-istilah orang-orang terdahulu. Nah, salah satunya adalah moceia ini yang tadi kita bahas. Moceia itu artinya adalah sexual intercourse with a free respectable woman against the will of her kyrios. Nah, di sini ya. Jadi persetubuhan dengan bebas dengan wanita merdeka yang berlawanan dengan keinginan dari kyrios. Kyrios loh, bukan Yesus. Orang-orang Yunani terbiasa memanggil orang-orang yang memiliki rumah, orang-orang yang menjadi kepala keluarga dengan kyrios gitu. Ini mesti dipahami ya, perbedaannya dengan kyrios Yesus yang itu dogmatis. Nah, jadi ini kalau misalnya kyriosnya mengizinkan, maka itu bukanlah sebuah pelanggaran. Gitu. Bukanlah sebuah pelanggaran. Jadi jatuhnya itu moceia adalah sebuah penghinaan terhadap keluarga. Nggak kenal pakai agama-agama di sini. Ini Bril online ya. Ini datanya masyhur, sahih. Semua orang di Eropa sana tahu moceia itu apa, terutama orang-orang yang menyukai Yunani dan Romawi. Seperti gua sangat bangga dengan Yunani dan Romawi. Tapi kenapa kekristenan Indonesia kok malah ke Arab-Araban gitu? Ini ngarang sendiri. Nah, terus kita lanjut ke
Moceia itu seperti di mana sih Penatua contohnya? Oh, gampang. Kita bisa lihat di Matius 5 nomor 28. Nah, di sini ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini apa ini zina ini? Ini punya Islam. Nggak nyambung ini dengan apa yang tadi definisinya kita sudah perlihatkan. Nggak percaya ini moceia. Nih, kita kasih lihat. Nih, ini moceia nih ya, has committed adultery with moi cheusen. Kita lihat nih akar katanya. Salah. Nah, ini moceia menggunakan apa? Menggunakan kata omega di belakangnya menjadi plural bentuknya gitu. Moceia itu tunggal, singular. Nah, ini kalau seperti ini jatuhnya apa dong harusnya? Harusnya tuh ini begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang-orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bermoceia atau sudah melanggar dan menghinakan pemilik dari wanita tersebut atau si bapak yang mempunyai wanita tersebut. Lebih ke sana Yesus ini ngomongnya. Ini kok jadi zina? Coba. Ini kalian ini apa sih agamanya? Gitu. Kok pakai zina? Zina kan Islam punya gitu. Syahadat enggak, tapi terminologi kami dipakai. Udah tahu jauh ini ngarangnya beda gitu. Ini tolong dipahami ya. Tolong dipahami ini. Nah, itu contohnya perbedaan antara zina dan moceia. Itulah kenapa kita kembali lagi seperti yang sudah diakui oleh Laerudi bahwasanya persetubuhan wanita dan pria itulah yang menjadikan kalian menikah. Berbeda dengan Islam karena Islam mesti akad. Selamat datang di kebenaran. Sekarang kita kembali ke monogami lah. Kita kembali ke monogami. Jangan terguncang, jangan ngambek. Ini kita lihat di sini ya. Mana tadi? Oh iya ini. Kita buka dulu ini. Open link. Nah ini ya history collection. Ini salah satu sumber yang gua bawa. Kalau misalnya pengen lihat website lainnya, silahkan itu banyak semua. Nah perhatikan di sini. Both the Greeks and Romans practice monogamy as it applied to marriage. Baik Yunani dan Romawi mempraktekkan monogami yang dimana itu diaplikasikan di dalam pernikahan. In the sense that both the marriage was to one woman at a time. Nah ini ya perhatiin. This distinguishes them from other ancient civilization. Jadi baik Yunani dan Romawi memang mempraktekkan monogami. Jangan dibilang Yesus yang bilang mulai monogami. Yunani dan Romawi, orang-orang yang menyembah Dewi Athena dan Dewa Zeus, mereka yang mulai. Jangan jual pada kami. Islam punya ajarannya sendiri gitu. Dan poligami ini memang diperbolehkan baik itu di dalam kitab-kitab suci terdahulu maupun Al-Qur'an. Yang tidak memperbolehkan siapa? Ya ini pagan Romawi dan Yunani gitu. Ini influence-nya. Bukan Yesus tahun 1. Romawi dan pagan Yunani ini sudah ada di 1000 sebelum Masehi gitu loh. Duluan 1000 tahun daripada kalian gitu. Nah, terus yang lucu di sini, this distinguishes them from other ancient civilization. Ini membedakan mereka dengan peradaban-peradaban purba yang lainnya. Peradaban purba yang lainnya menggunakan poligami. Nabi-nabi menggunakan poligami. Lah, Yunani dan Romawi monogami sendiri gitu. Jangan bangga dengan ini ya, dengan yang memang punyanya Romawi dan Yunani gitu. Silahkan kalian pengen monogami silahkan, tapi mesti dikasih tahu siapa yang pertama memulai gitu. Jangan kalian segala kekristenan. Semua yang dimiliki kekristenan itu nggak ada yang eksklusif. Baptis itu punya pagan Mesir, pagan Irak, pagan Yunani. Kemudian apalagi Logos menuhankan firman itu punya Heraklitus, pagan Yunani. Kemudian apalagi hipostasis punyanya Plato, pagan Yunani juga. Sekarang ini juga semua aja punya pagan-pagan diambilin. Terus kemudian diklaim kalian dengan bangga ini adalah kekristenan. Lalu ditembakkan kepada Islam. Apa maksudnya coba? Ini zaman digital, semua data ada. Nah ini ya, ini mesti dipakai ini. Ini mesti disebarkan terus ini. Monogami datang dari pagan Romawi dan Yunani. Nah itu harus dibawakan. Dan kami Kristen dengan bangga mempraktekannya sampai ke tahun 2021. Baru kalian ngomong Islam harusnya ikut kami. Nah harus gitu. Jadi mesti dibawa ininya. Ininya mesti dibawa. Nah ininya mesti dibawa gitu. Oke Laerudi, itu saja mungkin silahkan. Tunggu Bunda biasanya bicara dulu. Langsung Bunda ya. Silakan Abang Rudi, Abang dah silakan.
Oke, terima kasih. Saya justru heran melihat si Throne Slayer. Dia bangga. Dia bilang kalau di dalam Islam berzina atau bersenggama di dalam kamar yang dengan yang bukan istrinya itu tidak nikah katanya. Bagus. Maka kalian lakukanlah itu terus menerus. Jangan berhenti dan sepertinya itu bukan dosa. Kenapa? Karena dianggapnya itu bukan zina yang mengatakan kalau di dalam Kristen kan bersetubuh itu sudah dianggap menikah. Berzina jadinya dia ke orang lain karena dia sudah menikah kepada orang lain. Maka di uji coba dibilang Bapa di sorga, dia adalah Allah yang pencemburu, tidak mau diduakan. Begitu kami menyembah Tuhan lain, itu juga sudah dianggap berzina. Tetapi bagi si Kores tidak. Maka saya salut, berarti banyak pelacuran, banyak persetubuhan di muka bumi Indonesia ini. Apakah karena kalian mengikuti ajaran si Kores? Saya nggak tahu. Dibawanya anak gadis misalnya bersetubuh di hotel, itu belum dianggapnya selo-selo saja. Belum menikah, kecuali sudah dikasih mahar tadi ya, kalau nggak salah saya, akad. Sudah akad nikah itu baru menikah. Jadi kalau belum menikah berarti bisa bersetubuh bebas. Ya terima kasih, lakukan kalian itu kawan. Enak kalian mendapatkan hal-hal menarik di bumi ini, lakukan persetubuhan terus menerus. Kalau kami diajarkan jangan kau bersetubuh karena dianggap kau sudah menikah. Itulah dasarnya. Agar kami tidak bersetubuh apalagi sama percabul-percabul itu. Maaf ya tadi saya menggunakan kata agak keras, lon, bintang-bintang, karena agar gampang dimengerti orang-orang seperti si Kores. Takutnya dia nggak bisa mengerti kan, karena daya tangkap manusia memang beda-beda. Kemudian, kalau si Kores membilang bahwa asal katanya tadi itu dari Monas cinta apa itu katanya kan, itu artinya begini-begini, ya kan? Loh, mocia. Kalau kami merujuknya kan bukan dari situ, sejak zaman perjanjian lama. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani itu naaf itu kan itulah perzinahan itu pertama sekali dikatakan jangan berzina. Ya, kemudian bahwa di dalam bahasa Yunani itu kan perkembangannya karena di dalam bahasa Yunani itulah mungkin kalimat yang tepat untuk menjelaskan hal itu. Meskipun ada berbagai pengertian, salah satunya yang dibilangkan oleh si Kores. Nah, kemudian sehingga di dalam bahasa Indonesia diambil berzina, bukan karena kami mencaplok dari Al-Quran, tidak. Tetapi itu karena negara menyetujui dalam EYDE, itu sudah diresmikan bahwa banyak unsur serapan, contohnya Allah sama kami. Itu tidak masalah yang dikatakan di sana definisinya apa. Jadi kita mengambil unsur serapan itu dan karena kita hidup di negara Indonesia, di bumi Indonesia, maka kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku. Jadi bukan kami mengambil dari Al-Quran, tidak. Sama dengan Injil katanya, sama dengan kafir, sama dengan musyrik, dan sebagainya. Karena itu sudah diresmikan oleh negara ini menjadi bahasa yang terdapat di dalam KBBI. Jadi kami menyesuaikan dalam terjemahannya. Nah, kemudian kalau tadi si Kores mengatakan bahwa orang Kristen ini bersetubuh langsung menikah, bersetubuh langsung nikah, bersetubuh. Memang begitu. Karena itu adalah dosa. Maka hindarilah agar kau tidak jadi menikah dengan banyak orang. Tetapi ingat, zaman sekarang orang tidak mengerti lagi hal itu. Kenapa? Karena sudah ada namanya undang-undang negara. Kalau undang-undang agama, begitu kau bersetubuh itu dianggap menikah. Tetapi setelah ada undang-undang negara, begitu dicatatkan di catatan sipil, baru kau menikah. Kalau sebelum itu kau tidak dianggap menikah secara negara, tetapi secara agama, ya. Ini mohon dibedakan. Itulah sebabnya orang Kristen dianjurkan untuk tidak bersetubuh. Kemudian barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya, ingat kalimat di sana digaris bawahi mengingininya. Kalau kita hanya melihat wanita dan melihat kagum, cantik sekali bodinya, aduhai, itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah mengingini, ingin bersetubuh, itu menjadi dosa. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan mengingini dia, yang kita pikirkan di kepala apa? Pasti ujung-ujungnya telanjang. Dan ujung-ujungnya satu daging, itu namanya berzina. Melalui pikiran. Tapi kalau kita melihat dia, kita kagumi, wah ciptaan Tuhan luar biasa, bodinya seksi, tubuhnya bahenol, ini segala. Tidak masalah, kita belum mengingini. Hanya sifatnya memuji, wah cantik sekali, bibirnya, waduh rambutnya, segala macam. Tetapi begitu kita mengingini, pasti dan tidak bisa dipungkiri siapapun orangnya. Mulailah di pikirannya, aku bawa lah dia nanti kenalan, habis kenalan aku bawa dia ke hotel, sampai di hotel ku rayu-rayu, ku gini-ginikan. Itulah dinamaikan berzina. Melalui pikiran, ya. Jadi mohon jangan salah-salah mengerti. Ini mohon interupsi sebentar ini, Abang Da. Tadi kan Kang Kores, Throne Slayer
memaparkan by data. Jadi agar berimbang pula permainan kita untuk perdana ini, bagaimana jika Abangda juga memaparkan pula data dari Abangda? Jadi ibarat kata satu naik layar, yang kedua naik layar juga lah, begitu Bang. Kalau memakai asumsi, teman-teman di live chat itu sudah pada protes itu Abangda. Silakan Abangda. Siap. Saya tidak asumsi, saya hanya menjelaskan. Saya tidak. Halo, di mute dulu itu. Saya tidak asumsi, saya menjelaskan apa yang ayat yang diambil oleh si Kores. Tadi kan sudah dia bilang mengenai berzina, barang siapa menginginkan, itu ayatnya ada. Dan sudah saya lakukan. Oke, sekarang saya mulai lagi, memang harus seperti itu mungkin ya. Sebentar ya, saya masukkan dulu ini Maleakhi ini yang paling penting ini untuk diketahui semua orang. Saya share screen bisa ya, Maleakhi ini. Iya, silakan Abang. Siap. Ini masih ada muncul tulisan menghambat sekali nih. Ini. Ini Maleakhi 1, Maleakhi 2 ya. Sebentar, Maleakhi 2. Bentar ya. Di Maleakhi 2 ini kan jelas dikatakan ya. Ayatnya ke-14. Sebentar saya tutup dulu nih. Apa ini? 14. Nah ini. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan dia istri perjanjianmu. Jadi kami Kristen diajarkan untuk setia kepada istri masa muda, istri seperjanjian. Karena ketika kami menikah ditanya, apakah kamu berjanji berjanji untuk setia dalam suka dan duka, dalam sedih dan suka dan segala macamnya, dalam sehat dan sakit. Itu kami berjanji di hadapan Tuhan. Ya, maka Tuhan menjadi saksi. Bukankah Allah yang bisa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Itulah sebabnya kami disuruh jagalah dirimu. Jadi kalau kami bercabul kepada orang, maka keturunan ilahi tidak akan terhadir kepada pencabul itu. Kan dibilang ke pencabul itu tadi. Dan janganlah orang yang tidak setia terhadap istri di masa mudanya. Ingat, anjuran ini, ajakan ini jelas. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi kalau kata si Kores, bahwa monogami itu dari Yunani dan dari Romawi, keliru. Maleakhi ini tidak mengenal Romawi ataupun Yunani. Ini asli masih Nabi Maleakhi, masih perjanjian lama. Ya, Allah di sini Bapa di sorga sudah menekankan perlu kesetiaan itu 1 sampai maut memisahkan. Kemudian katanya tadi siapa Nabi yang setia? Adam itu istrinya tidak ada 2. Loh, nanti kalian mengatakan, loh dia kan istrinya si Adam. Ya betul, dia punya anak. Bukan tidak mungkin dia menikahi anaknya. Kenapa? Dulu belum ada aturan main, manusia masih sedikit. Bahkan di dalam Alkitab juga dijelaskan si Lot akhirnya bersetubuh dengan 2 putrinya. Ini sebuah dosa dan Tuhan tidak setuju. Nah, jadi ayat di Alkitab itu bukan asumsi bahwa dibilang aku benci perceraian, firman Allah Israel. Saya juga pernah mendengar ini dalam Islam dikatakan Allah membenci perceraian. Saya cari-cari ayat yang belum saya ketemukan. Mungkin di hadis saya nggak tahu ya. Nanti bisa kalau ketika saya bertanya. Jadi mohon dimengerti bahwa kami tidak pernah seperti yang disampaikan si Kores bahwa kami mengikut Romawi atau itu. Tidak, kami mengikut Yesus. Kami mengikut ajaran yang di Bible itu. Semuanya ada, itu bukan saya asumsikan atau saya tafsir sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, silakan. Ini pertama ya, Adam cuman 1 istri yang ngarang banget. Jangan ngambil dari Islam cerita Nabi Adam alaihissalam lah ya. Ini kan udah dijelasin di sini loh, di kejadian berapa nih? Kejadian 2 sebentar. Kejadian mana nih? Ini kan 5. Kejadian 2. Mana kejadian 2? Kejadian 5. Enggak. Nah, ini kejadian 2 nomor 21 sampai 22. Sampai 23, Deng. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini kan istri kedua ini Adam. Istri pertamanya kan di kejadian 1 nomor 26. Nih. Ini kalau secara biblos ini Adam poligami.
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, di atas ternak, bla 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 bla. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jangan dibilang ini cuma prolog doang gitu, karena penciptaan itu udah beres di kejadian 2 nomor 1. Demikianlah diselesaikan langit, bumi dan segala isinya gitu. Jadi udah nyiptain perempuan, diciptain lagi perempuan yang dari rusuk. Yang perempuan pertama dari tanah sama seperti Adam, yang perempuan kedua dari rusuk. Ini udah poligami. Ini gimana sih, Lai? Kok nggak tahu sih? Itu ya. Jadi jangan ngambil cerita dari Islam mengenai Nabi Adam tidak berpoligami. Itu pertama. Lalu yang kedua, layak dihimbau doang. Kami Al-Isra ayat 32 dilarang kami. Bahkan dalam hadis-hadis kami diancam dan juga diperingatkan gitu. Jangan kita berzina yang benar-benar berzina. Jangan kita itu. Bahkan zina kami ada macam-macamnya. Surah berapa? Ayat Al-Isra ayat 32. Iya, surah berapa? Aku nggak tahu. Aduh, Al-Isra itu berapa? 15 kalau nggak salah. 17. Al-Isra itu 17. Ya, ayat 17 ayat 32 ya. Oke. Jangan. Lain cuma diajari doang gitu. Cuma diajari doang. Ini jatuhnya apa? Dihimbau kepada seluruh kekristenan. Saya Tuhan Israel, jauhilah zina. Ini himbauan doang gitu. Kalau misalnya dilakuin, apa ada masalah? Nggak ada. Nggak akan diapa-apain gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, Yesus sudah menebus segala dosa, ngapain lagi zina itu dihitung-hitung kalau misalnya Yesus disalib. Kalau misalnya itu ada dosa zina, Yesus nggak perlu disalib. Mudorot itu Yesus disalib jadinya secara iman kekristenan. Terus ini lagi loh, soal poligami ya. Itu kalau misalnya Daud itu ya nggak memperkosa istri orang yang menjadikan dia otomatis poligami, Yesus nggak akan lahir. Kalau misalnya Yehuda itu tidak mencabuli menantunya sendiri, itu Yesus nggak akan lahir. Kalau misalnya Salomo tidak nikah banyak-banyak, itu Yesus nggak akan lahir. Jadi poligami sangat berkontribusi terhadap kelahiran Tuhannya kekristenan. Itu tanpa poligami nggak akan ada Yesus. Ini berderet sampai atas itu ya. Lalu apalagi? Kalau misalnya memang zina ini sudah ada di dalam bahasa Indonesia, please Lae, please. Yesus itu tidak berbahasa Melayu, tidak berbahasa Sunda. Yesus itu berbahasa Yunani sesuai kitabnya. Jadi gunakanlah terminologi Yunani supaya kalian paham maksud dari orang Yunani ngomong begitu itu apa gitu. Jangan bahasa Yunani dicomot pengertiannya ngambil dari Arab, nggak nyambung. Tolong dong dikurang-kurangi yang seperti itu. Terus apa lagi ya? Jangan bersetubuh karena engkau menikah. Ini sudah diakui ya, thank you, nggak usah dibahas lagi lah ya, karena kita berdua udah sepakat pernikahan Kristen begitu. Kalau Islam enggak kan, kita dilarang berzina gitu. Kita dilarang berzina. Tolong di-mute itu. Franky Mawikere tolong di-mute itu. Ini siapa ya? Franky Mawikere itu. Tolong co-host memungkinkan Franky Mawikere itu. Iya. Terus kemudian ini ya ya, mohon bantuannya dinikahkan ya. Terus dinikahkan Tuhan. Perhatikan di sini. Bentar, ini hujan. Aku ikut dialog ini. Ikut dialog ini Dionis dikeroyok selar. Tolong Franky Mawikere diam dulu, dimut dulu karena ini H2H. Belum, ini nah, belum masanya. Terus contoh Franky, ini ya. Ya, Abang Franky mohon tahan diri, belum masanya. Ya, nanti tiba saatnya. Nah, terus ini nih, mana nih? Nah, ini ya. Nih, lihat nih. Ini dinikahkan oleh siapa? Oleh Allah atau oleh Tuhannya Israel ya, kekristenan ini. Coba dong dicek di sini, lihat. This was the only form of marriage that require a priest. Because the Pontifex Maximus yang tadi gua bahas, or the highest priest of the Roman state had to be present. Maksudnya apa? Pernikahan yang di depan pendeta itu ajarannya lagi-lagi pagan Romawi, atau ya inilah si imamnya disebut Pontifex Maximus. Ini pengakuan dari siapa namanya nih? Gregory Elder. Siapa itu Gregory Elder? Kita buka Gregory Elder ini siapa? Tinggal buka aja. Ini zaman digital loh.
Gregory Elder. Katolik priest. Nggak, Gregory Elder Katolik priest. Ini pendeta Katolik udah ngaku loh. Itu memang budayanya siapa? Budayanya pagan Romawi yang dicomot lagi-lagi oleh kekristenan gitu. Jadi yang menikahkan jangan dibilang dari Allah. Karena pernikahan yang langsung dari Allah itu hanyalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Zainab bin Jas radhiyallahu anhu. Itu yang langsung dari Allah ya. Jadi Matius 19 nomor 6 digenapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh pernikahan Kristen itu penggenapan untuk pernikahannya pagan Romawi karena menggunakan pendeta, tidak diajarkan di dalam keimanannya Yahudi dan juga penjelasannya Yesus. Berarti terus kalau ya? Sebentar Kristo. Berarti kalau pernikahan bukan dari Tuhan itu zina. Pernikahan bukan dari Tuhan. Ya. Pernikahan bukan dari Tuhan ya udah jelas zina lah. Oke, lanjut. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Terus dinikahkan ya ini ya. Jadi terus nikah secara negara enggak gua bahas nikah secara negara. Nikah secara negara ya itu sahnya secara negara. Ini secara ketuhanan, Tuhan Israel yang dibawakan itu loh. Ngomongnya gimana Tuhan Israel yang membawakan itu? Apakah memang pakai pendeta Pontifus Maximus? Pakai itu enggak? Kalau enggak pakai ngapain dipakai? Ngadi-ngadi namanya. Nah, terus yang terakhir itu yang bahas mengingini di Matius 5 nomor 28 itu siapa? Panjang lebar cuma nggak dibahas. Yang aku bahas itu moceyannya. Jadi serta menginginkan maka dia disebut berzina. Salah. Berzinahnya itu yang salah. Menginginkannya ya terserah bebas. Menginginkan itu mau bahasa apa aja bebas. Tapi kalau misalnya digunakan bahasa berzinah di situ, ini punyanya Islam gitu. Ngapain kekristenan ngambil punya Islam yang diserap ke dalam bahasa Indonesia? Ngapain? Ambil Yunaninya langsung. Kayak kita damai kalau misalnya langsung ambil Yunaninya, berbanggalah dengan Yunani, kami berbangga dengan Arabik, kan kelar gitu. Kalian jangan pakai Arab karena Arab dan Indonesia setara. Itu terjemahan semua untuk kitab suci yang berbahasa Yunani. Sekian dari Kores Kristus, semoga ini menjadi kebenaran yang bisa diterima. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran itu yang dikatakan oleh Kang Kores Kristus. Dan teman-teman sahabat semua dimanapun siaran bisa ditangkap, sudah sampai timingnya jatah untuk Kang Kores. Maka jawaban ini menjadi jawaban terakhir. Kita akan gayung berpindah kepada Bang Rudy Yohanes. Tentu setelah yang terakhir ini mohon dijawab dulu. Silahkan Bang Rudy, ini pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Mangga. Ya, sedikit Bunda, sedikit mohon maaf Bang Rudy. Tolong saudara-saudara kita yang tidak ikut ini tolong di-mute lah. Jadi suasananya biar lebih fokus yang melakukan debat dan diskusi. Itu aja Bunda. Baik, siap. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini ada masukan dari Erwin CA24 on bahwa mohon kesadaran kepada teman-teman sahabat semuanya untuk memute-kan diri sendiri sebelum fase partisipan bebas akan dibuka. Silakan, terima kasih atas pengertian dari sahabat semuanya. Demi kepentingan kita bersama. Ya, pertanyaan terakhir dari Kang Kores silakan ditanggapi oleh Bang Rudy Yohanes. Terakhir. Oke. Ya, terima kasih. Saya melihat ternyata data yang dipaparkan Kores itu tidak lain dan tidak bukan modal googling doang dan modal dari web-web tersebut. Saya tidak saya kira tadi dari Bible atau dari apa ya, ternyata tidak ya. Karena kami orang Kristen harus berpedoman kepada Bible kami, ayat menjelaskan ayat. Sekalipun kamu katakan ini dan itu kan persepsi berbagai orang yang pro dan orang yang kontra, itu pasti ada ya. Demikian juga kalau di agama-agama lain pasti ada perbedaan itu pro dan kontra ya. Tetapi kami tetap merujuk kepada Bible. Aku kira tadi semuanya. Bang Rudy, mohon maaf ini kita langsung lanjutkan saja kepada jawaban. Ya, ini jawaban ini. Komentar. Ya. Ini menjawab. Jadi kalau dibilang itu dari Roma mengenai pemberkatan di hadapan gembala atau pastor atau pendeta, tidak. Saya sudah bukakan Malaki 2. Karena kamu di hadapan Tuhan. Jadi mereka dipersatukan di hadapan Tuhan. Siapa yang mempersatukan? Dari zaman dahulu kala yang mempersatukan betul ayahnya. Kebetulan ayahnya itu adalah nabi atau kalau di kami bukannya pilihan Tuhan. Contoh Abraham. Abraham menikahkan anaknya. Kemudian turun kepada Yakub, Ishak, Yakub dan sebagainya. Dan setelah adanya
abangnya si Musa itu si Harun, barulah ada jabatan Nabi dalam Lewi. Mereka yang punya hak mempersatukan orang dalam nama Tuhan. Jadi kami tidak mengikut ajaran pagan atau ajaran apa. Ya, kalau diambil rujukan dari web, itu kan semua orang pun bisa menulis, saya pun bisa menulis, nanti orang percaya. Ya, kami hanya percaya kepada Alkitab atau kitab suci kami, itu ada Bible itu. Apapun yang dikatakan di sana, itulah menjelaskan isi pertanyaan seluruh orang, dan itulah menjelaskan iman kami. Dan saya sudah buka ayatnya, bukan di zaman Yesus pernikahan itu disaksikan atau di hadapan Tuhan, sudah Maleakhi dijelaskan juga. Dan juga zaman dahulu di hadapan Musa, itulah sebabnya mengenai perceraian Matius 19 itu dikatakan, karena ketegaran hatimu lah makanya Musa menceraikan kalian. Ada ayatnya itu. Jadi Musa itu siapa? Musa itu adalah nabi. Jadi memang pernikahan dulu direstui, diberkati oleh para nabi. Nah, kemudian di dalam perjalanannya, kami sekarang ini menikah jadi monogami, bukan karena kami ikut ajaran pagan atau ajaran Yunani atau ajaran Romawi. Memang sejak semula dikatakan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Kemudian kalau dikatakan Adam poligami, saya jadi heran. Inilah, bahkan saya tidak menyalahkan si Truni Slayer, orang Kristen pun banyak salah. Karena mereka tidak bisa menjelaskan hubungan Kejadian 1 ayat 26 dengan hubungan Kejadian 1 ayat 26-28 dengan Kejadian 2 mengenai penciptaan manusia ayat 789. Yang benar adalah Kejadian 1 ayat 12 ayat 26 jelas katakan, marilah kita menciptakan manusia. Artinya di situ masih mari, masih ajakan. Apakah sudah diciptakan? Kalau melihat ayat itu mari belum diciptakan. Kemudian dibuat di ayat 26-27 dan pada akhirnya Allah menciptakan manusia itu. Betul. Tetapi di situ masih berupa ajakan, ya. Dan ini penulisnya, ini kan Musa. Musa sudah diceritakan lebih dahulu, baru dia menulis. Sudah. Kemudian dijelaskan di Kejadian 2, barulah diciptakan manusia pertama, namanya manusia atau laki-laki atau Adam. Kalau memang Hawa perempuan sudah diciptakan 2 kali, Adam pun jadi 2. Penciptaan pertama di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, kemudian penciptaan kedua di Kejadian 2 ayat 7. Apakah demikian? Kan tidak. Kejadian 2 ayat 27, itulah penciptaan manusia setelah bumi, langit dan bumi selesai diciptakan Tuhan, barulah manusia diciptakan. Tetapi banyak orang Kristen mengatakan bahwa manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Kalau saya mengatakan pada hari ke-7. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya, maka Tuhan tidak akan pernah menciptakan segala sesuatu itu di dalam bumi yang sesuai dengan gambarnya. Manusia itu diciptakan di mana? Di hadapannya langsung. Dia bentuk dengan tangan. Kalimat di situ. Artinya di hadapan Tuhan dibentuk. Kalau langit dan bumi cukup Tuhan berfirman, jadilah terang-terang. Jadilah daratan. Tapi manusia diciptakan di hadapannya. Dibentuknya dengan tangannya. Dan yang mengakinkan saya lagi di hadapannya, Pak, ditiupkan napas hidup dari mulut. Sehingga masuk ke dalam hidungnya. Jadi jelas di situ dikatakan. Kemudian dari mana wanita itu tercipta? Barulah dijelaskan di Kejadian tadi 2 ayat 22 itu, dari tulang rusuk si Adam itu. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan dia dinamakan perempuan. Ya, kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, diusir atau dibuang ke bumi. Kalimat kasarnya dalam tanda petik, ya. Dan di bumilah mereka beranak cucu. Adam dan Hawa tidak ada di situ beristrikan orang lain. Tidak ada. Dia hanya berdua itu. Nah, dan setelah itu Nuh juga tidak dijelaskan poligami. Masih banyak yang tidak di situ memang dijelaskan. Kalau di Kejadian 5 jelaskan urutan-urutan. Memang bukan si Abraham poligami pertama. Kalau nggak salah bapaknya si Henok. Ya. Itulah. Tapi Nuh, Adam sampai sebelum itu semuanya monogami. Itu adanya ayatnya di Alkitab. Biar jangan jadi asumsi, saya bukakan. Karena keinginan para pendengar kan begitu. Saya bukakan Kejadian 5. Ya, sebentar ya, sabar ya makanya. Nah ini. Saya bukakan dulu, saya share screen. Kejadian 5. Di sini sudah mulai ada silsilah ya. Nah ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, perankan seorang laki-laki umur Adam. Ini ya. Ini. Set, habis Adam, maka turun kepada Set. Ya, memperanakan Enos. Ini. Saya dulu yang memperanakan Enos. Ya, ini kan. Set mencapai umur 920 tahun, ia mati. Setelah Enos hidup 900 tahun, ia memperanakan Kenan. Enos masih hidup 800, ini kalian baca saja nanti. Enos ayatnya. Kenan hidup dan melahir anaknya Mahalalel. Dan ini kan ini.
Karena mencapai ini Yaret, baru Yaret ya. Nanti baca saja sini. Orang itu semua monogami kecuali setelah itu nanti ada yang poligami ya, dia memiliki 2 istri. Nah ini bapaknya si Henok ya. Yaret itu ini ya. Henok dan ya. Nanti baca saja, ada yang sini monogami, entah siapalah. Nanti kalau pengen baca pelan-pelan itu ada poligami. Nah, kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai keimanan Kristen saya. Dan setelah ini saya yang bertanya, mohon istirahat dulu 2 menit, mau ambil air hangat. Silakan Bunda. Iya, baik. Wah, ini nampaknya Bang Rudi lagi tarik napas ini. Kenapa? Mau siap-siap nih. Si Abang mau menanyain Kang Kores ini. Tarik napas dulu, minum dulu si Abang. Siap. Ya, teman-teman, setelah Abang kita, RY, Rudy Yohanes akan menanyai Kang Kores. Kita mau lihat kayak apa serunya ya. Maka siap-siap, nanti akan tiba giliran teman-teman semuanya. Nah, Bang Rudy sudah diminum itu air hangat? Ya, saya ambil dulu sebentar. Nah, sambil baik. Iya, sembari menanti mungkin jauh itu lah Rudy ngambil air hangat ini naik motor dia ke dapur. Rumahnya gede sekarang. Nah. Betul itu. Jangan-jangan harus antrian nunggu bis dulu di pinggir jalan itu Kang Kores. Ya. Ya. Baiklah. Abang Rudi nampaknya sudah siap juga ini. Tunggu 2 menit ya Bunda, 2 menit aku ambilkan dulu. 2 menit. Sabar. Ngambil airnya di dapur lah, kok di Google sih? Enggak ini. Oh, enggak asik ini. Ada jarak 2 meter kok. Oh iya. Iya. Baik, sebenarnya tidak ada keterbatasan, artinya anti data sepanjang memang itu adalah data. Baik didapat dari data primer dari kitab suci yang bersangkutan, kitab suci masing-masing, ataupun data sekunder dari internet, mau dari website manapun, website Sabda atau website yang lain, tetap namanya adalah data. Jadi Abang Darudi silahkan mau ngulik dimanapun tidak masalah. Kalau Kang Kores sudah ngulik di situs-situs tertentu, sekarang giliran kita lihat sejauh mana Abang Rudi mengulik-ngulik datanya. Tidak masalah, mau data primer, data sekunder, tersier, that's still okay. Alright. Sebagai informasi, sahabat semua di tanah air, dimanapun siaran ini ditangkap, ini adalah siaran perdana dari Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Kita bersyukur telah terbentuk dalam format legal, yaitu berupa Yayasan MMCI. Jadi mudah-mudahan ini pun akan mewarnai, menginspirasi gerakan dakwah yang lain di seantero bumi persada Indonesia. Dan orang-orang Indonesia yang ditetapkan Allah berada di luar daratan Ibu Pertiwi. Seperti sekarang Bunda Semangkut ada di daratan Amerika. Masih tinggal 20 detik untuk Abang Darudi. Jadi Bunda masih berikan kesempatan 20 detik lagi untuk panjenengan. Iya. Wow. Nampaknya Kang Kores, Anda harus siap-siap juga ini. Jangan-jangan beliau lagi googling atau blembing atau apa itu namanya itu ya. Enggak, Rudi lagi ngambil ini, dia ini Bunda, air panasnya air panas saset. Makanya agak repot. Iya. Itu dia. Masih bersama dalam siaran perdana kami di Yayasan MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia MMCI, yang mana tadi pada acara pembukaan telah kita dengar sambutan dari Ketua MMCI, yaitu Abangda Zulkifli M. Abbas, yang tidak lain dan tidak bukan adalah juga seterunya Bang Erie dalam silat-silat jurus perdebatan dua iman. Boleh ngomong sebentar sama Rudi? Boleh ngomong sebentar?
Ya, sebentar ini Abang dah, ini nanti yang lain akan protes karena memang untuk partisipan belum waktunya sekarang. Ini waktunya untuk Abang Dario. Oh, sudah siap dia rupanya. Ngopinya udah beres ini. Ya, silakan Abang dah, silakan. Oke, kita langsung tancap gas. Halo Kores, tolong kamu jelaskan apa definisi zina di dalam Al-Qur'an. Kasih ayatnya, silakan. Terima kasih. Siap. Ya, itu ada di ini ya, ada di Al-Isra 32 yang tadi itu loh, dilarang jangan mendekati zina. Nanti di sana Ibnu Katsir akan menjelaskan zina itu apa gitu. Nggak, maksudku yang di Allah SWT menjelaskan zina itu apa? Bukan, saya nggak butuh katsir-katsir. Yang saya butuhkan adalah firman Allah SWT, apa itu zina? Kalau kami kan sudah jelas, meniduri pelacur itu zina, berpikir tentang ingin memiliki itu zina, meniduri anak perawan itu zina, milik orang lain yang bukan istrinya. Sekarang dalam Al-Quran apa itu definisi zina? Silakan. Enggak, yang mana ya? Di dalam Biblos yang mana yang ada definisi zina? Sebentar, izinkan moderator untuk meluruskan sedikit saja bahwa dalam kemakoman atau hubungan derajat antara kedua kitab suci ini, untuk Al-Quran langsung dari Sang Pencipta Alam, sementara Bible tidak langsung. Maka kelevelan makom kedudukan dari Bible itu tidaklah semakom dengan Al-Quran. Adapun yang mendekati makomnya kepada Bible adalah hadis, itu pun masih jauh di bawah hadis. Maka tidak dapat dikatakan kalau ingin menanyakan penjelasan yang ada di dalam Bible dan Al-Quran itu tidak satu makom. Perlu digali dari hadis. Nah, jadi bisa Quran dan sunnah. Demikian. Saya tidak menanyakan itu, Kores. Saya tanyakan mana firman Allah yang mengatakan zina itu, apa kriterianya? Kalau dibilang tafsir Ibnu Katsir itu bukan Nabi. Kalau dibilang hadis, saya minta firman Allahnya. Bukan manusia yang menafsirkan atau menyempurnakan firman Allah. Karena Ibunda bilang tadi itu langsung makom dari Allah SWT langsung. Maka daripada itu, saya minta kasih ayatnya. Zina itu di dalam Al-Quran apa? Contoh, yang kamu kasih surat 32 tadi itu bukan definisi zina. Tetapi tapi perintah jangan kamu mendekati zina. Nah, zina ini bagaimana? Maksud saya itu. Gini lah. Iya, gini lah. Ini zina ini bahasa Arab ya. Ini zina ini bahasa Arab. Sehingga orang-orang Arab ketika dibilang berzina, mereka tahu arti zina. Sama seperti ketika orang Arab bilang kamu kafir, mereka tahu arti kafir gitu, tanpa perlu definisi yang berlebihan lagi gitu loh. Yang membedakan ini kekristenan kok menggunakan zina. Pakai definisi lain. Kita tidak bicara gitu kekristenan lagi sini karena saya tadi tidak ada bicara. Tolong kasih ayat. Ayat. Iya, kayak gini loh. Kamu sudah makan, orang-orang ngerti makan itu apa. Nggak perlu pakai definisi lagi, karena makan itu bahasa Indonesia. Sama seperti Al-Isra 32, jangan kamu mendekati zina. Orang-orang Arab udah ngerti zina itu apa. Karena zina dari itu mana? sepadan dengan adultery di dalam Inggris. Dari mana orang Arab tahu zina itu seperti apa? Sedangkan sebelum Al-Quran turun, mereka itu adalah pagan. Setelah Nabi Muhammad datang, baru mereka mengerti arti zina. Tolong jelaskan, kasih ayatnya. Mana definisi zina di dalam Al-Quran? Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kalau ada, katakan ada. Ini sama aja yang bertanyakan seperti mana definisi makan, mana definisi jalan di dalam Al-Quran gitu. Sesuatu yang sudah ada dalam bahasanya begitu sudah artinya dan definisinya. Udah, itu jawabannya lah. Karena ini menyangkut dosa loh. Kalau ini menyangkut dosa. Kalau di dalam Bible tadi sudah kamu jelaskan juga, zina itu pertama yang kau ambil dari 1 Korintus 6 ayat 16 itu, baru gua nggak menjelaskan yang kamu ambil dari gua menjelaskan moceia. Iya, dalam Biblos nggak ada zina sama sekali. Ini yang mesti dipahami. Jangan bawa-bawa lagi zina dalam Biblos. Zina dalam Biblos itu kamu ambil tadi dari Matius 5. Sekarang saya minta dari Al-Quran. Biblos itu nggak ada, adanya moceia. Zina hanya takiat terjemahan. Biar saya tahu apa definisi zina dalam Al-Quran. Kalau di dalam Bible itu banyak. Perjanjian lama dikatakan kalau kita menyembah Allah lain itu dianggap Tuhan berzina. Itu terjemahan yang nyomot dari Islam lah. Enggak. Saya enggak tanya itu. Boleh lah, enggak boleh gitu lah. Oke. Kok ini ya? Kok keras-kerasan ya? Saya enggak keras-kerasan. Lain mesti pakai moceia. Saya enggak tanya. Sekarang tugasmu tunjukkan dari Al-Quran definisi zina. Saya ingin tahu dulu. Baru saya melangkah. Kasih ayatnya. Satu aja. Gini. Silakan. Iya, gini. Iya, kita share screen ya. Kita ke sini sekarang. Ini Gregoriardo tadi yang imam Katolik.
Sebentar, saya tidak nanya Imam Katolik. Yang saya ini mau ke sini. Ini ya. Al-Quran. Tenang lah ya ini. Al-Isra. Sing sabar ya, Abang Darudi. Sing sabar. Al-Isra 32 nih ya. Nah, sekarang kita buka misalnya di sini. Wala takrobu zina nih ya. Ini kata zina lah. Ini kata zina. Kita copy aja. Terus kita begini lah. Seksi copy zina. Terus kita etimologi. Etimologi. Nah, kita buka nih. Apa nih? Salah. Tuh. Wikipedia buka. Bukan. Tergantung nah, ini dia sama Wikipedia. Ini dia. Waduh, kasihan kali kalian tanpa Wikipedia kalian tidak bisa apa-apa. Zina, unlawful sexual intercourse. Inilah artinya tuh begini aja, simple. Islam itu simple. Ayat di Al-Quran tidak ada ya? Arti contoh zina itu apa? Zina itu sudah dimengerti lah. Atau contoh zina lah, contoh zina di dalam Al-Quran. Silakan. Aduh lah, ini. Kita ke sini sekarang. Ya, ayat Al-Isra ayat 32. Ya. Bentar. Kita buka di Risalah Muslim. Risalah Muslim enak. Ya, silakan. Al-Isra 32. Terus Risalah Muslim. Udah clear ya, zina itu adalah adultery. Sekarang kalau contoh-contoh zina kita tinggal buka di Al-Isra, terus kita ke Ibnu Katsir. Berarti Ibnu Katsir yang menjelaskan zina, bukan Allah SWT kah? Nah tunggu aja. Ibnu Katsir tuh nggak pernah ngomong aku berpendapat seperti di 1 Korintus berapa itu. 1 Korintus 7 ya. Nggak seperti Saulus. Ibnu Katsir selalu mengkutip orang-orang terdahulu. Nah ini Ibnu Katsir ya. Nah ini ucapan Allah dia kutip. Saya ingin tahu ucapan Allah dia kutip. Jangan ucapan manusia lu. Kau bilang tunggu dulu lah. Tunggu dulu. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Ini orang Arab menggunakan kata zina, lihat. Ya, manusia. Nah, terus di sini. Maka kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, diam kamu. Rasulullah SAW bersabda, dekatkanlah dia kepadaku. Maka pemuda itu mendekati Rasulullah SAW dalam jarak yang cukup dekat. Lalu Rasulullah bersabda, duduklah. Pemuda itu duduk dan Nabi SAW bertanya kepadanya. Sebentar. Kita lanjut ke manusia. Nah ini. Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Apa itu? Zinanya nggak dijelaskan sana apa? Apa yang mau dilakukan sama ibunya? Zina ini adalah say hello sama ibunya. Halo ibu, selamat pagi. Itu zina? Enggak lah. Ini lo balik lagi ke sini lah. Lihat ini lah. Ini apa nih? Ini apa lo lah? Unlawful sexual intercourse. Itu kan zina terjemahan itu manusia. Sudah ini. Mana firman Allahnya? Definisiin. Itu kan definisi manusia. Buktinya di dalam percakapan itu tidak ada. Kita pakai zina al-munjid bisa bacanya emang. Di dalam percakapan tadi tidak dijelaskan zina itu yang bagaimana. Contohnya misalnya menegur ibunya. Masa kayak begini sih kamu itu langsung zina. Coba dihabisin dulu coba pertanyaan lain dihabisin dulu. Nanti biar gue jawab. Silakan. Udah gitu. Nah, jadi ya masa gitu. Sudahkah kamu makan dengan memasukkan sendokmu ke dalam kerongkonganmu lalu kamu keluarkan lagi lalu taruh kepada piringmu? Kan nggak begitu. Kita perlu tahu zina itu bagaimana. Contoh definisinya. Contoh, saya misalnya punya anak angkat, saya gauli istri anak angkat saya. Apakah itu zina? Zina. Contoh, ya mana ayatnya? Unlawful sexual intercourse itu zina. Contoh, misalnya saya melihat seorang wanita, saya terpikat kepadanya, ingin saya kepada dia, apakah itu zina? Contoh, saya ingin misalnya meniduri kayak kau bilang tadi, meniduri anak gadis orang atau pembantu orang, apakah itu zina? Udah. Jadi jelaskan mana ayatnya, tunjukkan zina itu mana. Jadi saya setelah ini bisa bertanya biar tidak keliru. Nanti saya kira kita say hello sama istri orang sudah dianggap zina. Enggak, apakah say hello itu sexual intercourse?
Saya nggak tahu itu yang ambil itu kan pernyataan manusia. Udah gua jawab kenapa nggak tahu dari tadi. Mana pernyataan Allah SWT? Saya butuh pernyataan Allah SWT. Sekarang ke Almani ya, ke Almani. Karena Wikipedia itu bukannya ayat Al-Quran. Masa Wikipedia jadi petunjuk kalian? Karena begini juga, Yesus menerangkan moceia tapi tidak menjelaskan moceia itu apa. Sehingga orang-orang kekristenan salah kaprah. Saya dari tadi menjawab tidak menggunakan Wikipedia. Kalau kami mengatakan zina itu kenapa tidak ada penjelasan lebih lanjut? Karena Yesus itu tidak menjelaskan moceia itu artinya siapa apa? bilang tidak menjelaskan? Kan juga perempuan. Moceia apa coba? Siapa melihat wanita dan menginginkan di dalam dirinya? Nah itu. Nah, dia telah melakukan moceia. Iya betul. Terlepas kau setuju atau tidak setuju, terserah. Sekarang saya minta kasih ayatnya dari Al-Quran. Mana ayat dari Al-Quran yang menjelaskan zina itu apa? Biar saya, kalau saya nggak setuju tak setuju, ya itu terserah saya. Ayatnya nggak ada, kamu kasih. Ini sekarang zina itu mempunyai definisi unlawful sexual intercourse. Terima nggak? Iya, yang menjelaskan itu siapa? Bahasa Inggris lagi nggak bahasa Arab. Nah sekarang orang Arab ini di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada sebuah kisah di mana berarti kamu mau mempertegas manusialah menyempurnakan firman Allah. Terus mereka ini ngomong zina ini apa? Ini mereka berdua ini saya nggak tahu mana definisi zinanya. Masa Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah? Aneh saja. Sebentar ya, Rudi. Pertanyaan kamu itu kalau dijawab mestinya muter-muter kemana-mana. Yang kasih Al-Isra 32 Bang Slayer. Udah. 3 bulanan saya tinggal di situ. Loh ini suara siapa banyak kali. Kesaksian itu. 3 bulanan. Kan? Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya ya. Saya mencatat. Nah gitu dong. Terima kenyataannya. Zina itu kau yang nerima kenyataan. Seksual intercourse. Sudah, orang udah tahu pintar-pintar kok orang di channel saya pintar-pintar. Oke. Iya silakan. Sekarang pertanyaan saya kedua. Kamu tadi mengatakan bahwa zina itu misalnya menikah tidak di luar dari firman Allah, kamu bilang itu adalah zina. Dan kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan sesuai firman Allah itu hanya dengan Zainab. Artinya di luar Zainab itu Nabi berzina. Apakah demikian? Makanya saya definisi zina. Al-Azab ayat 37 itu jawabannya. Udah dijelaskan oleh Allah. Makanya aku bilang definisi zina kau tadi apakah aku tanya tadi? Ini lihat perhatiin sini lihat dulu sini. Biar dalil yang jawab itu, biar dalil yang jawab itu. Risalah Muslim ya, kita buka di sini. Surat Al-Azab itu. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan nih, penggenapan Matius 19 nomor 6. Matius pula larinya, aduh. Iya, penggenapannya lihat sini, lihat. Lihat sini. Apakah Risalah Muslim ini firman Allah? Wah, enggak, ini Al-Azab ayat 37. Itu ayatnya itu Bang Rudi, ayatnya. Ini loh, ini ada di sini loh. Ya, bacakan. Nah ini nih. Maka ketika kami telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia. Duar langsung dari Allah pernikahannya. Selamat datang di kebenaran. Iya, dengan Zainab. Kau tadi mengatakan putar ulang nanti rekaman ini. Pertanyaan saya jelas. Apakah orang yang tidak menikah tidak sesuai dengan aturan Allah itu adalah zina? Kamu bilang ya. Artinya Nabi Muhammad dengan Zainab itu betul menikah sesuai perintah Tuhan. Artinya dengan Khadijah itu zina, dengan Aisyah itu zina, dengan yang lain-lain itu zina. Kamu yang membilang definisi. Makanya saya butuh definisi dari kamu, bukan saya. Silakan buktikan bahwa Nabi berzina dengan Khadijah. Nah ini nikah kok di sini kok zina sih? Loh, kamu bilang kalau pernikahan tidak diputar ulang rekaman ini. Kalau saya tanya, apakah kalau pernikahan tidak sesuai dengan aturan yang Allah turunkan itu perintahkan itu zina? Kamu bilang iya, oke. Terima kasih saya bilang. Berarti kamu membilang hanya sama Zainab itu terjadi. Artinya di luar Zainab Nabi berzina semuanya. Berapa istri Nabi semuanya berzina? Enggak, di sini mana sih emang aturan menikah Islam mana sih di sini di Al-Azab ayat 37? Ya enggak tahu lah, kau lah menjelaskan. Kalau enggak tahu kok nyimpulin. Kau tadi membilang sama aku putar rekaman aku bilang. Iya, tadi kan bilangnya aturan kan. Ini sekarang Al-Azab ayat 37 mana aturannya? Kok bisa ngomong ada aturan di sini?
Saya tidak bilang aturan. Ya, yang kamu bilang tadi sesuai sesuai firman. Bertakia inilah ya Rudi. Saya nggak bertakia, putar rekamannya. Saya tanya tadi kalau misalnya apakah pernikahan dalam Islam, ngomong dong kalau minta pernikahan dalam Islam itu seperti apa nih? Akan aku beritahu. Nih di sini ya. Kamu sudah jelas mengatakan hanya Zainab yang sesuai dengan firman Allah, kau bilang. Berarti di luar Zainab tidak sesuai. Iya, tadi kan kamu bilang pernikahan yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Iya, itu maksudku, kan Allah mau kan sesuai firman Allah. Nah, sekarang dengan Pontifus Maximus itu sesuai dengan yang Allah mau nggak? Saya tidak tanya Pontifus Pilatus karena itu tidak ada di iman Islam. Yang saya tanya di iman Islam dengan Khadijah itu bagaimana? Apakah itu zina? Ada saksinya nggak? Ada walinya nggak? Saya nggak tahu. Kau yang menjelaskan. Kalau kasih tahu semua pernikahan Rasulullah SAW itu ada saksi dan walinya. Berarti jangan kau bilang hanya Zainab. Semuanya sesuai dengan firman Allah. Nabi menikah. Cakep itu dia. Nah, makanya cabut kata-kata kau sehingga aku bisa tersesat. Nah, kau bilang tadi hanya kepada Zainab sesuai firman Allah. Tadi bilang ada aturan-aturan gitu lah. Kok udah hilang? Ada bilang aturan-aturan. Ada. Sesuai dengan aturan Tuhan. Ini kita kalau voting apakah Lai bilang aturan semua orang dengar loh Lai? Nah, aku kan mengambil ucapan kau. Aturan Tuhan. Abang kan aturan Tuhan. Ya begini, Abang Darudi barangkali begini. Ini ada kesalahan. Begini, Abang Darudi, Kang Kores, tampaknya tadi telah terjadi salah faham akan pernyataan masing-masing. Apa itu? Bahwa yang dimaksud tadi oleh Kang Kores adalah yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Artinya yang recording by the Quran itu tentang Zainab, karena itu kondisinya unusual. Oke, terima kasih Bunda. Biar saya bertanya lagi nanti terlalu lama Bunda menjelaskan. Jadi supaya jangan sampai pula nanti kita itu salah paham pula. Nanti pendengar salah paham pula kan. Berarti nanti diputar ulang rekaman. Iya, nanti diputar ulang aja rekaman. Ya, sekarang aku bertanya lagi kepada Kores. Bentar ya, ini gue mau ngasih lihat dulu mana ya. Nah, Kores, kalau apakah di dalam Islam boleh menikah beda iman? Di sini Abang Rudi. Siap. Udah, aku udah pertanyaan baru. Itu biar aja penonton yang menilai, penonton cerdas-cerdas, apalagi dari Kristen. Betul banget lah, betul banget. Sekarang aku mau nanya Kores. Gimana? Ya, apakah di dalam ajaran Islam boleh menikah beda agama? Untuk prianya boleh, untuk wanita enggak. Oh, pria boleh beda agama ya? Iya. Baru saya tahu itu. Berarti apakah itu bukan? Selamat datang di kebenaran. Jadi tidak perlu wanitanya menjadi muslimkah untuk menikah di dalam ajaran Islam? Dianjurkan sesama muslim, cuma kalau misalnya menikah tolong apalah fokus dalam artian kalau bisa bilang bisa, kalau enggak kayak saya tadi saya kasih ayat satu dalam Islam itu hukum tuh ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah gitu loh. Nggak bisa ya tidak gitu. Itulah kenapa Islam fleksibel dengan zaman. Berarti bisa menikah tidak dengan agama ya, misalnya laki-laki Islam bisa. Dan itu disahkan oleh agama? Ada ayatnya ada. Ya, mana ayatnya? Oke. Sekarang orang itu menyembah satu Tuhan atau dua Tuhan? Menyembah satu Tuhan atau dua Tuhan? Ya. Tentunya menyembah Tuhan yang sama. Enggak dong, kalau dia dengan Hindu. Gini gue jelasin. Gimana sih masa sama Tuhan Islam dan Tuhan Hindu ngarang-ngarang? Gini. Dalam Islam itu kita boleh menikahi perempuan-perempuan ahli kitab. Boleh kita menikahi. Beda agama enggak? Beda agamanya. Yahudi, Nasoro, Muslim. Gitu. Yang kita tidak dibolehkan adalah menikahi perempuan-perempuan musyrik. Siap. Perempuan musyrik itu adalah itulah musyrik, cewek-cewek yang agamanya banyak. Berarti itu kan simpel. Berarti bisa menikahi orang Kristen. Tapi kenapa harus pindah agama ke Islam? Ini satu pemandangan yang baru ini. Terima kasih. Yang itu kan hukum negara lah. Oke. Sekarang itu berarti ingat ya. Ya, terima kasih. Semua orang ingat bahwa di dalam Islam laki-laki bisa menikah agama Kristen tanpa perlu orang-orang itu pindah agama. Oke, sekarang saya tanya, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dalam aturan Islam atau aturan apa? Silakan jelaskan. Kasih bukti data. Silakan. Nabi Muhammad menikahi Khadijah itu ada saksinya, walinya ada, pamannya Khadijah. Terus walimahnya ada juga. Itu sesuai Islam udah. Islam. Sesuai Berarti Islam. Nabi Muhammad sudah Islam. Bukankah Nabi Muhammad menjadi Islam setelah menjadi Nabi? Lah, bukankah Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam? Siapa bilang? Ngarang-ngarang kau. Saya bilang. Kok ngambek? Apakah Nabi Adam menyembah Yesus? Coba, saya nggak tanya Yesus. Ya buktikan bahwa Nabi Adam mau ditanya tentang Yesus. Buktikan bahwa Nabi Adam
Buktikan sejak Nabi Adam sudah ada agama Islam. Jelaskan bagaimana kamu menjelaskan itu. Kalau kamu sebentar, kalau kamu bilang kalau kamu bilang zaman Nabi Muhammad sudah ada Islam ketika Nabi Muhammad lahir, atas nama siapa Nabi Muhammad bersyahadat? Saya ingin tahu. Udah. Ya, silakan. Iya, jadi Islam itu artinya adalah tunduk dan patuh. Islam itu. Nah, apakah Nabi Adam AS tunduk dan patuh kepada Tuhan? Tunduk dan patuh. Islam sudah. Tidak. Nabi Adam mengambil pohon itu, menyentuh pohon itu, kamu keliru. Baca surat 7. Dia menyentuh pohon itu, maka dia zolim. Nah, baca surat-surat yang lainnya, yang dimana Nabi Adam bertaubat. Ya, setelah bertaubat, apakah taubatnya diterima? Diterima. Setelah itu apakah dia masuk surga? Dibuang dari surga dan diberi hukuman mati. Baca surat 7 ayat 25. Ngarang-ngarang. Loh, ini lihat nih, Nabi Adam bertaubat ini tinggal googling aja, set dah Nabi Adam bertaubat. Surat 7 aja buka, jelas itu semuanya. Ngapain harus kau searching-searching? Surah 7 ya, surah 7 kita buka dulu surah 7 ya. Kita buka dulu surah 7. Surah 7 ayat berapa? Mulai dari ayat bertobat itu 24, 23, 24, 25. 23, baca 24, aja. 25, berarti 21, surah 7, 21, 40. Nah, baca saja. Nah, sini ya. Bacalah. Dia membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicipi pohon itu, tampaklah oleh mereka. Nah, ini dia Adam berdosa. Iya. Jadi zolim dia. Silakan. Abang Rudi, ini persoalan Adam berdosa atau yang lainnya itu bukan menjadi bagian dari topik pada kali ini, Abang Rudi. Oke, lanjut. Ya, jadi mohon maaf ya. Kita masih tetap pernikahan mana yang pagan, ya. Kembali kepada jadi balik pernikahan ke laptop. Ya, pernikahan Nabi Muhammad itu kamu bilang dalam bentar ini sebentar sebelum kesana dulu ini lihat loh Nabi Adam loh. Ini ciri-ciri muslim loh. Ya, silakan ciri-ciri muslim. Kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, orang rugi. Terus? Ya itulah penyesalan bertaubat kan ini. Ya bertobat. Terus kau kira diterima tobatnya? Baca ayat 24. Ini Islam lah. Mana baca ayat 24 mengenai bagaimana nanti Allah menghukum itu udah perkara lain. Islam itu tunduk dan patuh, mau dihukum berarti bisa nggak aku katakan bahwa sumber bisa nggak aku katakan bahwa agama yang pertama digoda iblis itu adalah Islam? Ya agama dari pertama ya Islam lah. Islam ya, itu memang diberikan godaan dan cobaan. Ya agama itu digoda iblis. Karena Islamlah kita terusir dari surga. 2 sampai 3. Baik Abang Darudi, pertanyaan agak kembali ke laptop. Jadi bukan dari Allah tapi dari manusianya Islam itu. Sekarang sebutkan kalau memang Nabi Muhammad menikah dalam Islam dua kalimat. Kan kalau menikah Islam kan ada diucapkan 2 kalimat syahadat itu kan. Saya pernah memotor orang muslim menikah. Dalam nama apa Nabi Muhammad mengucapkan 2 kalimat syahadat? Mana ada? Di mana ayatnya pakai syahadat nikah? Saya nggak tahu, tapi itu yang dilakukan orang kalau nggak tahu jangan ngomong lah. Oh pertanyaannya gagal ini. Siap. Jadi pernikahan Nabi Muhammad, kaifiat pernikahan itu adalah mempelai wanita dan pria memenuhi kualifikasi untuk menikah, kemudian ada saksi, kemudian ada wali, lalu walimah. 4 kelar. Oke. Berarti Nabi Muhammad menikah dalam agama Islam kau bilangnya? Iya, pertanyaannya apakah boleh saya tahu di masjid mana saya tanya pula nanti lucu ya. Oke. Sekarang kenapa lah ya? Kalau habis pertanyaannya lah ya. Enggak habis. Orang sudah bisa menilai kok. 14 menit lagi loh. Sengaja ku gantung biar apa kau. Nah, sekarang tolong buka surah 4 ayat 3. Silakan. Tolong kau jelaskan surah 4 ayat 3. Oke. Surah 4 itu Anissa berarti ya. Ayo, kita berangkat ke surah 4. Nanya Mas. Loh, orang tahu menilai kok sudah. Iya emang orang menilai kok. Kita juga kan boleh menilai lah, boleh menilai gua juga menilai lah ya. Nah, gua nilai lah lucu. Ya, kalau kau bilang Nabi Muhammad sudah Islam tentu dari kecil dia sudah Islam aneh-aneh aja. Bersyahadat atas nama Nabi Muhammad sudah Islam, Hanif, kemudian diangkat menjadi Rasul Allah itu di umur 40. Belum Islam dia. Aduh, sudahlah sejarah dunia mencatat bagaimana sih. Khadijah Kristen. Aduh, Islam secara teologi sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada itu. Ketika zaman sejarah Muhammad etimologi itu, secara etimologi.
Kalau dari Al-Quran itu zaman Ibrahim ada. Silakan. Udah nggak bisa lah, udah telak di situ. Mana Nabi Adam minta ampun itu, udah Islam Ya, banget. kita kembali kepada topik. Abang Darudi, memang ini giliran panjenengan untuk bertanya. Kembali kepada laptop, pernikahan manakah yang mengikuti tradisi pagan? Silahkan pertanyaan lanjut untuk Abang Darudi. Lanjut lah. Silakan, jelaskan kepada saya apa isi ayat itu. Jelaskan kepada saya apa isi ayat ini gitu. Ya. Oh, minta dijelaskan. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini dijelaskan ya? Ya iya, biar jadi kami tahu. Iya ya. Nanti gini. kalau aku menjelaskan kau bilang kau tafsir suka hatimu gitu loh. Iya, cakep lah. Nah, jadi begini, dalam Islam itu ketika kita mampu, maka kita bisa menikahi wanita-wanita yang lainnya dan dibatasi hanya 4 saja, di mana pagan-pagan Quraisy dulunya 10. Maaf ini kau berbohong. Tidak ada ayat itu berkata demikian. Kau berbohong. Gak ada ayat itu berkata demikian. Kau berbohong. Berbohongnya di? Itu ada kalimat anak yatim. Jangan kau karang-karang untuk membenarkan poligami. Ayat inilah dasar untuk poligami. Kalau tidak dasarnya anak yatim, kau nggak boleh berpoligami. Maka disuruh Tidak dasarnya anak yatim. Jikalau kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, itu dasarnya poligami. Bukan kau bilang adil, bukan kau bilang ini enggak. Enggak, ini terus ini berlaku adil maksudnya apa? Loh, itu kalau kau tidak misal dasarnya untuk poligami, poligami kan 2, 3 atau 4. Ya sudah, baca itu dasar untuk poligami. Jangan kau bilang berlaku adil bisa poligami 2, 3, 4. Tidak ada itu. Tidak ada. Coba jelaskan secara baik dan benar. Aku ingin tahu. Mulai dari ayat pertama. Ini loh. Ini. Ayat sebelumnya ada, Pak. Halo. Yang sebelum dulu. Ayat sebelumnya ini buat apa ini? Tidak akan mampu berlaku adil. Terus di sini tidak akan mampu berlaku adil. Itu ayat selanjutnya. Ayat pertama, kalimat pertama yang kau jelaskan kepada saya. Enggak, ini lihat kalimat pertama juga ada tidak akan mampu berlaku adil lah ya. Terhadap perempuan yatim. Nah, itu harus kau jelaskan bahwa kita kalau tidak berpikir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan, baru kita bisa ngawini 2. Tidak 1 loh, langsung 2, langsung 3, langsung 4. Paham nggak kau? Iya. Terus? Ya sudah. Gimana ya? Ya makanya aku bilang tolong kau jelaskan jujur. Ini penting diketahui semua wanita di muka bumi ini. Agar mereka tahu selama ini mereka laki-laki yang hawa nafsu tinggi. Katanya kalau saya bisa berlaku adil deh, bisa saya menikahi 2, 3. Bukan. Itu baca ya baik-baik. Coba. Lah ini maksudnya dibawanya kemana sih? Jadi poligami itu loh, kalau misalnya kita kan istrinya menikah yatim, poligami. Bukan istrinya yatim, dia mau menikah anak yatim. Dia takut tidak dapat berlaku adil. Sebenarnya ini ayat pertanyaan toleransi kepada panjenengan. Ini loh. Ini sebetulnya di luar dari topik. Pernikahan manakah yang mengikuti tradisi pagan? Kan begitu. Tapi Bunda nggak apa-apa. Gua terima nggak apa-apa. Nanti kesimpulannya itu. Ini pernikahan sesuai ajaran Islam. Yang kita lihat sekarang ini tidak sesuai ajaran Islam. Banyakan ya. Karena mereka hanya mengatakan kalau saya bisa adil, saya bisa kawin 2, 3, itu pagan. Yang benar itu seperti ini. Dasarnya dia mau menikah kepada anak yatim, tetapi dia khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap yatim. Barulah dia bisa menikahi 2 orang langsung, 3 orang langsung, 4 orang langsung. Tidak ada dikatakan situ 1. Tetapi jika juga dia khawatir lagi, ini loh, sini gini lah. Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Ya, ini trik-triknya nih biar konsentrasi. Apa tuh? Gak tahu kenapa bising. Itu bising. Silakan ulang. Mute-nya tolong dijaga. Nah di sini ya perhatikan ini lah. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim. Kalau misalnya kita nggak bisa adil terhadap hak anak yatim, jadi kita jatuhnya mendolimi menikahi anak yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Itu bukan menikahi. Lain. Di sini tidak ada mewajibkan kamu harus nikah langsung 2, langsung 3, atau langsung 4. Kata langsung itu adalah takiyah terjemahan. Maka nikahilah perempuan lain 2, bukan dimulai dari 1 loh, 2. Iya, mana ada kata langsung? Loh 2 itu kan 2.
Iya langsung. Tadi aturan bilang ditambah-tambah. Sekarang langsung ada lagi ditambah-tambah. Lah 2 itu kan sekaligus 2 dibilang. Nah itu sekarang ada kata sekaligus, gimana sih? Ini lihat maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Ini perempuan ini apa sih? Ini tunggal atau jamak ini? Baru bilangannya ada kan? Perempuan yang kamu senangi itu kan berapa? Iya. Berapa perempuan yang kamu senangi? Di sini kata perempuannya tuh ini tunggal atau jamak ini? Betul. Kalimat perempuan itu hanya 1. Istri pun di situ. Gitu. Istri pun di situ 1. Kalau misalnya berarti 1 di sini berarti dihitung 1 atau 2 atau 3 atau 4. Di situ istri juga 1, bukan istri-istri. Indonesia, bahasa Indonesia itu tidak mengenal jamak atau tunggal. Jadi kalau misalnya pengen jamak ini perempuan, ya perempuan ditulisnya kan simpel seperti itu. Nah itu istri-istri ada nggak situ? Istri kan? Ya udah berarti nggak bisa poligami dulu gitu loh. Thank you. Mana ada 1 dulu baca baik-baik. 1 dulu. Nikahilah perempuan 2. Kalau 1 dulu ayatnya terbalik. Justru 1 itu kalau kita sudah tidak bisa berlaku adil terhadap yang 4. 2, 3, 4 itu. Maka nikahilah 1 aja. Sekarang anak yatimnya dicerain atau enggak? Ini ketika ada belum dinikahi. Kamu baca ini anak yatimnya tetap dinikahi atau enggak? Itu dulu deh gua tanya. Tidak, belum dinikahi, baca ya itu baik-baik. Makanya kau jelaskan. Berarti enggak dinikahi kan berarti kan? Belum. Anak yatimnya kan? Belum. Ya udah kalau begitu menikahlah dengan perempuan yang lain 2, 3 atau 4. Ya perempuan yang lain itu ya berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4 dulu, perempuan yang lainnya dulu. Enggak usah 2, 3, 4, jangan loncat-loncat gitu kalau baca ayat. Oke. Nah, maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi. Perempuannya berapa? 2, 3 atau 4. Loh kan masih koma itu, lihat. Aduh. Ini ada setiap tanda baca berarti bisa berhenti lah bacanya. Ada tanda baca. Berhenti bacanya. Ya udah lah, ada tanda bacanya, jangan dipaksa. Ya, sekarang kau sudah paham kan? Jangan dulu nih. Enggak ada kata sekaligus paham. Udah. Ada kata sekaligus nggak? Kalau 2 itu gimana maksudnya 2? Ya udah, gua tanyanya ada kata sekaligus nggak? Ya itu ada 2, 3 atau 4. Mana kata sekaligusnya ada nggak? Jawab aja itu maka ada, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2 itu belum berhenti perempuan ada saja. Ada kata sekaligus nggak seperti yang tadi Lai bilang di awal? Sebentar Kak Kores. Ngaku aja. Sebentar. Nggak ada gitu loh. Ketika aku tadi menjawab punya kau, aku diam. Sekarang kalau aku menjawab, Bang Rudi tinggal 3 menit lagi ya Bang Rudi. Potong gimana sih? Saya tidak motong, ayat itu masih berlanjut. Maka nikahilah perempuan lain yang kau senangi. Kamu berbohong, itu motong bukan? Loh, memang kau berbohong, aku gak suka. Bentar. Lihat ya. Coba baca dulu. Kau panggil guru bahasa Indonesia manapun. Habisin dulu pertanyaannya. Ya, pertanyaanku bahwa Al-Quran menjamin orang hanya menikah 1, monogami, kecuali dia ada niatan mau menikahi anak yatim, ternyata dia takut berlaku adil terhadap anak yatim, belum dinikahi loh anak yatim ini, masih pikiran dia mau menikah, takut dia menikahi anak yatim, baru menikah 2, 3 atau 4 bisa. Yang kita lihat sekarang orang memplesetkan. Saya mau menikah 4 katanya, asal saya bisa berbuat adil. Nggak bisa, harus anak yatim dasarnya dulu. Setelah dia menikah, apakah bisa poligami? Tidak bisa. Dari mana dasarnya? Karena dasar untuk poligami ketika niatan dia ingin menikahi anak yatim, sementara dia sudah menikahi, katakanlah anak-anak yang masih ada ayah ibunya. Setelah itu dia mau poligami, nggak bisa. Dari mana dasarnya poligami? Nggak ada. Jadi aku bilang saya nanti pembela Al-Quran yang sesungguhnya. Orang-orang sekarang sudah menyimpang dari Al-Quran itu ajarannya. Nah itu biar kau tahu. Dah. Iya. Nah, silakan. 1 menit lagi untuk siap. Abang Darudi. Pukul 10.27. Ya, dia saja menutup, silakan. Ya udah, oke, thank you ya. Oke, ini ayat nomor Anisa ayat 3 itu ya, Ikhwan Fillah. Jadi Lairudi bilang mesti ada niatan menikahi anak yatim dulu gitu, mesti ada niatan menikahi anak yatim dulu baru boleh poligami. Padahal nggak begitu gitu. Kalau misalnya kita baca ayatnya, dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim kamu nikahi, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi gitu. Jadi ya Muslim ini kalau misalnya nggak mampu berlaku adil, baik itu kepada anak yatim, baik itu kepada perempuan manapun yang bukan anak yatim, ya nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Maksudnya di sini senangi apa? Yang dimana kita bisa adil kepadanya gitu. Itu satu perempuan, gitu kan? Nah kalau misalnya mau lebih silahkan. Ya kalau misalnya mau menikahi 2 silahkan, 3 silahkan, atau 4, batasnya 4, nggak bisa 5.
Nah, tapi di sini Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah peringatan lagi. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Gitu loh. Ininya mesti dibawa juga. Nikahilah seorang saja itu dibawa. Baca saja, dasarnya harus menikahi anak yatim. Kau belum menikah. Ini udah mau closing statement. Belum closing statement. Nanti closing statement kita kan masih ada babak berikutnya. Belum satu menit lagi. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya? Artinya belum menikah. Kalau sudah menikah tidak boleh poligami. Ini ayat firman Tuhan. Kalau sudah menikah tidak boleh poligami. Apalagi kau menikah bukan sama anak yatim. Terus kau minta poligami. Nggak bisa. Ini dimulai sebelum menikah. Harus kau pahami ajaran Islam itu sebenarnya mulia. Monogami. Nah itu. Kecuali kau mau menikahi anak yatim, kau khawatir tidak dapat berlaku adil, baru kau bisa menikahi 2, 3 atau 4 perempuan lain. Itu kalau tidak bisa lagi berlaku adil terhadap 2, 3, 4, baru monogami lagi. Tetapi ingat, setelah kau menikah tidak boleh poligami, karena ayat ini tidak menjelaskan setelah kita menikah bisa tambua, nggak bisa. Ada ya? Apakah bisa bercerai juga? Tidak bisa. Diceraikan dulu, biar tinggal 3, kawin lagi biar 4, tidak bisa juga. Ayat ini jelas, tapi kalian langgar. Saya setiap nonton di TV, sedih hati saya. Saya lah lama-lama pembela Al-Quran, bukan kalian. Terima kasih, silakan. Oke, thank you ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari layar Rudi yang dimana pertanyaannya semua tidak mengarah kepada topik yang ada gitu, tapi mengarah kepada sesuatu yang sudah ada di Al-Quran. Tapi yang menurut terjemahannya gitu. Menurut kau. Ini udah habis waktunya. Udah habis waktunya Bunda. Ya, ini sudah habis waktu untuknya abang berdua. Maka kita masuk giliran untuk partisipan sekarang dapat jatah ini. Bun, aku belum terakhir, Bun. Tadi kan layar Rudi terakhir tadi. Betul. Apakah tadi sudah cukup puas Alay Rudi jawabannya dari pertanyaan terakhir Rai Rudi itu sudah ditanggapi? Puas tidak puas ya kita harus terima, nggak masalah. Iya, harus puas ya, silakan terima, dia makanya. Bicara 1 menit, silakan aja. Kok 1 menit sih? Bentar lah, ini ada berapa lah yang aku catat ya? Ada lumayan. Tadi kan sudah kau jawab, kita sambil jalan. Yang terakhir ini aja aku bilang. Bentar, ada yang belum gua jawab. Bentar, ini tunggu ya. Jadi ini yang keempat Anisa ayat 3 ini bukanlah pelarangan poligami, ikhwan fisabilillah. Tapi di sini adalah solusi. Aku tidak bilang pelarangan poligami. Aduh, gue lagi closing. Ya jangan diplesetkan ucapanku. Aku bilang tidak ada pelarangan poligami. Siapa yang gue bilang itu layar Rudi? Siapa yang gue bilang itu layar Rudi? Kau menjawab pertanyaanku. Layar gue biarkan gue ngomong lah. Ya silakan. Sabar ya Abang Rudi. Biarkan gue ngomong. Kan kita kembalikan lagi kepada penonton ya nggak sih? Siap. Nah gitu ya, dong. Kasihlah lanjut. Biar seru. Saudaraku ya kita lanjut. Nah, jadi Anissa nomor 4. Acungkan tangan ya, raise hand ya. Iya. Oke, aku closing ya, ini aku percepat. Nah, jadi Anissa ayat 3 kok ayat 4 mulu. Anissa ayat 3 ini adalah solusi untuk orang-orang yang mempunyai istri lebih di zaman jahiliyah dulu. Dulu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah mempunyai istri lebih dari 4, 10 sampai 8. Dalam hadis-hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menceraikan seluruhnya dan sisakan 4. Ini hadisnya masyhur banyak di mana-mana. Begitu. Nah, Anissa ayat 4 ini penguat dari apa yang Rasulullah sunnahkan. Itu ada hadisnya lah. Asbabunnya tidak begitu, kau ngarang-ngarang. Aduh, bukan asbabun, ini bahasa hadis kita. Kita bahas hadis. Silakan. Oke. Nah, cakep gitu dong, langsung iya. Nah, jadi 4 itu memang ada dalilnya. Dan kita mesti An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri, begitu. Lalu kemudian mengenai apa? Yang lain jelaskan itu adalah inilah kebiasaan dari kekristenan gitu. Membahas satu ayat, kemudian penjelasannya datang dari asumsi Mia. Ini kan janganlah, jangan. Ada budaya-budaya Yunani jangan dibawakan ke dalam Indonesia lah, jelek-jelek. Kemudian ini juga takiyah ya, yang dibilang orang-orang Israel itu diceraikan oleh Musa, ini takiyah. Musa mengizinkan menceraikan. Itu Bibel, jangan kembali ke situ lagi. Kau tugas kau bicara tentang Bibel. Kau pembohong. Asbabun 3 tidak demikian. Karena ada seorang anak yatim.
oleh orang yang ngangkat dia mau dinikahi tidak diberikan. Kau bohong. Tidak bisa. Jangan belok-belok. Gua bahas asbabunnya tidak begitu. Stop. Asbabun nuzul. Abusnya tidak begitu. Jangan kau bohongnya aku tahu. Saatnya Bang Kores untuk merespon apa yang tadi jenengan tanyakan. Tapi nggak boleh lari ke Babel lagi, Bun. Sudah selesai tuh. Iya, pokoknya mesti. Ini kan kita sedang memberitakan kebenaran kan? Iya, tapi bisa memberitakan kebenaran. Kita kan perjanjian kau udah puas bertanya sama aku 30 menit. Aku juga puas bertanya sama kau 30 menit. Iya, ini gua lagi konsisten, kenapa diganggu mulu? Ya karena kau lari ke Bible. Lihat akhlak gua lah ya, ketika Lai menjelaskan ada gua motong. Karena aku menjelaskan dari Bible semua, timbang kau. Gua enggak ada menjelaskan menjelaskan Al-Quran, lari ke Bible, lari ke sini enggak bisa, lari ke gua enggak lari-lari. Gue nggak lari-lari. Taksi banyak. Wikipedia pun kau bawa. 19 nomor 8 mohon maaf ini keduanya, kita tetap bersabar. Itu adalah kode etik kita dalam berdialog, berdebat, apapun namanya. Kalaupun kita tidak setuju, mau tidak mau, memang kita harus mendengarkan pendapat. Monggo, Kang Kores, ini bagian Anda sekarang. Iya, sip, thank you Bunda untuk di ini ya, ditahan-tahan lainnya ya. Jadi ini ya, Ivan Villa, singkat aja, poligami ini adalah ajaran dan disunahkan oleh nabi-nabi. Kita bisa lihat itu di Ulangan 21 nomor 15 sampai 19 ada lari ke Bible lagi poligami gitu ya. Lalu kemudian di dalam bicarakan saja lah Al-Qur'an seperti aku tadi penutup dulu Bible. Ini gua akan ke Al-Qur'an Kita dengarkan takut aku tadi sudah menjawab kok. Iya makanya, Lai diam aja. Ini supaya kita lanjut gitu. Pasti seru kok. Nanti Lai akan lupa dengan apa yang gua katakan. Jangan dibawa ke dalam hati lah. Aku mengasihi. Tenang aja. Sip. Lanjut ya. Nah, monogami ini adalah ajaran dari pagan Romawi dan Yunani yang dipasarkan oleh kekristenan di seluruh wilayah-wilayah yang ada di dunia. Islam tidak, Islam memegang apa yang diajak oleh nabi-nabi, yaitu poligami mubah atau dibolehkan ketika kita adil. Dan pernikahan Islam tidak ada satupun data yang berasal dari pagan, tapi kalau kekristenan kita ambil hikmahnya saja. Demikianlah dari Kores Kristus, semoga ini bisa menjadi asbab hidayah untuk kekristenan yang mempelajari Islam. Dan bravo MMCI sudah menyediakan Zoom untuk semua majelis muslim agar bisa masuk dan keluar tanpa ada pengikatan. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi kita semua yang membantai syubhat dan fitnah dari kufar penghujat laknatullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah. Wabarakatuh. Sahabat semuanya. Partisipan dari tadi sudah gatal. Suaranya hilang. Halo Bun, suara hilang. Itu dimatikan dulu suara motor itu. Suara Bunda jadi hilang itu. Tenggelam. Iya ini. Kepada yang ini kita akan langsung kepada para peserta. Aduh, ini ketiak mereka udah sakit loh Abang Darudi. Siap, silakan. Dari Handi Selebas, Michan Official, dari Don Rapture, dari Erwin CA24 dan juga dari fans. Baik, karena fans nampaknya dari non-muslim, maka setelah 2 muslim lalu akan ke fans, lalu baru ke 2 muslim lagi. Ya, seperti di tengah-tengah. Silakan berturut-turut menurut daftar adalah Abang Handi Selebas, Daeng kita, lalu Michan Official. Silakan, kemudian siap-siap fans setelah itu. Monggo, Daeng Handi Selebas, dipersilakan Daeng, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya pendek aja. Dari kata nikah tadi ini, saya ke Bang Rudi nih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau kata nikah itu apakah ada di Bible? Terus berasal dari bahasa apa? Kalau nggak ada di Bible, kenapa ada kata nikah di buku nikahnya orang Kristen? Dari mana dia ambil itu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, sudah ditangkap dengan jelas ya Abang Darudi. Oke. Dari Daeng Handi Selebas. Silahkan. Asal muasal kata nikah dan mengapa dipergunakan secara lazim di kalangan kekristenan. Dipersilakan. Terima kasih. Kalau ditanya kepada saya apakah dalam Kristen itu ada nikah? Ada. Semenjak pertama Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan diperintahkan beristri. Istri itu hadir karena ada pernikahan di dalam ajaran kami.
mereka dinikahkan pertama sekali. Tidak ada orang itu mengatakan istri tapi tidak menikah, ya. Tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Itu maksudnya di situ. Kemudian mereka beranak cucu. Beranak cucu hasilnya dari mana? Halo, ini bising. Bukan itu pertanyaan saya, Bang Rudi, bukan itu. Halo. Bukan itu pertanyaan saya, Bang Rudi. Ya, saya jelaskan dulu. Pertanyaan kau kan asal kata menikah. Menikah dari asal kata dari kami itu dari Kejadian 1 itu. Mana? Itulah asal usul pernikahan. Di mana ada kata nikah di Bible, Bang? Loh, kamu mengatakan kalimatnya misalnya harus menikah begitu saja atau bagaimana? Di mana ada kata nikah di Bible, Bang, di original text? Sedangkan Yesus saja mendatangi pernikahan di Kanaan. Saya minta, Bang, ada nggak kata nikah di ayat Bible Anda itu loh? Loh, itu kan sudah saya kasih dari pernikahan di Kanaan itu. Kamu baca saja. Itu terjemahan, Bang. Di aslinya ada nggak kata nikah? Di terjemahan juga ada. Di original text, Bang, ada nggak? Kami kan pakai bahasa Indonesia ini kan sudah mengambil bahasa Indonesia. Bang, kata nikah ngerti nggak dari bahasa mana, Bang? Sebentar, kulihat dulu ini. Ya, silakan, Bang. Sampai 60 tahun, Bang, nggak ada kata nikah di Bible, Bang. Kalau pernikahan apa nggak ada? Kok nggak ada, Bang. Coba aja lihat, Bang, di original text nggak ada, Bang. Aku aja udah biar cepet, nggak ada. Sampai botak sariawan yang namanya Yesus tidak pernah bernaturalisasi menjadi orang Indonesia. Sabar. Sebentar ya, ini sampai botak, Bang Rudi, di original text Bible Anda dalam Alkitab memang nggak ada kata nikah. Nanti diusir baru tahu nih Bang Handi nih. Kenapa? Ya begini aja, Bang Rudi. Nggak ada, gitu aja bilang, Bang, memang nggak ada. Sampai 60 hari, Bang, Anda atau 60 tahun nggak ada kata nikah di Bible Anda. Sebentar. Nggak ada. Dari bahasa Arab, Bang. Mestinya kalau itu sebentar. Di buku nikah Abang dihapus, Bang. Itu pinjaman dari bahasa bisa Arab. karena itu sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebentar. Bahasa Arab itu, Bang. Iya, tetapi kan sudah unsur serapan sama dengan Allah. Di dalam Bible tidak ada malah. Sebentar. Ya, silakan tunjukkan, Bang, di Bible original text ada kata nikah. Kalau ada saya dibaptis, Bang. Oke, sabar kok ya. Nanti ku carikan ya original text. Oke, lanjut. Text. Ya, itu utangku sama kau. Kalau ada ingat ya, kau jangan seperti Sinandar. Sinandar mengatakan kalau ada kata teos, katanya Sinandar. Kalau ada kata teos untuk Yesus, ya maka dia tidak mau dibaptis. Kalian kan lidah kalian licin. Silakan. Cari aja, Bang. Ya, nanti ku cari. 10 kali lipat. Silakan. Nanti ku carikan ya. Ya, silakan. Berarti lanjut yang lain. Berarti moderator bisa memutuskan bahwa narasumber Rudy Yohanes pre-memory untuk pertanyaan ini di save. Oke? Berarti kapanpun agar bisa menjawabnya. Utangnya Bang Rudy sama saya utang ya. Lanjut yang kedua adalah dari Michan Official. Dipersilakan kepada Lady dari Michan Official. Umi, silakan. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya bingung saja tadi ya menanggapi pernyataan Bang Rudy Yohanes ya. Di mana tadi dia mengatakan saya di sini jadi pembela Al-Qur'an begitu kan. Udah gitu dia menafsirkan seenak jidatnya sendiri. Udah gitu dia mengatakan asbab nuzulnya bukan kayak begitu. Sementara dia sendiri tidak mengimani Al-Qur'an lalu menafsirkan sendiri. Ya, ini kesannya seperti katak dalam tempurung ngajarin ikan berenang. Padahal sebetulnya hukum asal poligami di dalam Islam ini berkisar antara ibahah atau boleh dilakukan dan boleh tidak, dan istihab, istihbab ya, yang artinya dianjurkan. Seperti apa yang tadi dikatakan di dalam An-Nisa ayat ketiga. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Di sini hak-hak perempuan anak yatim, karena anak yatim ini haknya itu ada pada wali ya. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4 orang. Di sini 2, 3, atau 4 orang yaitu pembatasan poligami itu hanya sampai dengan 4. Nah, perintah Allah di dalam ayat An-Nisa surat An-Nisa ayat 3 ini tidak menunjukkan bahwa itu adalah wajib poligami, tidak. Karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan Quran surat An-Nisa ini. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku, tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Maka nih dengan kelanjutan ayat ini jelaslah bahwa ayat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 3 ini meskipun berbentuk
perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan. Larangan apa? Larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil. Inilah cara Allah dalam memperlakukan manusia dengan adil. Ya, jadi ini adalah tidak diwajibkan, tidak pula, tapi ini disarankan. Ada juga di sini pelarangannya apa? Jika tidak mampu berbuat adil, maka kawinilah hanya satu wanita saja. Itu loh maksud Quran surat An-Nisa ayat 3 ini. Tadi Umi udah sebetulnya udah gregetan sekali gitu ya, ingin bicara masalah ini. Karena apa? Karena Quran surat An-Nisa ayat 3 ini ditafsirkan oleh Bang Rudi Yohanes dengan seenaknya sendiri, begitu kan? Padahal Bang Rudi Yohanes tidak tahu tafsirnya seperti apa, asbabul nuzulnya seperti apa, lalu mengatakan oh tidak seperti itu, tidak seperti itu. Seolah-olah Bang Rudi Yohanes ini lebih kredibel dalam menjelaskan penafsiran Al-Quran dibanding dengan kami umat muslim. Oke, tolong jelaskan dari kata pertama. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, silakan. Barusan sudah saya jabarkan. Kemudian jika kamu dengar dulu Bang Rudi, jangan dulu, diam dulu. Kamu tidak ada hak untuk mengintervensi kami sebagai umat Islam, tidak bisa. Bible kamu saja udah carut marut. Saya tidak mengintervensi. Kami lebih tahu, nggak boleh kayak begitu. Kamu tidak boleh menafsirkan seenak jidatmu sendiri, Rudi Yohanes. Kamu yang tidak tahu. Kamu yang tidak tahu, kamu mengimani saja tidak. Sekolah saja menafsir Bible, saya nak perut bisa. Barusan saya sudah menafsirkan. Kamu punya telinga enggak? Walabu, kamu punya telinga enggak? Barusan saya sudah menjelaskan. Coba baca. Ayo, kamu dengerin. Kamu dengerin Walabu. Akan mampu berlaku adil. Makanya kamu dengerin nggak? Saya barusan sudah menjelaskan dengan secara singkat. Biar kamu bisa mencerna. Itu tepat. Coba dengerin. Buka asbabun. Kamu dengerin dulu. Kamu itu seorang kafir yang tidak mengimani Al-Quran. Rudi Yohanes. Ada ayat asbabun. Makanya barusan dengar. Bu, dengar dulu. Kamu kalau orang lagi menjelaskan, dengar dulu. Jelaskan anunya, asbabun nuzulnya. Sebentar Bang Ali Musa, sebentar. Ini si Walabu ini barusan sudah Umi jelaskan. Maka dengan kelanjutan An-Nisa ayat 3 ini jelas bahwa ayat itu meskipun bentuknya perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan. Larangan apa di sana? Larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil. Nah, disitulah kamu keliru. Sukanya bertanya. Ini orang yang suka bertanya. Dibuat di situ harus kalau dia ditanya dia di mana? Di mana ada harus yatim? Di mana harus yatim? Di mana harus yatim? Tunjukkan di mana harus yatim. Di mana tunjukkan. Kamu salah kalau berbicara buka asbabul nuzul. Kamu harusnya buka tafsir, Rudi Yohanes. Umi. Buka dulu asbabul. Enggak salah. Bukan asbabul nuzul, tapi bukannya tafsir. Kok kamu buka asbabul nuzul? Kamu salah kalau buka asbabul nuzul. Kamu buka tafsir mengenai anak yatim itu apa maksudnya? Enggak, tak jelaskan biar tidak salah paham itu. Udah, Umi, itu bukan lawan tanding Umi. Itu udah Umi. Mengalah aja yang sabar, udah Umi. Oke, silakan. Ini orang yang tidak percaya Al-Quran tapi ngotot mau ngatur bagaimana penafsiran ayat itu. Silakan Ustaz Tahta. Berupa adil kepada yatim itu dalam segi mahar itu. Karena dia mempunyai tanggungan kepada anak yatim. Andai kan dia ngasih mahar, maka uang hartanya anak yatim itu. Sehingga dia tidak dapat apa-apa, maka disuruh kawin orang lain saja. Nah, bapasnya boleh 2, 3 kalau mampu boleh. Nah, kalau tidak mampu, fawahid 1. Jadi makanya Umi jelas ayat itu. Kalau kau sudah dinikahi, ternyata kau bukan anak yatim, tidak boleh nambah. Salah keterangannya Bang. Salah dibilangin salah. Kamu pertama dia bilang benar. Dia bilang benar kalau mau nikah anak yatim. Gimana sih? Bukan benar, kamu salah menafsirkan. Makanya kamu jangan berbicara asbabul nuzul, tapi kamu harusnya bicara tafsir. Kok tafsir manusia? Asbabun itu jelas ada seorang apa kata apa ini orang mau ngatur, ini kafir, ini enggak ini si Walabu ini. Iya, karena kamu tidak mempercaya Al-Quran, kamu tidak mempercaya kebenaran, tapi kamu mempertahankan asumsi kamu saja. Saya percaya hud 1. Enggak bisa. Saya percaya hud 1. Enggak nyambung kamu. Oke, itu jawab. Kalau udah. Yang jelas tadi Umi sudah menjelaskan, memaparkan pemikiran beliau. Kiranya Abang Rudi dapat juga menerima juga. Jadi kita lapang dada semua pihak.
Nah, harusnya kan dibuka asbabun gitu Bunda. Jadi kita lihat turunnya ayat itu bagaimana. Jadi enak bicaranya. Kalau enggak hadis, Aisyah bercerita, ada itu hadisnya. Lek Rudi, saya yang akan jelaskan. Kala itu pada zaman Rasulullah SAW, para kaum Bani Quraisy ini ya, mereka selalu mengagung-agungkan akan kabilah-kabilah mereka, yang dimana mereka itu merasa orang-orang hebat ya, yang dimana mereka itu orang-orang yang kaya-kaya, yang dimana notabene orang-orang Quraisy ini mereka sok-sok kaya, mereka itu ya, sok-sok hebat. Maka mereka dengan seenaknya menikah lebih dari satu. Maaf Pak Musa, asbabunya tidak demikian, hadisnya tidak demikian. Maaf. Ini orang kayak lebih tahu aja, ampun deh. Padahal kosong. Abang Darudi. Ya ini kayak orang paling tahu Al-Quran aja. Ini orang ini. Buka saja, begini, buka saja. Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan dengan cara pemikiran kekafiran Anda, walabu. Aku tidak kekafiran, buka aja asbabun, buka aja hadisnya. Al-Quran. Aisyah ada bercerita. Semangkut aja, moderator saja. Teman-teman, begini. Ini memang adalah sesi partisipan bebas, sehingga Abang Darudi mau tidak mau jenengan harus bertahan dengan kesabaran jenengan. Karena ini biarkan sesama partisipan akan berpendapat apapun, coba panjenengan belajar bersabar. Mendengarkan, itulah kunci untuk sesi yang sekarang ini. Karena semua ingin menyampaikan, memaparkan gagasan dan pandangannya atas keimanannya ataupun ketakzimannya kepada ayat tersebut. Jadi jenengan harus belajar juga mendengarkan ya Abang Darudi ya. Nah, tadi ada dari Abang Damusa tadi akan tidak memaparkan. Boleh dia mengatakan saya salah. Harusnya bilang keliru masih mending. Jangan oh ya, baik, saya sudah mendengar. Oke. Itu saya terima hal itu. Baik. Sudah, baik teman-teman, kita pakai narasi yang lebih halus. Karena tadi Keliru. kita menegur narasi Abang Darudi, sekarang kita pakai narasi lebih halus, keliru. Oke. Saya pikir itu fair. Baik, Abang Musa, silakan Paman Musa, silakan dilanjutkan monggo. Abang Darudi sudah janji mau mendengarkan. Kembali ke yang resen dulu Bunda. Jadi yang resen tadi Umi sudah, kita lanjut sekarang. Oke, yaitu giliran berikutnya tadi sudah dijanjikan, yaitu Abang Fans. Kemudian siap-siap untuk Abang dari Don Rapture dan Erwin CA24. Jadi 2, kemudian Abang Fans selalu 2 lagi. Dan siap-siap nanti Akang Bipang dan Ginting Asumsi. Silakan Abang Fans, monggo meluncur. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin pertanyaan sederhana karena saya juga tidak tahu tentang ayat-ayat dalam Bible. Kalau dalam Bible, kepada siapa pertanyaannya, Abang Dah? Kebetulan saya Islam, Muslim. Oh, jaringan Muslim. Saya kira tadi jaringan bukan Muslim. Maaf, salah sangka. Ya. Yang Kristen saya berarti. Kalau begitu karena jenengan adalah Muslim, maka giliran yang bukan Muslim sekarang. Maaf. Betul. Maafkan. Tahan diri dulu, kita giliran ke Ginting Asumsi. Ini Muslim bukan? Kristen Bunda, ada lupa Bunda sama Ginting. Abang dah Ginting itu Bunda Apan. Ini kan brother Ginting berarti nanyanya ke Muslim ya Bun, aku mengingatkan. Betul sekali. Benar. Jadi berarti karena Fans tadi Abang Fans adalah Muslim, sementara jatahnya adalah jatah non Muslim. Silakan giliran Abang Ginting Asumsi. Silakan. Oke. Terima kasih. Ini walaupun nanti saya beda pendapat dengan Bang apa, tapi ya nggak apa-apa ya, tujuan kami tetap sama. Betul. Kita mendengarkan betul semua mendengarkan. Horas ya. Gini. Kata nikah memang tidak ada di dalam Alkitab. Saya sudah baca itu dari 41.000 itu. Karena yang digunakan di dalam Alkitab adalah kata perkawinan. Perkawinan itu artinya adalah menyatukan dua pribadi berdasarkan dorongan cinta kasih. Itulah kalau yang dimaksudkan di dalam Kristen yang saya pahami gitu. Walaupun perkawinan itu mungkin ya kalau dia seperti perkawinan anak domba gitu ya, itu tidak ada unsur seksnya gitu. Tetapi kalau perkawinan yang lain untuk manusia tentu ada hubungan seks. Tapi yang utama daripada perkawinan itu bukan hubungan seks. Tetapi sedangkan nikah yang pernah saya ngebaca, tapi nggak tahu ya dari penjelasan Buya Sakur, bahwa nikah itu kan berasal dari bahasa Arab yang saya tahu. Yang artinya an-nikah, asal katanya adalah al-wat'u,
yang maknanya adalah seks penetrasi. Tapi saya nggak tahu ya nanti apakah saya salah. Nah, tapi saya pernah mendengar itu. Gitu. Oleh karena itu nanti layak ya kita harus terima bahwa kata nikah itu tidak ada di dalam Alkitab yang saya pernah baca, tetapi ada. Sebentar, kata kafir juga di dalam Alkitab tidak ada. Itu kan unsur serapan. Banyak kata-kata yang tidak ada. Kata zina juga tidak ada. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita baca di Kidung Agung 3, ini sekalian menjawab apa saja utang saya biar selesai. Kalau di Kidung Agung ayat 3 ayat 11 itu memang di situ kalau bahasa aslinya bukan pernikahan. Karena dia meminta tadi teks asli. Bahasa aslinya catunna itu ya atau wedding atau marriage. Itu artinya atau pernikahan dalam bahasa Indonesianya. Menikah itu ya memang bahasa Indonesia yang sudah diadopsi. Makanya saya nikah tadi, itu bahasa Arab loh, jangan bawa-bawa saya lagi. Iya betul, bahasa Arab yang sudah diadopsi oleh Siapa negara bilang ini. diadopsi? Siapa bilang? Itu unsur serapan namanya. Unsur serapan. Yuk. Lerudi nanti untuk memaknai kata nikah nanti bisa buka YouTube-nya Buya Sakur. Nanti di situ lah akan tahu arti nikah itu apa. Tahu aku itu dari bahasa Arab. Makanya aku bilang tadi artinya perkawinan apa? Di Kanaan. Memang tidak ada bahasa aslinya. Dia bilang bahasa aslinya tadi. Memang tidak ada. Aku sudah teliti nggak ada. Udah, tetapi gitu menikah sudah dari tadi. Perkawinan di Kanaan ada. Setuju Bang Inting, lanjutkan Bang Inting. Betul, perkawinan di Kanaan ada, perkawinan ku bilang. Nah, kenapa? Sebentar. Mengapa dibilang sekarang menjadi dalam bahasa Indonesianya ada pernikahan? Itu kan unsur serapan yang diambil negara ini, diresmikan oleh negara ini. Contoh, Allah itu tidak dikenal dari zaman orang Nabi Musa. Nggak ada. Tetapi namanya sumbernya dari negara apa dari Bible? Loh, kita kan sudah menerjemahkan, itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Sumber agama kamu dari negara apa dari Bible? Betul, dari Bible. Tetapi Ya kan udah, kita jangan sudah negara menjadi dong. warga negara Indonesia. Tahan dulu Bang Ani, semuanya moderator. Iya, baik teman-teman. Mari kita belajar mendengarkan ya teman-teman. Ketika ini penjelasan dari Abangda Ginting kita dengarkan. Lalu ada respon dari Abangda Rudi kita dengarkan juga. Kalau nanti tiap orang akan berbicara tidak elok. Ya, maaf ya, baik. aku tadi menjawab karena utangku kan, aku jawab ya. Memang tidak ada di dalam bahasa asli, aku bilang dari tadi. Tetapi kalau perkawinan di Kanaan, aku bilang tadi ada. Dan kenapa itu ada di kitab terjemahan bahasa Indonesia? Namanya terjemahan bahasa Indonesia. Sama dengan zina, sama dengan kafir. Tetapi perlu diperhatikan, kalau kita nanti merujuk lagi kepada hadis 3, bahwa di sana yang pertama ditulis itu bukan Al-Quran. Tetapi yang ditulis itu pertama kali adalah Injil Nabi Isa oleh Waraka bin Naufal dalam bahasa Arab. Saya percaya yang ditafsirkan dia dalam bahasa Arab itu adalah itu semua termaktub. Terima kasih. Begini ya, supaya nanti apalah. Sebenarnya di gereja pun nggak ada kata pernikahan. Yang ada itu perkawinan kudus gitu ya. Oke lah nanti itu kita mungkin. Betul sekali. Ini suatu telaah yang sangat jeli dari Abang Daginting. Terima kasih atas kejelian Anda ya Abang Daginting panjenengan nggih. Matur nuwun. Baik, kalau begitu kita akan lanjut kepada yang telah Raisa. Ini belum. Oh ada 2. Oh baik silakan. Sekarang pertanyaan ditujukan kepada. Itu bukan pertanyaan, ini pertanyaan saya. Iya. Maksud saya gini, saya Bang Kores kan tahu itu, Bang Selem itu saya tahu orangnya cerdas dan banyak pemahaman, sehingga kadang-kadang saya membaca Alkitab itu sering bertanya kepada beliau itu ya. Iya betul. Di dalam Ulangan 24 ayat 4 dikatakan suami yang sudah menyuruh pergi, gitu, tidak boleh lagi mengambil dia kembali karena sudah dicemari, itu kan. Saya nggak tahu ini maksudnya apa di dalam Alkitab ini, karena di dalam keislaman itu apabila seseorang yang sudah ditalak 3, gitu, dia harus kawin dulu gitu, menikah dulu dengan orang lain gitu, baru boleh menikah lagi gitu. Sementara di dalam Kristen ini, kalau seorang istri kita itu sudah berhubungan badan dengan orang lain tidak boleh lagi dinikahi. Kira-kira korelasinya di mana nih Bang Selayun? Terima kasih. Ya, pertanyaan untuk Kang Korslayer silakan. Halo, Kang Kores. Apakah monitor atau sedang ke toilet barangkali? Dan kalau bisa nanti Kores kasih ayatnya, orang yang sudah menikah di Islam, cerai, terus menikah lagi bisa kembali. Kalau di Bible, nampaknya Kang Kores sedang jauh dari perangkat, tampaknya seperti itu. Kita akan lanjut. Kenapa? Oh ya ini aja, Bun, ke aku kasih kesempatan menjawab ke Gurunda aja.
Gurunda siapa lagi nih? Yang punya MM Cabe. Gurunda Zuma dong. Gurunda kita semua. Gurunda. Jangan banyak. Nanti aja dia, jangan banyak kali. Ini dulu, apa namanya, kau dan aku dulu. Nanti baru Gurunda Zuma itu dengan aku lain waktu. Biar teratur, kita komit dong. Enggak, kan ini udah sesi tanya jawab. Kita udah nggak ketemu lah ya. Kita ngejawab yang ini. Ini sudah ngejawab sesi partisipan. Berarti aku udah bisa izin. Gurunda Zuma aja. Berarti aku udah bisa izin. Belum. Kalau belum, kenapa orang lain dimasukkan untuk menjawab? Kita dulu dong narasumber. Banyak pertanyaan gua banyak pertanyaan. Nah, makanya lucu sekali. Enggak, dia bertanya kepada kau, ya jawab. Tetapi menurutku dia sebenarnya tidak bisa bertanya kepadamu mengenai ulangan. Kalau ulangan itu dari Bible. Aku udah menjelaskan ayat. Biarin lah, suka enggak, ini bukan dilihat dari. Aku tadi sudah menjelaskan sama kau mengenai ulangan 23, 24. Dilihat dari. Dia mau tidur itu udah jam 11. Udah bunyi dadanya tuh. Jam 11. Ada juga. Dengerin dulu jawaban gua nih. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa ulangan 22? Bisa sampaikan. Iya. Ya, sebentar. Ini saja. Sebenarnya kan begini. Sebentar. Ini adalah momen dari grand launching, peluncuran MMCI. Sehingga mau tidak mau itu mewarnai acara kita. Wajar jika Kang Kores memintakan kepada Abang Dazuma untuk menjawab. Saya pikir kita agak rileks lah kita dalam acara ini ya. Enggak, Bun. Karena ini kan kita berdua ya. Kita apakan dulu lah narasinya, selesai itu silakan mau acara bebas. Biasanya begitu setahu saya. Loh, kita kan masalah ini kan di karena SDN, di MDM, di RIM kan begitu. Saya baru bertanya satu sudah selesai. Ya udah, kalau layak keberatan nggak apa-apa lah, ya udah yuk. Ya, gimana pertanyaannya? Kristo kan pintar. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya ya. Gini, ini kan berbicara tentang perkawinan tadi ya, perkawinan. Iya. Apakah perkawinan itu pertama atau mungkin perkawinan yang berikutnya gitu ya? Saya tidak membahas sampai ke situ. Di dalam Kristen, di dalam ulangan, setiap wanita yang sudah diusir suaminya tidak boleh lagi dikawini apabila dia sudah berhubungan badan dengan orang lain gitu, karena dianggap tidak lagi tahir gitulah. Di mana itu dalilnya? Ada di ulangan 24 ya. Ulangan 24. Ayat 1 sampai 8 itu. Enggak, ayat berapa itu tadi? Itu 1 sampai 8 itu Pak. Enggak, dia ayat spesifiknya ayat tadi. Bentar ya. Tetapi kalau saya pernah mendengar, tapi entah benar atau enggak ya. Ayat 3. Nah, saya pernah mendengar saudara saya umat Islam berkata, setiap wanita yang sudah ditalak 3 hanya bisa dikawini lagi atau dinikahi lagi oleh suami pertamanya apabila dia harus menikah dengan lelaki lain gitu kan. Kira-kira bagaimana korelasinya ini kok seperti ada dua pendapat ini, padahal dari Tuhan yang sama gitulah maksudnya. Oke, siap ya. Jadi itu jatuhnya masuk ya. Oke. Jadi Al-Baqarah 230. Al-Baqarah 230. Al-Baqarah, iya, ini ada Bang Handi nitip Al-Baqarah 230. Pengen aku bahas juga. Ntar dibuka dulu. Al-Baqarah 230. Juga bantu-bantu ya. 230 itu persoalan Nabi Adam itu. Iya. Nah ini gini maksudnya loh. Ini jatuhnya ke nasak mansuk ya. Ini lebih kepada generalnya kayak gini. Contoh di dalam syariat-syariat terdahulu itu ada yang digantikan, ada yang diteruskan, gitu ya. Contoh korban itu diwajibkan di dalam keyahudian. Dalam Islam korban itu hanya diwajibkan kepada yang mampu. Contoh lagi, Yahudi mewajibkan makan cuci tangan. Yesus membatalkan makan cuci tangan. Contoh lagi, Sabot, Yahudi nggak boleh metik gandum. Yesus gandum. Itu adalah perubahan hukum. Contoh kalau misalnya perjanjian lama ya, dulu anak wanita nggak dapat hak waris. Tapi ketika anak-anaknya Zelofehad, ini cewek tua, kemudian Zelofehadnya meninggal, Tuhan pun memberikan sebuah peraturan baru di mana anak wanita akan mendapatkan hak warisnya. Beres si anak-anak Zelofehad ini mengeluh kepada Musa, itu adalah dicari aja anak Zelofehad. Nah, ini jatuhnya adalah nasak mansuk. Begitu. Jadi hukum ini akan berubah sesuai dengan zamannya sampai nanti Islam lahir, lalu kemudian Islam memberikan mandat dari Allah Azza wa Jalla yang ini kekal sampai ke akhir zaman. Maka tidak ada lagi penambahan pengurangan dalam hukum Allah Azza wa Jalla.
Itu jawabannya. Sekian. Kok sepertinya nggak terjawab, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi begini tuh Abang da Pamana Ginting, artinya yang tadinya dia itu adalah fardunya fardu ain tiap diri menjadi fardu kifayah. Tertebus kalau ada orang melakukannya atau sekelompok orang melakukannya. Jadi dari kurbanot yang tiap diri harus mengamalkannya, melakukannya. Ya. Nama ini satu lagi ya. Satu lagi. Kawin itu Arab, nikah itu bahasa Arab. Nikah artinya adalah persetubuhan yang halal secara simpelnya. Itu lawan dari zina, persetubuhan yang haram. Sedangkan kawin sendiri bahasa Arabnya itu adalah dowry. Apa itu dowry? Mas kawin. Gitu. Bang, berarti perkawinan anak domba itu sebenarnya mas kawin untuk anak domba. Anak dombanya dikasih mas kawin. Menerjemahkan nikah itu berarti salah ya, Buya Sakur. Apa tuh? Saya pernah mendengar Buya Sakur di Google mengatakan. Kecil banget ya suaranya. Saya pernah mendengar Buya Sakur di dalam YouTube mengatakan bahwa nikah itu adalah bahasa Arab yang artinya an-nikah, asal katanya al-watu, yang artinya adalah seks penetrasi. Benar nggak itu kira-kira terjemahannya? Iya, persetubuhan. Iya, itulah gue bilang kenapa nikah itu artinya persetubuhan halal. Oke. Gitu. Ya, penetrasi. Itulah kenapa ada nikah antonimnya apa? Zina. Nah, kalian punya itu nggak ada? Oh, nggak ada. Ayat tadi coba kasih kores jawabanmu mengenai dia tadi itu mengenai sudah harus bercerai dulu baru bisa kawin lagi. Bang Kores di ayat 230 itu Al-Baqarah di share screen biar lebih jelas. Tadi kan udah saya jelaskan dari awal ayat itu. Tolong di share screen aja. Betul itu. Biar lebih jelas mungkin asumsinya gitu. Ya, sama hadisnya lengkap kok itu. Al-Baqarah 30. Al-Baqarah 230. Oh 230. Iya. Bukan 30 tadi 30 makanya dia bilang 230. 230. Kalau 230 itu tentang tapi benar gitu ya Bunda. Bunda ya, benar 200. Gitu ya. Wanita yang sudah ditalak 3 harus menikah dulu dengan laki-laki lain baru boleh dinikahi kembali. Benar gitu? Ya, iya ini kan dalil yang tadi Al-Baqarah 230 itu loh. Kalau diniatkan bahwa dia mau nikah orang lain supaya nanti nikah kembali pada suami pertama itu dolal. Kalau dolal makanya dia menjadi Bunda sebagai moderator jangan menjelaskan Bunda. Ya. Saya aja yang menjelaskan. Nah, aku kasih ininya. Apa? Nih, Bang dalilnya Rudi bukan 230 tapi 230. Nah, kalau sampai 230 sampai kapanpun nggak akan ketemu. Iya. Saya udah lihat itu. Silakan Abang Da Musa, silakan. 230. Tadi siapa Statata atau Bang Ali? Kores saya tinggal bacain itu gampang kok, Res. Itu memang dalam Islam ada tolak rojai, ada tolak bain, ada tolak apa? Kalau orang yang tolak rojai, berarti dalam masa iddah langsung kembali tanpa akad baru. Ya, langsung saja kembali rujuk. Nah, kalau tolak 3 itu sebagai hukuman. Jadi kalau orang sudah tolak 3, maka dia tidak boleh rujuk lagi walaupun dengan akad yang baru. Harus ada syaratnya. Ya, dia harus menikah dulu dengan orang lain. Dan dia cerai baru boleh. Gitu loh. Tapi tidak boleh diniatkan gini, misalnya saya punya istri, tolak 3. Ya udah Bang Andi kawinin istri saya supaya nanti bisa kembali ke saya. Ini tidak boleh. Jadi intinya kalau perempuan ini istri saya yang sudah ditolak 3, terus saya mau kembali, apakah istri saya pernah menikah dengan orang lain? Kalau tidak boleh. Gitu. Itu namanya sebagai hukuman biar orang itu tidak gampang menceraikan seorang perempuan gitu. Nah ini ayatnya. Fa in talaqaha fala tahilla lahu min ba'di hatta tankiha zaujan ghairahu. Nah itu ya. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah tolak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Maksudnya apa? Ini namanya mahallil kalau dalam fikih. Harus ada muhallil. Gitu. Ya sudah benar itu ayatnya udah. Apanya yang mau ditanyakan? Iya tadi dia bilangnya bertentangan sama Torah gitu kan. Ya, nasak mansub jatuhnya. Kalau masalah begini ya, gitu. Al-Quran itu sebagai muhaimin. Apa? Menasah kitab-kitab yang dulu. Karena kitab yang dulu itu untuk kaumnya sendiri. Misalnya Taurat untuk kaum Israel. Injil untuk Israel. Makanya dalam surat Al-Ma'idah.
Ya, 4 itu berurutan. Inna anjalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu warabbaniyuna. Jadi apa? Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan. Kalau aku melihatnya Tuhannya aja udah beda, itu aja. Ya sama. Semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Enggak, kalau di dalam Bible itu beda. Memang Pak Rudi ini bukan urusan Pak Rudi, biarkan dulu dijelaskan Pak Rudi. Nah, loh, kok ini dalam disamakan? surat ayat 44 ini bisa dong. Taurat bahkan dengan Musa. Sampai Yaitu kapan Taurat ini berlaku? Sampai Allah mengutus nabi yang lain, yaitu Isa. Falyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Maka umat itu saat itu harus patuh kepada Yesus. Karena Yesus sebagai utusan saat itu. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus nabi yang terlahir, yaitu di ayat 48-nya. Maka ketika Rasulullah diutus, semua kitab itu tidak berlaku, dinasakh. Karena itu untuk kaumnya sendiri, gitu. Nah, makanya semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah. Dan semua ajarannya tauhid. Tidak ada ajaran para nabi itu trinitas, sudah ada. Siap, dalam Al-Quran. Iya. Walaupun menurut Yesus ya gitu. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa, sama. Di dalam Al-Quran itu bukan tauhid lagi. Mau kemana Lai? Mau topik apa lagi Lai? Bisa nggak aku menyembah Allah tanpa menyebut kita nama berterima Tuhan? kasih kepada mau kemana Ustaz bahas kita, apa Cak Tata. Udah. Iya. Baik, terima kasih kepada Cak Tata sudah memberikan penjelasan ya. Lai, tahan dulu itu Roh Kudusnya, geng. Iya, baik. Ya, kita lanjutkan. Orang berikutnya adalah gilirannya, yaitu Bapak Don Rapture. Nah, baru nanti kembali kepada Kang Fans dan Bipang. Ya, lanjut, silakan meluncur Kang Don Rapture. Ya, selamat malam Bang Rudi. Malam. Tadi Bang Rudi menanyakan definisi zina begitu ya. Saya secara keilmuan yang terbatas lah. Jadi Quran itu menjelaskan apakah dosa zina itu apa sih begitu. Tapi penjelasannya udah jelas sebetulnya dalam surat Al-Isra 32 kan gitu ya. Al-Isra yang tadi itu ya. Iya, wala taqrabu zina kan. Dan kalau dibaca seterusnya sampai satu ayat lengkap itu sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah ini berkelindang dengan ayat An-Nur ayat 26. Jadi dalam An-Nur ayat 26. Jadi surat 24 ayat 26. Ya. Jadi perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga begitu. Apakah keji? Kan seperti itu. Keji itu kan zina itu apa? Bukan keji, zina. Lah ya. Keterangan dalam Al-Quran, saya tidak nambah-nambah begitu loh. Mencoba berasumsi pun tidak. Dan kalau saya dapat keterangan keji dalam KBBI sudah jelas perbuatan yang sangat rendah, kotor, tidak sopan, hina dan nista lah begitu ya. Silakan dicek sendiri. Istilah si Hadi Celebes itu bukan KBBI sumbernya dari Al-Quran ya, bahasa Arab. Keji itu nikah kan. Ini kata Hadi Celebes itu bukan dari KBBI, dari bahasa Arab. Tolong carikan saya definisi zina satu aja biar kita bisa. Kalau nggak ada itu nggak bisa kita bicara zina. Begini loh, yang penting kan kalau kita merujuk kepada sumber firman Allah begitu loh, kitab suci kan yang penting tuh output hikmahnya seperti itu ya. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika mengimani satu kitab suci tentu saja outputnya dan konkret mana dasarnya seperti itu. Beri saya dasarnya biar jangan saya nanti kalian bilang salah-salah tafsir. Ajari saya, itu caranya. Ini loh ayatnya zina itu begini Bogono, ini ayatnya. Justru itu kan mendekati zina pun nggak boleh. Ya apa itu zina? Sehingga tidak bisa didekati. Perbuatan keji ya Bang.
Nah, contohnya Adam itu tidak akan menjelaskan Sebentar. kalau perbuatan keji itu misalnya Adam satu-satunya prase porno kayak yang gitu, dilarang tidak bisa disamakan. mendekati pohon. Apakah itu zina? Adam Itu dilarang zolim. mendekati pohon itu. Apakah itu zina? Itu perbuatan zolim. Nah, kan ada definisinya. Zolim itu tidak bisa memegang pohon. Berarti kalau ada orang zolim di dunia, berarti karena dia megang pohon itu. Apakah begitu? Silakan, Bang Yohanes, Bang Rudi itu silakan berpolemik tentang istilah. Cuman Aku kan tadi jelaskan. lagi, ya kan? Kenapa Al-Quran Ya, menjelaskan Ustaz, perbuatan keji begitu? Oke. Karena Silakan. salah satu hikmahnya pernikahan dalam Islam itu untuk salah satunya itu meninggikan derajat dan memuliakan keluarga dan keturunan, Bang, begitu loh. Aku nggak tanya Kenapa itu? tujuan, aku tanya zina itu apa. Kalau saya singkatnya itu perbuatan keji lah, udahlah gitu. Kalau saya coba jabarkan dengan tafsiran-tafsiran saya, ya nanti kita bisa diskusi tersendiri begitu. Oke, Tapi terima kasih. artinya Al-Quran itu kan sangat solutif. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika ada misalnya nih, ada seorang gadis mantan biarawati nih, Bang. Biarawati pasti Katolik ya, ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang duda dari Protestan. Apakah sesuai dengan perintah Yesus dalam Bible? Ya. Solusi apa yang menyelesaikan kasus ini nih menurut Bible? Jika Bible adalah wahyu Tuhan dan itu adalah solusi bagi manusia. Apa itu? Oke, terima kasih. Saya jawab. Kalau kita meninjau seorang misalnya biarawati, dia mau nikahi seorang duda, tanya dulu dia menjadi duda dasarnya apa? Apakah karena dia ditinggal cerai atau ditinggal mati? Nah, perceraian diizinkan dalam Kristen itu ada 4. Yang pertama kematian, yang kedua tidak dipersatukan dalam nama Bapa di surga, yang ketiga zina, yang keempat oleh kematian. Yang beda iman tetapi yang beda iman meminta. Nah, lihat mana tuh, Bang? Kenapa? Ayatnya mana tuh? Kan sudah saya kasih di awal. Kalau yang beda iman itu di 1 Korintus 7, baca ayat 12, 13, 14, 15. Kalau yang zina itu Matius 19, itu zina dipersatukan dan mati, itu ada semua di situ. Nah, kalau si suster ini mau menikah, dia harus keluar dulu dari kesusterannya karena itu aturan dari gereja dia. Setelah dia keluar baru dia menikah sama itu orang, ya. Nah, sekarang yang kamu tanya ajaran itu menurut Yesus, 2 menjadi 1. Makanya aku tanya dulu, dia itu menjadi duda karena bagaimana? Kalau dia masih beristri itu nggak bisa. Tetapi kalau istrinya itu menurut 4 yang tadi itu bisa. Silakan. Ya, ini menurut sabda Yesus juga nih di surat Markus nih. Markus berapa? Lalu katanya kepada mereka, Markus 10 ayat 11, ya, masyhur lah ini, masyhur terkenal. Barang siapa yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Artinya, apapun bentuk perceraiannya mau ditinggal mati, apa dia istilahnya bercerai secara resmi kenegaraankah, apa keagamaankah, itu jatuhnya menurut Markus 10 ayat 11 itu dia berzina begitu, Bang. Oke, aku jelaskan Markus 10 itu. Baca dari atas mulai ayat 8. Ayat 9, 7 ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Ingat ya, tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Hal mana? Hal yang tadi itu ya, 2 menjadi 1, apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan Allah. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya. Jadi istrinya ini diceraikan karena apa? Dia sudah dipersatukan dalam nama Allah, diceraikannya istrinya. Itu enggak boleh. Yang kedua, dia diceraikan suaminya, yaitu syaratnya cuma 1 dibalik. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan istrinya. Orang itu tanpa ada alasan apa-apa menceraikan istrinya. Lalu kawin dengan perempuan lain. Ingat ya, ia hidup berzina terhadap istrinya itu. Jadi ayat ini tidak dikatakan bahwa si istri berzina baru dia menceraikan dan bernikah dengan orang lain. Tidak. Tetapi dikatakan dia dipersatukan dalam nama Allah tetapi diceraikannya istrinya. Nggak bisa. Tidak ada dasar dia untuk menceraikan istrinya. Itu maksud ayat itu. Silakan. Tapi nggak ada keterangan duda dan janda di sini, Bang. Nah, maka dari itu emang duda dan janda ada sejak diturunkannya Islam. Zaman dulu juga banyak janda dan duda kali, Bang. Nah, begini. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kalimat duda dan janda tercermin dari mana?
barang siapa menceraikan istrinya, artinya kan sudah jadi duda dia. Lalu kawin dengan perempuan lain. Dia menceraikan istrinya itu bukan karena alasan kematian, bukan karena alasan beda iman dan beda iman yang minta, bukan karena alasan zina, tetapi mereka itu satu alasan, dipersatukan Allah atau Bapa di sorga. Itu jelas Bang, nggak ada yang aneh. Kalau setiap perkawinan itu dipersatukan begitu loh. Apa yang nggak, itu nggak bisa ditafsir kali. Dalam ajaran Kristen tidak semua dipersatukan dalam nama Bapa. Contoh, saya ambil sebuah contoh orang yang menikah dalam agama di luar Kristen. Maaf ya, contohnya di Australia itu bisa nikah beda agama, ya. Atau di Indonesia lah, misalnya dia banyak kejadian kasus dia menikah dalam agama Islam. Setelah dia menikah dalam agama Islam, dia balik ke Kristen. Nah ini. Itu tidak dipersatukan dalam nama Tuhan ketika mereka menikah menurut ajaran kami, tidak dipersatukan Bapa di surga. Maka mereka bisa bercerai. Pertanyaannya kan saya simpel nih. Biarawati nih, mantan biarawati itu kan artinya masih gadis tuh ya. Ya. Dia seorang Katolik, ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang duda yang bercerai lah begitu dari Protestan. Itu gimana begitu loh. Sedangkan di Markus 10 ayat 11, setiap apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam perkawinan tidak boleh dipisahkan. Dalam Katolik itu jelas. Kan sudah kujawab. Sekali tidak ada dikenal perceraian. Sudah kujawab tadi. Kalau dia sudah dipersatukan orang ini dalam nama Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba diceraikannya istrinya. Itulah yang saya bilang, itu tidak bisa. Dan aku yakin, tapi ini kasus ya, si suster itu tak akan mau menikah sama dia. Kau duda karena apa? Pasti ditanya. Dia menjawab, saya ceraikan istri saya. Loh, kau kan sudah dipersatukan dalam nama Tuhan. Kecuali bilang ya istri saya mati, duda, itu bisa. Pokoknya istri saya beginilah, istri saya enggak dulu. Istri saya berzina. Anda jawab kan banyak kan? Anda jawab begini saja dengan simpelnya. Simpel sekali sebenarnya. Pokoknya ya, jika mana ada seorang Kristen ya bercerai tanpa ada persoalan apapun, lalu menikah dengan tidak boleh menikah dengan siapapun ya. Intinya saling satu dengan yang lain itu saling mendoakan. Ya, mendoakannya tuh itu di satu beda, itu di 1 Korintus 7. Di 1 Korintus 7 itu menjelaskan orang yang sudah ada konflik sebaiknya berpisah dulu katanya. Saling mendoakan, tapi jangan berlama-lama. Ada ayatnya memang. Dan kalau mereka cerai sebaiknya katanya. Karena orang ini kan tidak punya dasar perceraian. Kematian tidak dipersatukan. Dia harus ada sebentar Pak Musa, nanti Bapak dengan saya aja berdebat. Jadi biar jangan keliru bahwa di situ dijelaskan kalau orang bercerai tidak ada dasar perceraian. Itu baru sebaiknya kau jangan menikah. Tapi kalau misalnya dia kematian istri, bisa menikah. Ayat itu juga menjelaskan daripada dirimu hangus dibakar oleh nafsu, sebaiknya menikah. Baru yang kedua, istrinya berzina. Tuhan melarang perzinahan. Maka kalau dia sudah bercerai karena perzinahan, dia jadi duda, bisa menikah. Bagaimana bisa menikah? Baca saja Ulangan 24 tadi. Kan memang diizinkan menikah lagi. Saya melihatnya pertanyaannya ini tadi gini loh Bang Rudi. Apa solusi dalam kekristenan? Solusinya loh. Itu saya dengar pertanyaannya itu tadi. Solusi dalam kekristenan itu. Solusinya sudah menjawab. Solusinya mendoakan saling cepat mati. Yang mana doanya dikabulkan itu solusinya. Loh, saya kan sudah jawab. Tidak ada sebentar. Tidak ada. Sebentar. Sebentar, Pak Musa, sebentar. Bukan begitu. Anda bukan posisi menjawab. Sebentar Pak Musa. Nanti buat aja untuk saya berdua di channelmu kita main. Ya. Oke. Jangan di channel saya. Di sini saja biar ramai. Boleh, biar bisa keroyokan. Nah, udahlah, biar bisa bantu-membantu, udah, biar bisa chatting-chattingan, sudah. Nah, sekarang kalau enggak suruh orang tuh buka muka semua sama saya kayak si Kores, debat sama si Zuma, debat buka-muka lah. Biar kita lihat pakai topeng lah, tapi buka mic. Nah, kapan? Sebentar. Boleh nanti WA saja, nomor saya kan sudah ada tadi sama yang mengundang saya itu udah ada nomor saya. Nah, temanya
Temanya di bebas. Nanti pun boleh Bunda kasih nomornya Abang Rudi. Ya, bebas. Aku ada. Nah, tapi dijawab dulu tadi Bang. Solusinya Abang, solusinya Abang dah. Rudi. Sesuai ayat aja Bang. Sebentar. Bertanya saya nih dari Ginting bertanya. Nantilah bertanya dulu Ginting. Maksud aku gini lah. Kira-kira kalau nantilah berdebat judulnya samakah Tuhan Islam dan Kristen gimana? Boleh. Nggak sama itu, makanya tadi ketika dibilangnya sama, ulangan itu dengan itu udah bertentangan, nggak bisa. Oke, sekarang aku jawab. Itu nanti judulnya bisa, bagus. Oke. Kalau dibilang santai. Ya, misalnya ini, saya mau berbuat dosa, apa solusinya? Berbuat dosa nggak ada solusinya, jauhi dosa. Kan aku bilang, ini aturannya ini, kalau kau langgar namanya dosa. Kalau tidak kau itu bukan ajaran. Bedakan ajaran dengan dosa, aku bilang. Kalau kau sudah mau masuk kepada dosa, apa boleh buat? Contoh, kemarin saya di channel saya ada orang mafia dari Kristen dan Islam mau menikah. Apa saya bilang? Semakin dilarang dia akan semakin keras. Maka solusinya apa? Ya nikahkan saja. Tetapi ingat, pernikahannya tidak dijamin oleh Tuhan dalam ajaran kami, tidak dilindungi oleh Tuhan. Yang pertama, yang kedua, di 1 Timotius 4:1 dia dikatakan sudah ikut ajaran setan-setan. Itulah upah-upah dosa dia. Silakan saya bilang. Sama dengan ini, seorang suster mau menikah dengan seorang duda, dudanya kita tidak tahu apakah karena bercerai, apakah karena ini atau ini. Solusinya apa? Kalau menurutku solusinya jangan menikah. Tapi kalau dia ngotot menikah, ya sudah jalani aja, itu dosa. Silakan. Ya, yang resen lagi. Itu menurut Bebel berarti ya. Ya udahlah. Berarti sebetulnya Bang Rudi, solusi perceraian itu tidak ada solusinya dalam ayat Bebel sendiri. Kenapa? Karena perceraian dan menikah lagi itu tidak ada ayatnya dalam Bebel, kan begitu. Tidak ada ayat apa ini? Perceraian ada, aku bilang 4 tadi. Kalau perceraian itu pertama tidak dipersatukan dalam nama Bapa di sorga. Yang kedua kematian. Yang ketiga zina. Yang keempat itu di 1 Korintus 7 jelas dikatakan beda iman, tetapi harus yang beda iman itu menceraikan, bukan yang beriman. Maksudnya gini Abang Da, yang ditegaskan oleh Kang John Rapture tadi adalah solusi yang diberikan oleh Bible. Tapi tadi kan Abang Da memberikan solusi dari kebijaksanaan seorang Rudi Yohanes. Nah, begitu nampaknya. Bunda, sebentar. Sudah saya contohkan contoh, misalnya ada seorang muslim laki-laki ingin menikah seorang wanita Kristen, dia ingin masuk Kristen, apa kira-kira solusi? Hanya satu, berpisah, jangan menikah. Daripada dia ikut jadi Kristen, gimana menurut kalian? Ada solusi lain, coba cari. Ada. Kalau menurut Bible itu harus salah satu mati dulu, makanya saling mendoakan satu sama lain. Tidak ada salah satu mati, karang-karang tuh tidak ada salah satu mati, nggak ada. Gak ada. Harus perempuannya atau lakinya mati dulu baru Gak ada. Gak ada itu. Salah satu mati gak ada. Berarti nggak paham nih bro. Begini. Kenapa nggak paham? Aku paham. Pernikahan itu sekali dan tidak ada perceraian dalam Katolik. Sementara Protestan ada klausulnya ketika perceraian itu dibenarkan, misalnya ditinggal mati. Dan misalnya ada satu. Siapa bilang nggak ada perceraian? Sebentar, siapa bilang nggak ada perceraian? Dasarnya Ulangan 24 jelas. Apabila didapat yang tidak dia berzina, terkecuali sebentar Musa, sebentar lah. Kau nanti dengan aku saja Musa. Ya, ini yang menjadi persoalannya. Dirimu kok menjelaskan Musa, bertanya aja reshen lah Musa. Iya, jadi pertanyaan ini kan solusinya apa? Ini beda ini Bang Rudi. Ini fase bebas. Ini fase bebas Abang Darudi. Janganlah, bukan fase bebas. Ini yang reshen. Tadi kita sepakat yang reshen. Si Musa ini liar, tidak boleh begini. Yang resen aja Bunda, kasihan pada ngantri itu. Baik. Tadi sudah resen, tapi kalau ada yang ingin memberikan pandangan, nah bagi kita itu tidak masalah sepanjang teratur. Wah Bunda, kita jadi liar nanti kalau begitu. Cobalah disiplin kayak yang di SDN itu, atau yang kayak Bunda kemarin di mana kita itu MDM apa RIM. Jadi enak. Ya sudah. Ini kita santai namanya launching, grand launching. Jadi kita mengalir aja begitu Abang Da. Betul. Sepanjang. Kalau mengalir saja,
nanti yang lain itu tidak dapat bertanya. Yang kedua, aku batasannya sebentar. Kalau partisipannya 55, ditunggu satu persatu hadapan dulu baru selesai. Kapan yang resen dan yang lain akan dapat giliran? Makanya pindah langsung. Sudah ku jawab itu, puas tidak puas, apa boleh buat. Pindah langsung. Sama saya dengan si Kores tadi, puas tidak puas, saya bilang oke. Penonton yang menilai, jangan ngotot-ngototan. Baiklah, kalau begitu teman-teman, karena ini memang nampaknya yang dicita-citakan oleh Abang Darudi, maka kita pindah lagi ke resen berikutnya ya. Kasih nanti teman-teman yang lain nggak dapat. Baik, ya, silakan. Terima kasih kepada Kang Don Rapture dan kepada Kakanda Musa Channel, bisa menunggu nanti insya Allah. Lanjut kepada Abang The Fans. Nah, ini ketiaknya udah sakit juga dari tadi. Siap-siap. Setelah itu Kang Bipang dan Kang Erwin CA 24. Loh, ini ayat 24 tadi nih. Wah, yang ditanya ulangan ini. Silakan Kang Fans. Oke, makasih Bunda. Mungkin kembali. Simpel saja pertanyaan, nanti mengalir kalau masih ada lagi. Kalau saya tidak tahu. Pertanyaan saja sederhana. Apa hukum pezina dalam Kristen? Oke, terima kasih. Hukum pezina kalau perjanjian lama itu dirajam sampai mati. Nah, itu ada ayatnya ya. Kemudian mana ayatnya? Oke, aku buat ya, sebentar. Si Kores udah tahu tuh semua rajam. Sebentar. Tadi ulangan berapa yang dibuka siapa 22 itu ya? Itu juga ada di situ. Baca saja nanti ya. Sebentar. Hah? Udah keluar ya? Siapa itu? Sebentar ya. Itu kena dengan apa itu? Tapi udah kau hitung benar. Ada kerusuhan katanya di Ambon ada. Oh, yang dulu itu. Itu diambil kan? Nggak ada pon kan? Iya. Maksudnya nggak ada sisa di situ kan? Kalau yang di perjanjian baru itu ketika Yesus itu ya. Teman-teman tunggu. Mohon dibantu ditutup dulu mikrofon Pak Manda Ginting. Tolong dibantu ditutup. Kita tidak ingin mendengar pembicaraan pribadi. Silakan. Nggak gini, ambil aja saldonya nanti hitung lagi ya. Tolong teman-teman ditutup mikrofonnya Pak Ginting. Kita tidak ingin mendengar percakapan pribadi. Kita tidak ingin. Silakan. Tolong host, tolong. Ya, Imamat tutup 20 ayat 10. Pak Ginting. Ya. Imamat 20 ayat 10. Yang mana ini mute? Yang mana? Punyanya si Ginting itu. Pak Ginting. Gimana bunyinya? Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain. Nah, kalau di Bible ini dijelaskan definisi zina itu apa? Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ulangan berapa lagi, mohon maaf? Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Ya. Itu berlaku untuk Kristen ya? Itu zaman perjanjian lama. Setelah Yesus datang, nah itu ada kisah seorang perempuan yang dibilang, wah ini dia berzina katanya. Itu tunggu aku ingat kemarin Yohanes ya. Sebentar aku bukakan. Aku baru bahas itu kemarin. Yohanes apa ya? 9 atau 8 ya. 6 enggak 8. 8 Ruth, 8 ya 8. Nah ini nih. Ini nih. Lu kadang-kadang masa gue yang ngajarin lu Bible Ruth? Aku tahu 8 kok. Dan ketika ini. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang ini? Nah, ini jawabannya Yesus ya. Sama dia dengan bertanya. Jadi zaman Yesus bagaimana? Mereka mengatakan itu untuk mencuri supaya mereka memperoleh satu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menusuk dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada ia pun bangkit berdiri lalu berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Lalu ia membungkuk pula dalam istana. Tetapi setelah mereka mendapatkan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri. Jadi hukum rajam itu sudah tidak diberlakukan Yesus lagi. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Maka Yesus mengatakan, kalau zaman dahulu kan orang pendosa pun melempari orang berdosa sama berdosa. Nah, berarti Yesus berdosa, kenapa Yesus tidak melempari? Walaf Musa, Yesus menyuruh bosnya situ. Artinya lucu semua alat Musa ini. Kau kalau mau berdebat sama aku, ajukan diri dong. Jangan nyeletuk-nyeletuk kayak perempuan, malu. Jadi
Kadang ente kan juga ngotot juga. Jadi raise hand itu ada yang bertanya itu kau hargai loh orang. Oh ya sudah lanjut. Oh jadi intinya dalam sekarang kekristenan tidak menggunakan hukum rajam. Betul. Ya betul. Hukum rajam setelah Yesus datang ada pertobatan namanya. Maka ketika hukum rajam itu diterapkan kan pertobatan tidak ada. Maka banyak orang meniru zaman Yesus ini sekarang ya. Orang-orang modern meniru Yesus. Kalau orang-orang kuno masih merajam. Yang saya tanya sekarang ya, kalau orang Kristen, kalau orang Kristen berzina nggak apa-apa? Berdosa, tidak ada larang karena dilarang jangan berzina dan Yesus mengatakan juga tidak boleh berzina. Artinya kalau dia memperkosa tidak apa-apa? Ya nggak boleh lah, itu kan berzina. Nah terus hukumannya apa? Hukumannya ya kalau hukum agama ya berdosa. Ya hukumannya apa? Hukuman dalam agama apa? Ya nantilah hukuman dari Tuhan. Tetapi kalau dunia apa? Di dunia apa hukumannya? Di dunia hukuman dari Tuhan itu kita nggak tahu apa. Tetapi kalau kan? Sebentar. Kalau ditanya dari hukum neraka, hukum dunia pasti dia dimasukkan ke penjara. Itu kan penjara kan hukum dunia, hukum yang pemerintah. Artinya begini. Ya hukum negara. Sekarang artinya begini. Kalau menurutmu di Islam bagaimana? Apakah dirajam? Banyak orang pemerkosa di dalam sel itu nggak dirajam mati kok. Tunggu dulu, saya bertanya ini. Iya, coba kau jelaskan juga dari sisi agamamu. Misalnya kau bilang, di Kristen tidak ada. Kalau di Islam dirajam mati, maka kayak di Aceh dirajam mati orang pemerkosa. Di tempat saya pemerkosa. Mana ada pernah ku dengar di Indonesia dirajam mati orang pemerkosa? Ngarang-ngarang kau. Kau jelaskan. Oke. Sudah, yang lain. Cepatlah, aku udah jam berapa ini? Belum. Baik, kita lanjutkan. Siap. Baik, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Puas tidak puas, apa ini boleh buat? Pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan tentu akan memerlukan penggalian lebih mendalam, insya Allah di lain waktu. Kita lanjutkan. Terima kasih kepada Kang Fans. Akang Bipang, silakan. Meluncur Akang Bipang, mangga. Ya, terima kasih Bunda. Baik. Ya, lanjut aja. Yang pertama, saya hanya merevisi pernyataan Saudara Rudi Yohanes. Ya, apa yang mau direvisi? Ya, karena sesuatu pendapat Rudi Yohanes itu menjustifikasi secara pribadi, ya kan? Belum selesai. Di sini tadi ada kalimat Rudi Yohanes menyatakan belum tentu ayahnya mati di tahun misalnya 2010, terus istrinya melahirkan tahun 2020, bisa. Yang kemudian pernyataan Rudi Yohanes tadi, maka istrinya melahirkan tadi adalah anak haram, ya kan? Ini pernyataan Anda tadi pada saat debat dengan Korintus. Nah, revisi saya adalah, jangan dipotong dulu ya. Revisi saya adalah pada saat istrinya melahirkan tahun 2020, bisa jadi setelah suaminya meninggal tadi, istrinya menikah lagi, ya kan? Artinya bukan anak haram, tetap anak halal dengan suami yang baru. Artinya betul. Konsep berpikirnya Rudi ini udah keliru gitu kan. Jangan sekonyong-konyong menyatakan berarti bukan anak dari bapaknya yang mati itu kan? Ya iya. Ya, terus kalau diakui anak bapaknya yang mati itu bagaimana? Zina kan? Anak haram kan? Kalau diakui dia anak bapaknya yang mati, kok enggak sih? Anak haram dong, bapaknya kan dia lain, dia beda. Logika Anda terbalik. Nggak tahu dia siapa yang dibilang. Logika Anda terbalik. Makanya saya terbalik dari mana? Ini belum. Contoh. Anda tadi menyatakan. Contoh. Ya. Kan aku tidak bilang dia nikah lagi, aku bilang dia tidak ada nikah, tiba-tiba ada anaknya, kan begitu. Misalnya tahun 2000 Anda sudah menjustifikasi orang lain, itu namanya itu. Saya tidak menjustifikasi, dia kan aku itu bilang bahasa justifikasi. Anda jangan ngeles lah. Tahun 2020 bapaknya meninggal. Waktu yang dulu aja Anda tidak bisa menjawab, apalagi pertanyaan saya. Pertanyaan apa? Pertanyaan yang dulu nggak bisa kujawab. Aduh. Tahun 2020 bapaknya meninggal. Yang dulu itu aja apa beda antara sinar terang? Anda aja nggak paham, larinya ke apa iman. Beda apa? Saya bilang beda apa? Udahlah, nggak usah dijawab lagi. Lu nggak bisa jawab pertanyaan gua. Kenapa nggak bisa? Aduh. Tetap saya tahu otak Anda selalu muter, ya. Saya nggak muter, kalian aja nggak paham. Saya dengarkan dulu. Saudara Rudi, jadilah pendengar yang baik, oke? Saya pendengar yang baik.
Anda bukan pendengar yang baik kalau Anda selalu membantah gitu kan, padahal Anda selalu Loh, salah. saya harus membantah karena kamu sudah Bentar menjawab dulu, pertanyaan Saudara saya. saya belum selesai ini pertanyaan saya belum selesai gitu kan. Siap. Yang pertama adalah Ya, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Nah, kemudian ya banyak sekali pendapat Anda yang tadi misalnya itu sebetulnya saya jujur Bunda, saya akan terbuka. Di Zoom setiap kali debat, diskusi dengan para Kristen itu saya lebih sangat tertarik dengan Romo Aldo dan Saudara Bang Ginting. Itu orangnya cerdas, dua orang itu. Kalau Saudara Rudi dan lainnya tuh mohon maaf, secara ilmiah tidak nyambung. Lah bilang aja karena kalian kepepet semua. Buktinya aku diundang-undang terus kok. Jangan dibantah. Anda nggak Kalau ada nyambung pembukaan channel baru diundang, kalau ada ini diundang. Ya terima saja lah fakta. Bukannya begitu, dari tadi Anda netizen di YouTube juga mengatakan Anda muter-muter. Oke, sekarang gini. Mana ada aku mutar, kalian yang mutar. Loh, gimana sih saya maling teriak maling. On banget. Gini loh. Zina aja kalian nggak bisa kasih ayatnya. Ada aku bilang definisi zina nggak bisa kalian kasih ayatnya. Contohnya pun nggak bisa. Kemana muter lagi ke sini? Ini yang aku yang bertanya bukan Anda. Makanya kalau bertanya saja. Tak perlu kau ceritakan orang sana. Tak perlu kau ceritakan orang sana. Kalau Anda seorang Kristiani, coba punya adab dan etika. Ya. Aku punya adab. Kau bercerita orang sana nggak ada adabmu. Kita lagi berbicara. Kau tanya saja. Nggak nyambung dari tadi. Kau yang nggak nyambung. Kau bertanya, bukan berbicara bagus syanu nggak ada. Orang Oten ini ternyata orangnya nggak nyambung semua ya. Slim. Saya belum nyambung. Jangan kau bilang Oten. Kalian nanti kalau dihina, baperan lapor polisi. Tadi aja si Umi udah marah-marah, cengeng. Bentar dulu, aku makanya slow. Udah ganti. Belum pertanyaan. Coba kita belajar mendengarkan, Ge. Belum bertanya. Mari selesaikan. Silakan bertanya, tapi jangan ceritain orang sana. Tolong dengarkan dulu ya. Ya, dengar. Ya. Dengarkan ya. Pernyataan yang saya lebih suka dengan pendapat Romualdo dan Bang Ginting. Nggak usah dibawa Romualdo Ginting ke sana aja kau bicara, jangan ke aku. Sekarang di hadapan Rudi. Kau jawablah Rudi. Logika. Ya kau tanya aku. Nanti kalau mau sama orang itu pergi kau ke sana, belajarlah gimana. Contoh kalau misalnya dalam seminar, Pak, maaf Pak, saya lebih suka dengan profesor sana. Loh, saya pemakalan sini kata profesor itu. Mau apa kau? Tidak jadi masalah. Tapi kau jadi diketawai orang, lucu. Di dalam sebuah saintifik itu seperti biasa, bro. Fokus sama aku, silakan. Oke, sekarang buat ini sebenarnya teman-teman, ini salah satu efek loh Abang Darudi, efek dari sosial media beda dengan ketika kita berhadapan tatap muka langsung dengan profesor kita. Sehingga kita harus memang siap mental. Tetapi aku siap mental, tetapi dia harus bertanya kepada aku. Jangan ceritai orang sana. Kita kayak mama bicara orang sana lucu. Oke, pertanyaan saya simple, Saudara Rudi. Dari tadi ada nyambung-nyambung. Nah, bertanyalah silakan. Pertanyaannya gini, proses tradisi perkawinan di gereja, karena ada proses tuh. Setelah memasang cincin, biasanya Bapak Pendeta menyuruh kedua pasangan mempelai saling berciuman. Ya kan? Ya kan? Gak ada tempat kami kayak gitu. Aduh, jangan kok karang-karang. Beda-beda. Saya belum selesai ngomong. Jadi lucu aku lihat. Abang Da, kita dengarkan yuk. Kita dengarkan. Nanti nggak jadi selesai nih kalau dipotong terus Abang Da. Siap. Silakan. Saling berciuman atau kissing di hadapan pendeta dan para undangan, ya kan? Ini yang saya tonton di film-film Eropa, orang-orang yang Eropa atau gereja-gereja jadi dasar. Bentar dulu, ini fakta ya. Saya bicara fakta. Ini kok fakta. Pendeta dan undangan. Pertanyaan saya. Menurut Bro Rudi, kissing atau ciuman bibir di depan pendeta dan undangan itu menurut Anda bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu namanya budaya. Budaya orang Amerika ya begitu, budaya orang Indonesia. Tapi kalau kau mau juga tahu budaya orang Arab juga berbeda dengan budaya orang Indonesia. Saya juga melihat pernikahan karena saya tukang foto, tukang video. Orang-orang Islam itu tidak ada di Al-Quran tukar cincin, mereka tukar cincin. Tidak ada potong kue, mereka potong kue. Tidak ada berciuman, mereka berciuman. Ada juga ciuman setelah menikah resmi. Jadi itu hal yang sah sesuai budaya dan perkembangan masa kini.
Tak ada. Mana di Al-Quran tukar cincin? Mana di Al-Quran potong kue? Ada nggak? Mana di Al-Quran ada cium kening? Gak ada. Tapi di teman-teman di Leti mengatakan saya pernah lihat otentika ciuman mulut katanya. Ya, saya sudah menikah. Saya sudah menikah bisa. Kalau belum menikah mana ada dipertontonkan. Sama dengan Islam. Saya lihat pernah ada ciuman kok. Terjadinya prosesi perkawinan tadi, bro. Kalau kau lihat pernikahan Muslim yang modern, mereka juga ciuman. Apalagi orang-orang cantik itu, artis-artis. Biasalah. Buktinya mana coba kalau ciuman? Mana buktinya? Yang pasti. Setelah menikah boleh. Mana buktinya? Nanti kita buat kita ambil videonya, kita cari. Cium tangan benar. Kita ambil nanti contohnya ya, Google searching ya. Kalau sudah menikah bebas. Saya pernah moto ada itu kok. Gua tunjukin lu ciuman di LGBT di gereja. Bentar. Asumsi dan asbun udah mulai. Bang Rudi yang dibahas di sini pranikah. Panas ini kita akan pranikah. Nampaknya untuk sementara. Kalau pranikah nggak boleh lah. Mana ada pranikah ciuman di depan gereja? Itu pas nikah, setelah nikah dia ciuman. Kalau pranikah nggak boleh lah dipamerkan. Baik. Berarti untuk sementara ada. Ya, tunjukkan dalilnya. Ini kuser biar tahu lihat. Nanti kita melebar. Nanti setelah ini nanti Abang Darudi nanti kita lanjutkan. Ini share. Kalian lihat ini kakek tua ini menikah ha. Lihat itu nanti itu Bang Rudi. Itu gampang dijawab. Diciumnya Rudi, itu saya jawab. Itu udah resmi Rudi, itu udah menikah. Itu udah nanti menikah. kita lanjutkan. Kan di gereja, setelah menikah ciuman di depan gereja. Tambah melebar ini. Melebar fokus ke temanya. Yang melebar kalian ciuman aneh-aneh aja. Nggak dibilangnya di TV lagi tontonnya. Baik Abang Rudi, terima kasih. Bang Rudi, siapa yang ciptakan film bokep? Berikutnya adalah siapa yang ciptakan film bokep Bang Rudi? Siapa? Erwin CA. Siapa? Aku nggak tahu. Nggak tahu jangan tutup mata Siapa? Mana buktinya? Dari mana kau tahu mereka pembuat film bokep? Siapa yang buat? Kau punya catatan sejarah? Aneh-aneh aja. Baik. Pembicaraan ini kita cancel dulu, kita tunda dulu. Kita lanjut berikutnya adalah dari Akang kita Erwin CA 24 on. Lanjut setelah itu Night Templar. Oh, ada Kesatria Tempe ini nampaknya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari tadi kita membahas zina, mungkin Bang Rudi dijelaskan dengan ayat yang sudah disebutkan oleh Bang Kores nggak jelas-jelas ya. Sebenarnya zina itu adalah perbuatan yang dilarang atas hubungan di luar pernikahan atau bukan muhrim. Dan apapun yang mengundang nafsu birahi atas lawan jenisnya. Izin Ustadz kasih ayat. Sebentar, itu ayatnya sudah dijelaskan. Ini kan sisinya sudah, ini pertanyaan. Itu sekedar hanya pembukaan saya saja. Setelah itu, tolong Bang Rudi, kalau ingin mengkritisi Al-Quran, sekali-sekali belajar originalnya, sama dengan Muslim mempelajari original text Bible. Pertanyaan saya di ayat Matius 5:32, apakah di situ hanya berlaku untuk suami atau ada ayat yang menjelaskan yang berlaku untuk sang istri? Itu saja. Oke, aku jawab. Mantap. Silakan Bang Rudi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya keluar kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu ia berbuat zina. Apakah ini berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan? Ya berlaku. Kenapa? Perempuan itu diciptakan serupa dan setara ya, penolong yang sepadan. Artinya sepadan. Memang ayat itu memang banyak kepada disebutkan situ hanya pria dan wanita. Tetapi itu juga berlaku kepada wanita. Demikian juga di kitab suci mungkin Al-Quran ada juga itu kepada pria, berlaku juga kepada wanita. Tetapi ada memang hal-hal tertentu yang itu khusus untuk pria, ada juga. Ya silakan. Apakah ada ayat yang mengatakan khusus untuk pihak perempuan? Gitu. Ini kan berlaku untuk laki-laki ya. Adakah ayat yang menjelaskan di Bible itu yang untuk perempuan? Ya, untuk perempuan saya ambil contoh misalnya yang langsung di situ ya. 1 Korintus 7 itu dijelaskan di situ ayatnya yang ke-12 mulai dari 12. Kepada orang lain aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristri dan seorang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara menceraikan dia.
Ini kan untuk laki-laki kepada perempuan. Dibalikkan lagi. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Jadi ini ayat ya berbolak-balik. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu atau anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak kudus. Ayat 15. Tetapi kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, artinya baik laki-laki maupun perempuan ya, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara-saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Silakan. Berarti di sini hukum perceraian itu hanya berlaku untuk orang yang berzina saja ya. Selain itu, sebab selain zina itu tidak bisa melakukan perceraian gitu ya. Ada 4 syarat untuk perceraian sudah saya jelaskan. Pertama, yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Itu tadi sudah kita baca di Matius 19. Apa yang dipersatukan dalam nama Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan di Lukas tadi yang disebutkan siapa tadi? Matius berapa tadi lupa aku itu juga. Dan yang kedua adalah orang karena zina tadi barusan kita baca. Yang ketiga adalah karena beda iman yang kita baca tadi baru kematian. 4 syarat bercerai. Di luar itu nggak ada. Jadi apabila ada kasus yang seperti tadi kan, contoh tadi kan sister tadi kan menikah, itu berarti solusinya ya sesuai dengan tadi yang bila melanggar itu adalah dosa gitu aja ya. Nah, siapapun siapapun dia jika melanggar itu dosa. Nah, jadi solusi yang tidak berdosa itu tidak ada berarti ya. Solusi yang walaupun tidak berdosa itu sesama Kristen. Maksudnya solusi yang tidak berdosa maksudnya. Nah, tadi itu kan kalau menikah nekat antara sister Katolik, ya kan, dengan apa yang disebutkan tadi itu katanya melanggar aturan Tuhan. Kan kata Bang Rudi tadi. Jadi pernikahan tadi. Di Helmi dimatikan dulu itu. Titit katanya. Jadi pernikahan tadi antara sister dengan orang yang selain Katolik gitu kan, itu Bang Rudi anggap itu sebagai hal yang melanggar, tidak sesuai dengan aturan pernikahan di dalam kekristenan. Mohon maaf dulu, saya luruskan. Saya tidak bilang melanggar itu karena dia menikah suster Katolik dengan orang Protestan, bukan itu. Tetapi tadi itu permasalahan dudanya kita nggak tahu duda bagaimana, apakah mati atau karena 4 hal ini atau tidak. Kan itu permasalahannya. Yang saya maksudkan solusi yang tidak berdosa supaya mereka yang ada kasus seperti itu bisa menikah itu apa? Di dalam solusi yang tidak berdosa. Ya lihat saja apakah 4 ini aja jalannya, ya carilah salah satu kalau mau. Tetapi artinya apa? Dia harus berbuat dosa. Berzina kan berbuat dosa. Baru dia bisa bercerai dengan istrinya. Kalau enggak mati tidak bisa kawin. Kalau orang mau cerai, ini sudah digebukin nih tiap hari nih. Jadi kalau cerai harus berzina dulu. Nah, kalau orang digebukin setiap hari, ajaran Kristen sudah kubukakan tadi Maliaki. Masa nggak dibaca? Aduh, sebentar. Maliaki 2. Nah ini ayatnya yang ke-16 ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ya sudah, Tuhan membenci dia. Jadi yang biarpun melakukan kekerasan rumah tangga itu dilarang bercerai selain berzina dan 3 sebab yang lainnya itu. Betul, dilarang untuk bercerai karena tidak ada dasar perceraian itu karena dia kasar segala macam. Maka Rasul Paulus memberi solusi apa? Pergi berjauhan, kubukakan. Sebentar, kubukakan 1 Korintus. Jadi solusinya ada enggak? Kan karena menikah ini bukan enaknya saja, sakitnya juga harus kita terima. Sebentar, 1 Korintus 7. Ini hebatnya Kristen, solusinya ada, tidak langsung tinggalkan kawin kayak hidup kayak ayam. Tetapi tetapi ingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara.
Jadi kalau kita misalnya suami kita jahat, dipukuli, ditampari kita, berjauhan dulu, sepakat. Oke, aku tinggalkan dulu kau, pikirkanlah apa yang kamu lakukan, aku pikirkan apa yang kau lakukan. Tetapi mereka saling berdoa. Ya pasti apabila ini kan sebabnya zina ya perceraiannya. Apabila itu zina itu yang melakukan laki-laki, itu bagaimana? Kalau laki-laki yang melakukan zina, ya perempuan sudah bisa menggugat cerai. Nah, tadi katanya cerai dilarang ya, cerai dilarang. Cerai dilarang. Siapa bilang cerai? Kan ada 4 ku bilang cara bercerai. Contoh, ku ambil lagi ulangan 24 itu. Jelas dikatakan di sana cerai. Aku bilang nggak pernah ku katakan dilarang bercerai. Wah, ada kok ayatnya bercerai boleh. Ayat 24 sebentar ya. Apabila ayat 1, apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai, akan boleh bercerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruhnya pergi dari rumahnya. Bisa. Berarti kalau seandainya ya setelah dipisah kembali ada melakukan kekerasan rumah tangga, itu tetap nggak boleh bercerai. Nggak bisa, harus berapa lagi menjauhi diri, saling berpikir lagi, saling berdoa. Pernikahan itu Pak tidak hanya menyangkut enaknya saja, sakitnya pun harus kita alami. Itu kan kesakitan kita, memang penderitaan kita dalam kehidupan. Apabila tetap berlangsung seperti itu, apakah nggak ada solusi lain? Solusinya kan sudah aku bilang, mereka berpisah dulu, artinya tidak ada pemukulan, tapi saling berdoa. Setelah itu berulang terus. Ya berulang lagi berdoa, berulang lagi berpisah, berulang lagi berdoa. Berarti solusinya memang seperti itu. Cuma iya. Oke, dijawab itu, udah dijawab. Iya, baik. Terima kasih kepada Kang Erwin dan juga kepada Abang Darudi. Sahabat semua, Anda semua masih bersama siaran perdana dari kanal spesial yang baru saja kita grand launchingkan tadi, dibuka dan diresmikan oleh Ketua MMCI Abang Dazuma. Kembali kita akan menggali dan terus menggali. Abang Darudi, ada pertanyaan ini dari netizen. Pertanyaannya adalah, jadi kita follow up ya pertanyaan dari kayaknya fansnya Abang Rudi di netizen. Katanya, Bunda, ini pertanyaan netizen yang tercinta. Sekarang sedang heboh berita pendeta memperkosa. Bagi pendeta yang berzinah, itu hukumannya apa ya? Tolong di follow up. Monggo, silakan Abang dah. Siap. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Kristen mengenal yang namanya pertobatan. Kalau dia pendeta berzina artinya berdosa. Hukuman secara rohani ya Tuhan nanti yang memutuskan itu, dia berdosa. Tetapi hukuman secara duniawi tetap dia masuk penjara. Kalau kita banding-bandingkan sama aja semua. Ustadz yang memperkosa itu yang kemarin itu kan hukuman dunia yang membuat dia hukuman mati, bukan hukuman agama. Silakan. Betul. Baik. Ya. Kemudian Abang Darudi, ini terima kasih sudah menjawab ya. Ada satu sosok lagi yang sedang menunggu ini. Kayaknya ketiaknya udah tumbuh kelapa ini. Terakhir ini ya, Abang Knight Templar. Abang Knight Templar, silakan Abang Dan. Iya. Shalom, selamat malam Lerudi. Shalom, silakan. Iya, mantap. Cuman ada sedikit ya, ini sedikit pertanyaan aja. Saya juga Kristen ya. Kan ada peristiwa percakapan ya, pertanyaan kepada Yesus Kristus yang berkata, apa sebabnya Musa memberikan surat cerai ya? Lalu Yesus Kristus berkata, karena ketegaran hatimu maka Musa memberi surat cerai. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Yang perlu dipertajam Lerudi, maksudnya begini. Yesus Kristus berkata sejak semula ini maksudnya yang seperti apa nih? Mungkin Lerudi punya pandangan lain gitu, coba boleh? Oke, terima kasih. Kalimat di sana sejak semula Allah menciptakan Adam dan Hawa itu satu pasang dan mereka tidak dipisahkan oleh Tuhan dan mereka tidak juga dipisahkan oleh iblis. Alkitab menjelaskan sejak semula Adam dan Hawa itu tidak pernah bercerai sedikit pun, hanya kecuali mereka diceraikan oleh kematian, oleh maut. Jadi tidak ada alasan bercerai.
Tetapi karena ketegaran hati manusia mulailah muncul yang namanya perceraian. Nah, nabi-nabi dulu dia tidak menceraikan, tetapi yang terjadi apa? Mereka menikahi banyak-banyak orang, ya kan? Nah, kemudian mulailah kasusnya Abraham. Ketika Abraham mengambil Sarah, si Hagar, si Sarah akhirnya sama-sama memiliki anak, mulailah di situ konflik. Yang satu diusir, tetapi tidak diceraikan. Maka ketika zaman Musa lah mulai dikeluarkan Musa surat cerai. Padahal sejak semula tidak ada namanya perceraian. Semula itu mana? Adam dan Hawa itu yang pertama sekali mulanya. Dia tidak diceraikan oleh iblis, kematian kan oleh iblis. Dia tidak juga diceraikan oleh Tuhan. Silakan. Iya, mantap. Terima kasih, Lerudi. Templar, bagaimana? Iya, terima kasih. Oh iya, baik. Ini ada lagi nih. Mungkin Abang Darudi baru saja lihat di layar. Bunda, tolong di follow up ini dari rekan-rekan di YouTuber netizen. Apa pendapat Abang RY tentang perkawinan sejenis di gereja-gereja Barat? Oke. Terima kasih. Kok nyindir tempat Bunda ini? Bunda yang di sini. Silakan. Terima kasih. Bagi ajaran Kristen dosa tetap dosa. Itu sudah dimuat dalam Imamat 18 ayat 23 atau Imamat 20 bahwa tidak boleh menikahi sesama laki-laki dan tidur seperti sama perempuan. Tidak bisa itu. Jadi kalau ada yang menikahkan artinya mereka sudah melakukan dosa. Kan aku bilang kalau misalnya itu bukan ajaran tetapi dosa. Nah, kalau dia dibilang mengenai mungkin LGBT mungkin tepatnya, itu adalah sebuah dosa. Dan di dalam kitab suci manapun itu dosa, Al-Quran ada itu. Tetapi misalnya kalau orang ini meminta harus tertulis, kalau tak tertulis bisa, maka di imamat itu lebih hebat. Dituliskan tidak bisa bersetubuh kepada hewan atau menikahi hewan ya, seperti layaknya dengan manusia. Kalau di dalam Al-Quran mana ada mengenai hewan, tetapi tafsir lain hampir dikatakan ya itu artinya itu ya kan. Kalau memang harus tertulis, itu maksudku. Oke, silakan. Baik, tampaknya semua yang mengacungkan tangannya sudah pada raise hand semua ini Abang dah. Ya, karena ini adalah acara grand launching. Gurunda belum nanya tuh. Ya, tunggu, di awal sudah ada pesan sampai kepada Bunda bahwa pemilih MMCI atau ketua dari MMCI, pakai bahasa Inggris, MMCI, ketua dari MMCI Makassar Mu'allaf Center Indonesia itu ingin mempunyai sesi khusus dengan Abang Da sebagai cara dari tuan rumah sudah jam 12 memuliakan Abang Da. Silakan Abang Da Zuma. Karena sudah jam 12 sebentar. Karena sudah jam 12 saya minta izin dulu. Kalau mau dia berdebat dengan saya bilang besok atau kapan. Tetapi ingat kita bertanya seperti si Kores ya seluruh. Betul. Ya. Ini kan masalahnya kita berada di rumah mereka. Jadi kita persilakan saling beramah tamah antara Abang Da Zuma dengan Rudy Yohanes. Silakan Abang Da Zuma. Kepada RY silakan. Baik. Tapi ini sudah larut kali loh. Kasihan Bang Rudinya. Siap. Dia mantap ini. Oke, baik. Saya hanya ingin bertanya hal yang terkait dengan tema ya. Jangan bertanya, katanya mau mainnya apa aja. Kalau bertanya, aku sudah mau tidur. Oh ya udah, baik Bang Rudi. Ya udah nanti lain kali lah. Kan ini udah jam 1 Bun di sini. Kasihan. Udah jam 12. Udah beda 1 jam. Enggak, matahari masih terbit. Terima kasih Terima kasih Juma atas undangannya di MCI. Semoga MCI sukses ya. Dan aku siapapun channel-channel yang mau diorbitkan, undang aku datang. Gak pernah aku alergi ya. Apapun itu aku suka. Kenapa? Biar ada kawanku berdebat dan tidak ada ku haram-haramkan kalian. Aku izin dulu Bunda. Aku sudah letih dari jam 12 ya. Izin ya Zuma. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Kores. Hampir lupa. Halo, Kores juga mungkin udah tidur. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam semua. Iya, sampai jumpa. Terima kasih. Teman-teman sahabat semua, demikianlah terima kasih. Mohon kemaafan atas segala khilaf dan salah yang tiada pernah direncanakan. Kembali kepada MC kita, Goldian Boy. Bunda.
Siap. Pak Manda Ginting. Siap. Nah, ini hanya sekedar menyampaikan kalau boleh. Inggih. Saya ada mencatat beberapa chat-chat teman-teman. Oh iya. Sepertinya bahasanya itu nggak enak didengar gitu. Kira-kira gimana itu Bunda? Nanti inilah sama Bang Juma lah ya. Karena di sini ketepatannya bahasa-bahasanya Kan sebenarnya. bisa juga. Kan Pak Manda sudah punya nomor Bunda di +1 untuk kode Amerika, lalu 240. Kode areanya 240. Bentar, kemudian iya. Nabi ke-25, Tuhan yang satu. Jadi 25 1. Sebentar Bunda, sebentar. +1 ya? Iya, Amerika ya. 240 kode lokal. Nomornya adalah Nabi ke-25. Udah? Ya. Tuhan yang satu. Ya. 251 9777. 977 ya. Ya, itu sengaja nomor khusus untuk teman-teman ingin menanyakan atau ingin menyampaikan unek-unek atau apapun berkaitan antar iman. Silakan. Ya, dipersilakan. Pak Manda Ginting, hatur nuhun, terima kasih juga buat Abang Da Naik Tempar sudah hadir mewakili pembawa acara. Moderator mohon kemaafan yang sedalam-dalamnya apabila dalam merangkai menit demi menit menguntai pemikiran demi pemikiran dan menyatukan kita dalam forum ini masih terdapat kekhilafan dan kelalaian ataupun apapun. Apa yang tadi disebutkan oleh teman-teman dari panelis, kedua panelis, ada yang terbawa menyebutkan bahasa yang kurang layak. Hamba sebagai moderator mohon kemaafan. Itu adalah kesalahan hamba, bukan siapa-siapa, karena itu hamba mohon kemaafan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, memberikan berkah sebanyak-banyaknya dari segala arah penjuru mata angin. Amin. Kembali kepada Abang Golden Boy, Golden Boy. Waalaikumsalam. Bunda, apa kabar Bunda? Baik, alhamdulillah. Fire. Tutup dulu secara resmi debat ini, Bun. Ya, Tutup aja, Bun. Kita akan kembali kepada Bang Golden Boy. Jadi kita tunggu ya. Ya, alhamdulillah teman-teman saudara dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Akhirnya kita sampai pada sesi terakhir dari acara ini dengan mengucapkan kutipan satu surah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusari'u lakum fil khairat bal la yash'urun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Semoga kita termasuk orang-orang ayati rabbihim yu'minun, kepada ayat-ayat dari pencipta mereka beriman. Amin. Akhirul kalam. Seluruh jajaran MMCI mengucapkan terima kasih dan mohon doa barokah, bravo untuk Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Yayasan Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Bravo. Congratulations for the foundation of Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, silakan Adinda Goldian, masih ada mungkin? Tadi ada yang nanya-nanya, tadi nggak apa-apa Abang Dazumang, guys. Oh, boleh silakan Bun. Ini Abang Bunda mau kasih, ini mau ngasih kebocoran lagi. Ya, ini di Amerika, Abang Da. Waduh, luar biasa ini. Luar biasanya karena lagi-lagi teman-teman di masjid-masjid itu cukup kewalahan menghadapi orang-orang yang mau tahu lebih jauh tentang Islam. Ini Masya Allah. Kebetulan masjid tempat Bunda itu adalah masjid yang terbesar di area sini. Dengan jamaahnya itu 5.000. Bayangkan Abang Da. Allahu Akbar. 5.000. Jadi sekali lagi Bunda sampaikan, kalau Jumatan 3 trip, 4. Kenapa 4? Yang satu memakai sinagog Yahudi. Coba bayangkan. 4 trip di masjid kami,
namanya Adam Center, pakai S, Adam Center. Karena kan kami dekat dengan Dallas, Airport Dallas. Jadi ada komunitas dekat Airport Dallas ini. 3 shift Jumatan tambah 1 di sinagog. Jadi 4 shift. Masya Allah. Katanya katanya di Amerika, banyak masuk Islamnya. Tentu kita masih mudah-mudahan ini suatu berkah ini Abang Dazuma dan Handi, bahwa Bunda akan cerita nanti ke teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang kemarin baru saja mu'alaf bisa kita hadirkan untuk kita tanya-tanyalah. Ada yang mengatakan begini, anaknya masih muda, katanya pokoknya if you got trouble, you have a problem, go. Gak ada suaranya. Kemute, Bunda, kemute. Jadi dikatakannya, if you have a problem, if you got trouble, go find a woman wearing hijab to help you. They will help you. Ini yang ngomong bule muda. Dia bilang, lu kalau punya problem, ada masalah, ada apa-apa, jangan cari kemana-mana. Cari aja orang-orang yang pakai hijab. Mereka akan tolong Anda. Merinding lah Bunda. Merinding, subhanallah. Itu benar Abang dah. Jadi luar biasa sampai yang ngomong bule sendiri, sehingga kan gencarnya media untuk menghancurkan nama Islam itu akhirnya di counter oleh si bule yang lain gitu. Walaupun memang tidak akan mungkin kita melawan arus berita itu, tapi Allah punya cara kerja yang tidak diduga gitu Abang dah. Ini anak ngomong terus ini. Masya Allah. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Ada hal-hal yang pengen ditanya Abang dah dengan keberadaan Bunda di sini. Bunda apa kabar? Itu Bang Dewa lagi resen itu, Bang Dewa mau ngomong tuh. Oh ya, silakan. Enggak, tadi lagi dipelajari resen itu kayak gimana, makanya dipencet. Lu belajar angkat tangan lu, bau tangan lu, nggak usah. Mau nanya-nanya gitu kan. Tadi Bang Helmi mau nanya tadi tuh Bang Helmi. Ya iya, kita Bang menanggapi Helmi, aja, kita menanggapi yang sudah diberikan sama Pak Rudi itu ya. Mantap itu, mantap. Gimana Bang? Ya, tadi mengenai soal talak gitu kan. Dia pikir talak itu paling kesukaan Bang Dewa itu kalau udah urusan gitu. Artinya perpisahan ya. Sebenarnya bukan perpisahan. Talak itu adalah perenungan buat berpikir gitu. Dan kita itu kan diizinkan yang namanya poligami, tetapi tidak diizinkan mempoligamikan Tuhan. Tuhan besar, Tuhan kecil, Tuhan sedang, kita tidak boleh. Tapi poligami itu dibolehkan di dalam ajaran agama Islam. Kita setia itu sama istri. Kalau setia sama istri, walaupun istri 2, istri 3, itu namanya setia. Makanya contoh Dewa pun setia gitu kan sama istri. Walaupun lurus dengan Vilo, ayo ini intinya nggak benar ini intinya nih. Nggak benar. Memang setia. Dewa ini masih lurus nih. Coba Vilo istri 2 gitu kan. Dewa setia sama istri. Makanya nggak pernah Dewa melirik perempuan lain. Jangankan melirik perempuan, lihat kabel nggak pakai baju juga Dewa takut megang. Itu contoh setia itu, contoh setia Dewa. Ini mau diterusin atau enggak ini? Nggak usah, nggak usah. Udah kalau nggak penting. Paling juga bentar lagi belok. Kang Sugi Kristologi, gimana Kang Sugi? Masya Allah. Alhamdulillah sehat Bun. Masya Allah, pendangu ya. Mendangung ya. Sampun. Alhamdulillah, ya. Baiklah kalau gitu, ini teman-teman di seluruh tanah air dan dimanapun siaran ini dapat ditangkap, dari tanah Amerika kan kami para mu'allifin yang ada di sini mengucapkan bravo, congratulations kepada Yayasan Mu'allaf
Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Amin, Masya Allah, makasih. Allow us to congratulate you, the special foundation of Makassar Mu'alaf Center Indonesia. As we know that Indonesia is the biggest Muslim population on the earth, sebagai negara berpopulasi Muslim terbesar di muka bumi kali ini. Maka yakinlah tidak ada orang yang berpuas diri, termasuk orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Mereka tak pernah berpuas diri untuk menggoyang Indonesia. Tetaplah bersatu, kami yang jauh dari rantau, kami cinta Indonesia, kami mencintai kalian semua saudaraku. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. We love you all, brothers and sisters. Kami pun cinta, Bun. Li'illah kalimatillah. Teruskan perjuangan, lanjutkan. Allah, apa yang bisa kami dukung, akan kami dukung. Oh, Bun. Terima kasih. Oh, Bang Helmi, silakan. Helmi Halawa. Oh, ini dari Nias ini. Mangga atuh. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah baik, Kang Helmi. Aku rindu dah nggak jumpa Bunda. Oh, terima kasih, alhamdulillah. Itu ada ibunda kita tadi juga. Terima kasih Abang Helmi, ada ibunda Rahma. Sama-sama dari Sulawesi, cuma Bunda di utara. Kalau Abang Zuma di selatan. Aku udah punya nomor. Bunda di utara nih, udah mepet-mepet digoncang sama Filipina di atas. Saya punya nomornya Dr. Sabel Ahmad, kan dari asli Amerika. Iya. Betul. Dia tuh selalu berhubungan baik dengan saya. Alhamdulillah, Bang Helmi, alhamdulillah. Katanya mau berdakwah ke Indonesia. Iya, mudah-mudahan semua orang yang berniat baik dapat datang ke Indonesia melawat dan berdakwah dengan baik, dan kita akan lalu buka tangan lebar-lebar menyambut mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan ini teman-teman, siapa yang berniat untuk kemari, lapangan dakwah luar biasa. Abang Zuma. Iya, Bun. Coba Abang bayangkan, ketika orang-orang di sini sudah kecewa dengan gereja mereka, gereja kosong, siapa yang akan mengisi dakwah ini, Abang Da? Iya, Masya Allah. Nah, nanti Bang Handi kita utus ke sana, Bun. Insya Allah saya pun ke sana pakai Inggris Market. Siap. Artinya begini loh, Kang Sugi, monggo nganten loh Kang Sugi. Ketika mereka sudah tidak mau ke gereja, bahkan sudah jadi ateis, sudah jadi agnostis, ini harusnya digarap. Mudah-mudahan nanti teman-teman akan membuat keadaan menjadi berubah, bukan lagi daratan. Nah, bukan lagi daratan yang membuat Tuhan 2, 3 atau berapapun, tapi kembali kepada satu Tuhan. Amin. Amin. Allahumma. Amin ya Allah. Ini Bunda, good timing. Ya. Bunda, boleh bertanya satu pertanyaan, Bunda? Ya. Oh, silakan, Kang Templar. Ayat milkul yamin itu tertulis di mana, Bunda? Di Quran atau di hadis? Yang mana? Milkul yamin. Milkul yamin. Dari segi tata bahasa aja itu keliru. Kalau udah min, karena itu harful jar, itu seharusnya dia menjadi kulli. Jadi nggak ada milkul yamin, itu nggak ada. Ya, itu tertulisnya di hadis atau di Quran itu. Dan bunyinya apa itu, Bunda? Ya, pertama dari segi tata bahasa saja sulit untuk dilacak karena jenengan ngomongnya keliru. Oh, jadi nggak ada itu ya milkul yamin ya? Bukan begitu. Kalau yang itu memang nggak ada ya, karena tata bahasanya ada harful jar. Di antara salah satunya adalah min. Min ini punya tugas dalam tata bahasa Arab membarisbawahkan semua kata yang mengiringinya. Coba siapa yang teman-teman yang sini masih ingat nahwu sarafnya? Betul nggak kata Bunda ini? Betul. Oh iya, berarti mungkin Muslim lain ada yang tahu ini ayat apa? Milkul yamin itu artinya apa itu? Itu budak. Tidak begitu abangku. Itu karena budak. begini. Kalau dalam Al-Qur'an itu alladzina hum hafidhu furujihim illa
azwajihim aw ma malakat aimanukum. Itu milkul yamin. Jadi kita itu harus menjaga. Milkul ya? Milkul yamin itu budak. Milkul. Oh, tadi dia bilang min. Mana ada minkul? Aduh. Iya, itu kan itu kompila guna. Min masuk ke lam, jadi milkul. Tasdidnya lah, tasdidnya masuk ke lam ya. Iya, itu tertulis di hadis mana itu? Bukan, itu ayat kalau itu. Alladzina hum li furujihim hafidun illa ma malakat aymanukum. Al-Mu'minun. Surat 23 itu kalau nggak salah. Kalau itu Al-Mu'minun 23. Nah, milkul. Ya, 23 itu pada Al-Mu'minun. Kita buka diskusi baru aja itu Mas Kenai, kayaknya mau diskusi sama siapa begitu? Oh gitu ya, sama Cak Tata ya. Iya. Coba tadi Cak Tata di Furujihim Hafizun itu nggih? Mata ini. Wis rampung iku. Iya. Kalau yang nama li furujihim hafizun itu surat 23 ayat 5 itu Bang Templar. Atau ayat surat 4 24. Wal musonatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Itu bukannya itu ayatnya dengan kita diskusi ditanya aja dengan dulu bulan tahun lalu. Iya. 4:24, Masya Allah. Bunda sehat, Bunda? Alhamdulillah, Abang dah. 4:24. Saya anak, jangan bilang Abang, anak ini. Masya Allah, subhanallah. Ini dia. Ini mah wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan wala junaha alaikum fima tarasaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. 4:24. 25-nya itu wal musanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'din fankihuhunna bi idzni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzabi dzalika liman khasyiyal anata minkum wa an tasbiru khairul lakum Allahu ghafurur rahim. Masya Allah. Belum. Bunda, yang perlu dijelaskan di sini ayat yang dibawakan tadi Bang Juma itu di awal pembukaan surat Ali Imran 104. Kenapa sih harus kita ada segolongan umat? Masya Allah. Itu yang perlu dijelaskan itu. Baik. Ini teman-teman, saya waktu Abang Dazuma membacakan ayat itu, saya merinding duluan. Karena Masya Allah, subhanallah. Mumpung. Masya Allah, subhanallah. Ini ayat terletak di sebelah kanan. Dia posisinya yang keempat. Masih ada lagi sisa 4 pula di bawahnya. Jadi posisi keempat, sisanya pun 4. Sebelah kirinya, halaman kiri, itu ada ayatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 8 dan 7 ayat. Subhanallah. Dari yang 8 ayat sebelah kanan, disitulah ayat 104, yang keempat. Itulah Al-Quran. Betapa indahnya
Al-Quran itu. ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa Halo Bunda, gimana tadi pertanyaan tadi? Coba Bunda fokuskan itu juga yang pertanyaan dari Kenak Templar itu. Enggak, biar ini selisih paham dulu Bang Andi, biar diluruskan dulu. Iya, pertanyaan seperti ini ya. Benar atau tidak milkul yamin itu hubungan seks tanpa nikah? Itu seperti apa itu? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu? Itu mulai dari zaman dulu ya. Namanya Buddha itu memang kalau bersetubuh itu bukan zina. Makanya alladzina hum li furujihim hafidun illa azwajihim aw ma malakat, kepada istrinya. Jadi kalau zaman dulu orang punya Buddha, belum Islam itu tidak apa-apa. Makanya Salomo itu mempunyai istri 700, gunditnya 300. Berarti ibaratkan yang boleh disetubuhi 1000 dia itu. Nah, di masa Islamnya gitu. Tapi ingat, orang Arab itu jangankan menyetubuhi Buddha, menikahi tidak mau. Jadi jangan dikira kalau karena punya Buddha, lalu memuaskan nafsu untuk mereka itu enak. Bukan. Mereka itu seperti binatang zaman dulu. Nah, sehingga kalau ada orang menjinai, bukan zina namanya. Ya. Jadi apa? Illa azwajihim auma malakat. Jadi kalau orang yang menyetubuhi istrinya atau Buddha, bukan dirajam. Iya, maksudnya begini, menyetubuhi budak itu tidak termasuk kategori zina, begitu kan? Iya, dan itu sudah ada di zaman nabi-nabi dahulu udah. Iya. Terus apakah situasi kondisi yang seperti itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak? Ya udah enggak lah. Emang sekarang ada budak, Bos? Orang yang pertama kali menghapus perbudakan itu Rasulullah dengan cara kafarot. Kalau ada orang yang melanggar, misalnya tidak puasa ya dengan sengaja, atau orang yang punya hutang perempuan, dia tidak bisa melunasi sampai datang Ramadan lain, itu kafarot. Maka kafarotnya di antara itku rokobatin, memperdekakan budak. Kenapa Rasulullah dulu tidak langsung dimerdekakan? Tidak langsung dihapus? Karena zaman itu perbudakan itu bisnis, sehingga orang tidak mungkin kan langsung memperdekakan budaknya. Jadi Rasulullah pakai cara kafarot supaya terhapus perbudakan itu. Iya, yang perlu dipertajam di sini memang benar itu nggak ada unsur dosanya begitu ya. Menggauli budak kita ya atau hamba sahaya itu berapapun jumlahnya ya, seberapa seringnya, itu tidak ada kaitannya dengan dosa apapun begitu ya pada masa itu. Yang kan budak. Nabi Daud istri orang. Iya, ini begini loh Kang Templar, harus diyakini. Ya, yang disampaikan oleh Cak Tata tadi adalah benar. Bunda pengen nambahkan sedikit saja dari sudut pandang Bunda ya. Di sini bahwa memang dulu Bunda menjadi jemaat gereja, dan dalam cara pandang seperti itu, Bunda mencoba mengerti teman-teman di Amerika sini, di mana sulit bagi mereka untuk menerima dihapusnya perbudakan. Mari kita bandingkan dengan kondisi ketika Rasulullah Muhammad SAW mengibarkan panji syariat baru yang datangnya secara bertahap dengan cara dimasukkan ke dalam undang-undang yang tadi disebut kafarot. Jadi istilah keparat itu datangnya dari situ. Keparat lo. Artinya termakan kepada kewajiban melanggar, lalu kewajiban harus membayar kafarot atau keparat. Bentar. Bang Juma masih live loh adminnya itu. Admin Bang Juma masih udah bangun? Masih udah tidur? Admin Bang Juma. Bang Juma admin? Nggak apa-apa, orang penjelasannya benar kok itu Bang Andi. Iya, kan dulu itu kan perabotan itu yang namanya budak itu. Kalau di zaman sekarang masih berlaku, berapa banyak budak yang dibeli sama Bang Andi? Kalau sekarang masih berlaku. Kok gue dibawa-bawa, Pak? Gue nggak punya duit. Apalagi diingetin aja. Diingetin kalau masih lain. YouTuber sukses. Berapa banyak budak yang dibeli sama Pak Aku ingetin kalau masih live aja.
Lanjut. Iya, makanya aku telepon admin. Itu Dayang Handi mengingatkan agar lafaz dijaga, ujaran dijaga. Bagus itu Kak Dayang Handi. Iya Bunda, Jadi teman-teman, makanya jadi kenapa Kang dihapus Templar, gitu loh. Seharusnya nggak Abang usah Da Templar. dihapus. Iya, nah begini Abang Da Templar, hanya butuh waktu 10 tahun. Bunda berani katakan 10, kenapa? 13 tahun kan periode di Makkah. Beliau terusir, ya, tapi tidak mau berangkat, bergerak sebelum ada perintah. Baru perintah Allah, tinggalkan kota kelahiran. Supaya apa? Supaya beliau itu bunyinya nggak terusir. Tapi apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 10 tahun tegaklah syariat itu. Bunda ulang. Bukan 23 tahun. Totalnya memang 23. Pertama diutus 40 tahun umur Baginda. Lalu Baginda diwafatkan umur 63 tahun. Yes. Masa dinas 23 tahun. Tapi yang namanya menegakkan, menegakkan undang-undang ini yang Anda tanyakan itu adanya di masa yang 10 tahun di Madinah. Jadi 10 tahun perbudakan. Tidak ada kepemimpinan manapun di dunia yang mampu menghapus perbudakan. Persisnya seperti apa? Kata-kata persis Muhammad itu seperti apa menghapus tentang perbudakan ini? Adakah dia mengeluarkan kata? Ya, dimasukkan, kita kan Bunda baca syari'u tadi, Bunda baca tadi ya. Telah disyariatkan kepada kalian, kepada engkau Muhammad, lalu berlakukan kepada umatmu. Subhanallah ya. Apa syariatnya? Ketika orang puasa, tolongan, kenapa? Bergaul sama istri. Ada yang lain lagi, kecolongan. Ada ini. Dihukum dengan cara apa? Bukan potong korban, potong darah ini, bukan. Tapi dengan cara bebaskan satu orang budak. Maksudnya khusus perbudakan itu Bunda, ya khusus perbudakan ini dia. Jadi masuk ke dalam undang-undang untuk orang yang melakukan pelanggaran dalam syariat, maka satu, bebaskan budakmu. Nggak punya budak oleh Rasulullah, barulah yang lain dan seterusnya yang tadi disampaikan oleh Cak Tata. Sehingga dengan begitu, secara badan hukum perbudakan hilang 10 tahun saja. Jadi kalau orang mengatakan 23 tahun, masa dinas total, yes, dari usia 40 sampai 63. Tapi perbudakan, bye-bye, 10 tahun saja. Di Madinah. Masya Allah, luar biasa. Kembali ke Cak Tata, silakan Cak Tata, monggo. Iya, karena dalam Islam itu di samping memperdekakan juga status budak itu disamakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga tidak ada namanya budak atau suku-suku, itu dilarang dalam Islam. Saya diutus untuk menghapus hal-hal yang tidak baik itu. Semua manusia itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Sehingga tidak ada ini suku ini lebih mulia, gak ada. Yang kalau ingin mulia bukan apa? Ini suku atau budak, enggak. Tapi jadikan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, akhirnya di situ, makanya di luar Islam masih ada perbudakan itu. Di Afrika, di zamannya dinasti itu masih ada. Tapi Islam enggak. Gitu. Boleh saya tanggapin? Ya. Oke, saya tanggapin dikit ya. Diperbolehkannya menggauli budak itu sebenarnya untuk menghilangkan perbudakan, itu betul yang dikatakan Bunda Sair, karena budak yang digauli dia naik pangkat ya, naik derajatnya menjadi umuwalat. Nah, umuwalat ini ketika budak sudah berstatus sebagai umuwalat, dia harus diperhatikan baik pakaiannya, kebersihannya, makanannya. Nah, nanti kalau dia punya anak, anaknya jadi orang merdeka, begitu ya. Nah, di sini ini bijaksana sekali. Coba kita bandingkan dengan Bible. Istri orang dijadikan artis porno, ini seperti apa? Ya, enggak, sebentar. Jangan stop dulu. Ya, ini kita membandingkan di dalam Islam dibolehkan menggauli budak, tujuannya untuk menghapuskan perbudakan. Nah, sekarang yang jadi masalah di dalam Bible 2 Samuel 12 ayat 11 sampai ayat 12. Istri orang dijadikan artis porno, akan ngesek di tempat umum. Kenapa kamu nggak mempertanyakan ini? Iya, makanya tadi kan kalau itu dikatakan baik, seharusnya tidak usah dihapus begitu loh. Kan kena kata siapa perbudakan itu baik? Perbudakan itu mancing-mancing lah Kang Templar. Itu melanggar. Ini tolong siapa kloter-kloterin ya? Ya, perbudakan itu melanggar hak asasi manusia. Hanya Islam yang bisa menghapuskan perbudakan, Kristen nggak bisa.
Ya, Iya, Kristen nggak yang- punya solusi. Islam punya solusi. Yang tadi statusnya budak, setelah punya anak, ya kata Dewan Suro itu tadi, anaknya jadi statusnya terangkat, ya, jadi anak merdeka. Nah, Merdeka itu kan, dia. ya, nah itu kan baik. Baik. Ya makanya seharusnya nggak usah dihapus gitu loh. Iya, lebih baik lagi kalau nggak dihapus. dihapus apa perbudakan? Iya. Budaknya, Bang Templar yang dihapus, budaknya dulu itu kan budaya. Perbudaan, betul. Itu Budaya perbudaan itu, dihapus. budaya itu dihancurkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak salah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke Arab itu sukses. Kalau Rasulullah diutus di Madura, itu nggak rame kalau di Madura. Berhubung Aduh, ya. Sebetulnya Kang Templar berarti jenengan mengakui bahwa jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah baik. Maka Enggak, dengan cara karena itulah. begini, kalau nggak dihapus tuh kan ya oke punya nih kan gitu kan, tinggal beli aja budak. Kan lebih berarti kan baik lagi jenengan- kalau dihapus kan. Iya, berarti dia memuji jalan keluar yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak hanya memberikan jalan keluar, langsung secara perlahan, maka perbudakan hapus dalam kurun waktu 10 tahun saja. Karena beliau menjadi pemimpin, presiden Amirul Mukminin itu dalam masa 10 tahun saja. Itu lagi Bunda. Kalau perbudakan dalam Islam khusus untuk perang. Kalau di sebelum Islam itu menculik anak pun boleh. Makanya zaman dulu suku biasa mendera suku lain itu. Atau Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dijual kan, dibuang ke sumur, ditemu orang, diambil jadikan budak. Karena memang budak dalam sebelum Islam boleh dengan cara apapun, dijual, menculik atau apa. Tetap bisa dijadikan budak. Nah, dalam Islam enggak. Tapi khusus untuk perang saja gitu. Betul. Dan hebatnya bagaimana mungkin bisa hukuman untuk kafarat itu menjadi batang hukum dari syariat Islam, yaitu membebaskan perbudakan. Ini luar biasa. Bayangkan batang usul hukum. Bunda Sumangkut supaya Bang. Cak Tahta atau Bunda Sumangkut bergantian dengan Bang Templar supaya ini bisa cepat selesai tentang apa yang dinarasikan oleh Bang Templar gitu. Setelah itu kalau kita membahas ayat yang lain kita bisa enak gitu kan. Jadi Bang Templar, Nggih. Bang Templar. Oh iya, Bagaimana? Jadi, ya, itu tadi ya. Kalau jadi milkul yamin itu tadi terkait dengan boleh kita katakan partner seks ya di luar istri, kan gitu kan ya? Benar enggak gitu? Ya, sebelum intinya tidak zina maksudnya. Lafaznya, Iya, ya. Cak, boleh bantu saya lafaznya itu ayat di surat berapa ya? Apa? Biar enak. Bisa dibantu, Bunda lupa itu posisi dia milkul yamin itu. Di ayat berapa nggih? Karena kalau nggak lihat lafaznya itu agak kurang serp. Ya intinya pada saat Di ayat berapa itu Kang Templar? Entar Kang Templar biar saya lihat dulu lafaz ayatnya. Di ayat berapa nggih? Milkul yamin itu. Iya, sambil Bunda mencari ya, milkul yamin itu istilah yang digunakan pada masa itu ya, masa tertentu, yaitu partner seks yang bukan istri, non istri gitu ya maksudnya ya. Sulit Dan Bunda itu- untuk menerima penjelasanmu Kang Templar karena jenengan kan belum paham bahasa Arab ya, bahasa Al-Qur'an. Jadi tunggulah sampai kita dapat dulu ayatnya di ayat berapa itu. Saran saya Templar, ente kalau mau kasih apa pertanyaan itu harus komplit. Jelas. Ya biar Iya. Nggak asal raba-raba kalau Benar, kami tidak mau meraba-raba kalau soal ayat ini, tidak mau kami. Iya, ayat suci makanya. Al-Quran itu nggak bisa diraba-raba seperti Bible. Iya makanya. Jadi kata-kata partner seks seperti itu, premis seperti itu, tolong jangan di ini dulu. Iya. Biar Muslim yang menjelaskan. Itu anu aja, Anda Bunda. juga jelas gitu. Kalau Kita pakai ayat seks itu 23 lebih arah saja. Bible. Ya, Bunda. Berapa Cak Tata? Surat 23 ayat 5 saja. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim. Allah malakat aymanuhum ya. Sekarang gini ya.
Kalau kita mempertanyakan itu, ingat loh, justru perbudakan itu lebih parah di zamannya para nabi yang lain. Justru di zamannya Nabi Muhammad itu yang lebih mulia gitu. Sehingga yang mau dipertanyakan apanya? Misalnya, berarti boleh dong dijinai, maksudnya disetubui. Loh, dari dulu ya boleh. Buktinya? Iya sebentar. Sekarang memang karena perbudakan itu kan sudah dihapus ya. Muslim berkata perbudakan itu sudah dihapus. Nah, sebelum itu dihapus, berarti budak yang kita gauli itu tidak ada unsur dosa apapun terkait, kan begitu? Iya, terus. Dengan jumlah budak yang kita miliki pada masa itu ya. Iya. Dengan jumlah yang budak yang berapapun kita miliki, yang kita gauli sehari berapa kali, tidak ada terkait unsur dosanya. Kan itu maksud saya, itu kesimpulannya gitu loh. Itu kan benar atau tidak? Terus. Kan sudah jawab iya, terus gimana? Nah, iya, saya mau memastikan itu aja gitu loh ya. Itu kan gini loh. Sebelum ada hukum Islam yang ada. Jadi lanjut Bang. Iya, jadi sebelum Islam itu lebih parah. Justru dalam Islam itu parah. Malah Islam itu tidak mau, jangankan menyetubui, menikahi tidak mau. Ada loh, Ustaz. Di Torah itu ada loh. Kenapa kok kayak orang buta? Ulangan 21, 15 sampai 19 dibaca. Intinya gini, Vin. Pokoknya kalau masalah Buddha, intinya apapun alasannya lebih parah sebelum Islam gitu aja. Itu dia. Dalam Islam itu ada hukum memerdekakan gitu. Nah sekarang coba kita lihat dari itu ya, kelipingan kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada nggak itu memerdekakan? Bahkan dalam Bible istri orang boleh digauli loh. Itu seperti Batseba istri Uria boleh digauli. Anaknya diciptakan Tuhan. Kan kayak gitu. Malah Tuhanmu istri orang disuruh digauli gimana? Itu Yesus yang katanya hukum kasih, ada nggak memerdekakan budak seperti Nabi Muhammad? Gue tanya. Gini loh. Kita kan nggak masuk ke Bible. Nama sekuler. Maksudnya khusus di poin ini aja gitu loh ya. Iya, di poin ini. Jadi kalau misalnya kita mau bagus-bagusan agama, Tritung itu nggak ada sama sekali memerdekakan budak. Apartheid itu sampai 1991 apartheid. Nggak ada yang bilang bagus-bagusan agama. Siapa yang bilang coba? Kan iya, maka dari itu sekarang contohnya gini, perbudakan dihapuskan. Kata siapa? Hukum budak ini lagi dorman kalau bahasa biologisnya, bukan bahasa biologis, bahasa medis. Apa itu dorman? Ditidurkan. Kenapa? Karena perbudakannya belum ada. Sampai nanti kejadian perbudakan ada lagi di dunia, Islam siap dengan hukum-hukum memerdekakan budaknya. Kalian siap nggak? Jangan berparasit ke sekuler. Jangan berparasit ke moralitas tahun 2021. Bawa perjanjian lama perjanjian baru kalian. Ada nggak? Enggak. Tadi saya itu cuma mau kalau misalnya nggak ada ya amini saja. Islam lebih luhur. Memastikan aja gitu loh ya. Iya. Ini gue pastikan hukum perbudakan dorman. Lalu kemudian memerdekakan budak hanya ada di Islam. Lalu kemudian menggauli budak itu lebih mulia di Islam daripada di agama-agama lain. Khususnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya memastikan, soalnya tanpa lagi sering mengulik-ngulik ayat milkul yamin gitu loh. Si tanpa sekarang milkul yaminnya dia bandingin nggak sama ulangan 21 15 sampai 19? Mana ada tanpa lagi ini ya, udah gua acak-acak soal korupsi di proyek Open Biblikanya. Gua acak-acak di mana dia bahas soal hadis Quran dimakan kambing. Dia mau bahas apa lagi coba? Selama dia monolog dia akan terasa kuat. Tapi coba dibenturin nih dialog dengan para mujahid yang ada di sini. Meleleh dia keimanannya. Itulah kenapa para kekristenan itu nggak berani untuk melakukan dialog. Mereka lebih suka monolog. Karena kalau monolog, opening statement mereka nggak ada counternya. Iya, mau memastikan itu aja tadi gitu loh. Mengenai milkul yamin itu aja. Kan enggak. Iya. Sekarang mau nanya apa lagi? Jadi gini. Apalagi coba milkul yamin kan itu lebih mulia daripada ulangan 21 sampai dari 15 sampai 17. Apalagi yang mau dibandingin? Kalau Anda mau ulangan 20 Kores ulangan 20. Iya, ini Bunda 21 Ustaz Sugi yang ini loh, yang apa? Kang Kores. Apabila ada budak yang ada bapak yang menjual budak, persetubuhannya jangan dikurangi. Kan itu kan lucu. Udah mah bapaknya bikin anak jadi budak, budaknya nggak dinikahi langsung disetubuhi. Di mana lagi-lagi balik lagi. Memang dalam ketenan itu persetubuhan adalah auto suami istri, berbeda dengan Islam. Prosesnya benar. Begitu my brother, ini sebetulnya
Iya, begini Kang Templar, Bunda sudah langsung lihat semua ayat yang panjenengan tanyakan itu yang terkait dengan itu. Sekali lagi, tidak ada yang mempunyai lafaz milkul yamin. Ternyata milkul yamin itu bukan dari lafaz harful jar, lalu min, lalu kulli, bukan. Tapi milkul itu artinya yang berada dalam kekuasaan, yamin, tangan kanannya. Lalu diterjemahkan di dalam Al-Quran, menurut para mufassirin, itu adalah semakna dengan mimma malakat aimanuhum atau aimanukum. Ya budak itu artinya budak itu. Jadi begini, jangan Bang jangan Templar, pakai semua milkul sudah yamin dijelaskan lagi. oleh Pak Ustadz Tata tadi kan. Bagaimana apa yang Anda bawa sudah dijelaskan. Nah, pertanyaan Anda tadi membawa kenapa dihilangkan atau dihapus. Sebenarnya ayatnya nggak dihapus. Yang dihapus itu yang ada perubahan setelah adanya Islam. Itulah penyempurnaan. Adanya Islam membawa kesempurnaan itu. Jadi kalau Anda tetap mempertanyakan terus menjelaskan lagi mempertanyakan, jangan bawa premis menurut pendapat Anda sendiri gitu loh. Enggak, tadi cuma memastikan aja bahwasanya peristiwa itu sebelumnya benar-benar ada dan terjadi pada masa itu gitu loh. Iya, saya minta ayatnya dulu. Saya minta ayatnya dan suaranya. Oke, saya ngerti gini. Saya pertanyaan ke Templar. Saya nanya ke Templar. Kalau Templar waktu saat itu kejadian itu ada, apakah hukum Islam sudah ada? Saya nanya. Ya makanya saya nanya dulu. Jawab dulu. Ada nggak? Loh, saya kan bukan Islam, saya nggak tahu loh. Mana? Nah, makanya Makanya Islam itu ada landasan. Ayatnya belum ada untuk untuk tidak berzinah dengan, atau bukan berzinah, menggauli budak. Belum ada. Setelah itu ada. Nah, ajas legalitas yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia udah jelas. Tidak ada satupun orang yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mendahuluinya. Jadi sebelum ada aturan, nggak ada hukumnya. Anda jelas itu kan? Oke, udah lanjut Bunda. Standby. Baik. Jadi ini teman-teman harus waspada. Apa yang diambil oleh tanpa ragi dan juga dicuplik hari ini oleh Kang Templar, itu mengambil dari istilah yang ada di dalam Wikipedia dan juga di googling, tetapi di dalam ayat lafaz, saya ulang lagi, lafaznya langsung itu yang oleh Cak Tata tadi terkategorikan yang disebut milkul yamin adalah mimma malakat aimanukum atau mimma malakat aimanuhum. Nah, ini berbeda dengan yang dinarasikan oleh orang-orang di Google tentang milkul yamin. Dikatakan milkul yamin ada, maaf, bukan bermaksud jorok ya, melakukan hubungan intercourse. Lah, ini kan jelas narasinya, narasi yang provokatif. Padahal di dalam Al-Quran bunyinya nggak kayak begitu. Mimma malakat aimanuhum. Malakat. Artinya apa-apa dari penguasaan tangan kanan mereka. Maksudnya wanita-wanita di bawah perlindungan mereka. Milkul yamin itu secara singular, lalu secara plural milku menjadi malakat. Itu proses gramatikalnya. Ya sudah, artinya budak itu Bunda, nggak usah diperpanjang lagi. Artinya budak lah. Enggak. Iya, tapi gini kesalahannya itu milkul yamin malah diperpanjang ke pembantu apa itu beda itu. Nah, itu jenengan karena ini, milkul yamin itu dalam Islam rampasan perang karena dari zaman dulu seperti itu. Orang kalau perang maka menjadi budak. Iya, itu betul. Nah, sehingga saya paham. Berarti kan jenengan nih berusaha menggiring kami semua agar, itu masih ada loh perbudakan, ada pembantu begini-begini. Bukan dijual sama bapaknya ya? Ya, betul. Diperbudak, bukan dijual sama bapaknya. Nah, kalau zaman dulu dijual boleh, kalau sebelum Islam menculik boleh dijadikan budak. Sebelum 1945 penjajah memperbudak Indonesia enggak? Dan nanya Templar. Nah, itu dia. Enggak, ini udah lari topik ya. Jadi bukan lari topik. Bukan. Lihat inilah. Lihat sejarah Suriname lah. Itu budak-budak dari mana itu Suriname? Gitu loh. Itu. Yang ngejual itu siapa?
Parah. Al-Quran tidak ada gitu. Iya, jadi Al-Quran tidak ada perkataan gitu. udah terkonfirmasi ya bahwasanya peristiwa itu benar-benar ada dulunya. Gitu ya. Sebelum Islam datang. Bisa Iya, paham? Bang. Itu ada itu, Bang, ya. Sebelum Islam datang lebih parah malah, Bang, gitu loh. Justru dengan adanya Islam inilah Dengan adanya Islam mulia. mereka dimuliakan. Makanya Buddha-Buddha seperti Jangan Bilal, bawa bin Rabah. pikiran trinitas kamu masuk untuk ngomong obok-obok pemikiran orang yang lurus. Kamu itu enggak ada yang obok-obok. Iya, sebelum baik. zamannya zaman Kristen. Ini satu contoh kasus. Izinkan Bunda. Zaman Kristen kagak ada ngaruh-ngaruhnya untuk menghapus perbudakan. Iya, ini satu contoh. Izinkan Bunda beri contoh nyata ya, contoh nyata. Ada seorang yang hidup di Amerika, namanya Ahmad Prawira. Ia adalah teman dan salah seorang teman kita. Ahmad Prawira ikut kapal Belanda sebelum Indonesia merdeka. Ia tidak mempunyai kepandaian apapun, saat itu umurnya 17 tahun, sebagai helper di kapal. Ini namanya Ahmad Prawira, orang ini Indonesia loh. Orang ini Muslim, ikut kapal Belanda, jadi helper. Tukang bantu-bantu, itu pun bantu-bantu di dapur kapal besar itu. Sampai di tahun 45, tepat tanggal 17 Agustus, kapten kapal itu memberi pengumuman. Bayangkan bagaimana Belanda memperlakukan si Ahmad Prawira tahun 45, umurnya 17 tahun. Katanya, kami mendengar negara Indonesia baru saja diproklamirkan. Maka semua orang Indonesia yang ada di kapal ini, Anda menjadi orang bebas. Kalau Anda tetap memutuskan ikut kapal ini, gaji Anda disamakan dengan gaji orang-orang merdeka lainnya. Mohon dicatat, ini berlaku terjadi di zaman modern. Tapi kami memberikan keputusan, kami membebaskan Anda. Kalau ingin turun, silakan turun. Orang ini turun di San Francisco. Sampai-sampai orang ini, si Prawira ini, hanya bisa bekerja sebagai tukang nyupir di restoran, nyuci piring. Ia Islam betul, tapi tidak pernah mengamalkan Islam. Nggak tahu Islam kayak apa, cuma dia tahu Islam saja. Sampai umur 65 tahun, si Prawira ini, Mas Prawira ini, diajarkan Islam oleh istrinya, yang adalah orang kita Minangkabau. Diajarin Islam. Dia tidak tahu apa-apa, peletak-peletok lidahnya. Saya, apakah kurang bukti bagaimana orang-orang memperlakukan kita bangsa Indonesia jadi budak di kapal Belanda? Begitu terdengar bahwa dalam stasiun radio Indonesia Merdeka, si kapten ini mengatakan, kalian orang Indonesia sekarang bebas. Kalau mau tetap ikut bersama saya di sini, gaji kalian saya samakan dengan orang-orang merdeka lainnya. Intinya apa, Bun? Intinya terjadilah penghinaan status yang didasarkan kepada orang itu merdeka atau tidak merdeka. Itu yang terjadi di zaman Islam ketika baginda Rasulullah menetapkan syariat yang Allah perintahkan, dimasukkan ke dalam batang tubuh hukum-hukum Islam. Kalau melakukan kesalahan ini itu tidak perlu kurbanot. Oh tapi iya, apa? Perlu nih, Bun. Itu bunyinya seperti apa, Bun? Ayatnya di mana itu, Bun? Coba. Ini perlu ini ya untuk memastikan ini. Oh baik. Itu ada di dalam ya Asbabun Nuzul surat. Nanti tunggu, izinkan saya bekerja dulu. Saya offer kepada teman-teman dulu. Nanti kalau udah ketemu, saya ingat itu ada salah satu Asbabun Nuzul turunnya ayat. Nanti saya sampaikan gitu. Saya lihat kitab Asbabun Nuzul dulu. Monggo silakan kepada admin. Monggo. Jadi biar saya rasa sudah terjawab masalah perbudakan ini ya, sudah dijawab dengan Ustadz Tahta bahwasanya itu berlaku sebelum. Nah, tetapi datangnya Rasulullah itu mengangkat derajat apa yang seperti dijelaskan oleh Ustadz Sugi. Sebenarnya sudah terjawab. Nah, itu perlahan. Iya, nah, ada pertanyaan seperti ini mungkin, Bunda. Kang Erwin, Kang Erwin, bahkan ini untuk bukti bagi dia di zaman modern pun terjadi bagaimana orang merdeka dan tidak merdeka itu dibedakan banget agar dia tahu gitu. Iya, tadi Bunda kan berkata ayatnya turun mengenai penghapusan budak ini. Ini perlu kita lihat juga ini gitu loh ya, untuk lebih memastikan. Jadi biar lebih clear dia.
Iya. Lanjut teman-teman, silakan yang lain lanjut dulu. Bunda buka kitabnya dulu nih. Dan bunyinya seperti apa itu? Jadi bisa gini ya, kita kaji nih. Enggak apa, lanjut dulu teman-teman, karena ini ada beberapa ayat. An-Nisa 3, 24, 25, 36, An-Nahl 71, Al-Mu'min 26, An-Nur 31. Banyak ini Kang Templar, jadi saya kerja keras ini. Saya janjikan insya Allah. Ini ayatnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Al-Azab 50, 52, 55. Kalau sudah paham, ini ada 12 nanya ayat. lainnya lagi. Apa yang mau ditanyakan Iya, yang lagi? lain aja, yang lain aja. Yang jelas sudah terjawab sama Cak Tata dan kita semua tadi ya Cak Tata nggih. Oh ya, berarti nanti ayatnya belakangan lah ya. Nah, itu bisa jadi PR lah ya. Mengenai Ayat apanya? Ini Bang Mau minta ayat Templar. apa? Ya ini tentang turunnya ayat kata Bunda itu tadi ya, tentang penghapusan perbudakan itu tadi di zaman Muhammad begitu kan, turun ayat Bun kan? Iya, ada di ayat dan juga ada di hadis banyak. Ayat dan Jadi hadisnya. sekarang gini ya, Buddha itu kan pada intinya Buddha yang benar-benar Buddha, itu rampasan perang. Itu dari zaman dulu sudah. Karena kenapa kau ditawan? Karena kalau dilepas ya mereka bikin kekuatan lagi. Sehingga dijadikan Buddha, itu dari zaman dulu sudah. Nah, tapi Islam tidak boleh membuat mereka menderita. Iya, dikonfirmasi Bunda tadi ada turun ayat. Nah, misalnya sekarang kalau di agama kamu ada nggak masalah Buddha itu dimerdekakan atau begitu? Nggak ada kan? Hari ini kita seputar Islam aja dulu. Surat Al-Baqarah ayat 30 coba dibuka. Iya. Ada Ustaz Tahta yang ada malah nyuruh merintah untuk menjajah. Ustaz mana? Karena pada hakikatnya mau tahu ayatnya, Templar, biar aku kasih tahu. Iya, coba. Ini kan perlu kita Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Di situ menyuruh orang jadi budak, disuruh orang apa? Quran dan hadis lah yang dibuka. Quran dan hadis kok malah ulang. Saya kan ngomong soal Bible. Sekarang di kitabmu ada menyuruh menjajah. Ini kalau mau diperbandingkan jadi kita melakukan perbandingan. Tetap Anda kalah gitu loh. Ngapain mau dibahas? Bukan ya. Oh, tadi kan Bunda berkata ayatnya turun ya. Jadi ini kata Bunda yang mengenai penghapusan ya, kalau diadakan perbandingan ketakutan dia. Enggak, kita Al-Isra ayat 70 tuh. Banyak. Ya? Banyak Al-Isra ayat 70. Coba Al-Baqarah 30. Oh iya. Al-Mu'minun. Coba dibacakan, ditranslate aja artinya gimana? Pertanyaannya gini. Saya bacakan ya. Sebentar. Pertanyaannya ke Naik Templar. Kalau dibacakan Anda percaya hal ini? Bukan, supaya kita mengkaji. Iya, bukan mengkaji. Anda akan percaya hal ini. Percuma juga kalau Anda tidak percaya bahwa ayat itu ada. Percaya nggak percaya nanti kita mengkaji dulu untuk mengkonfirmasi. Oke. Iya, tapi konfirmasi ini dikonfirmasi dengan Biblemu boleh? Ya, nggak nyambung lah Bible dan Quran. Oke, gini, Templar ini tujuannya untuk mencari tahu karena dia belum tahu atau sudah tahu ingin dia menggiring kita ini tentang penghapusan. Ini pertanyaannya tadi kan, ini karena Anda belum tahu, ingin penjelasan atau Anda sudah tahu setelah itu menggiring kami kenapa itu dihapus apa yang Anda katakan tadi gitu loh. Iya, biar saya jadi jawab. kalau Anda ingin memang belum tahu, ingin penjelasan, nah kami dijelaskan dengan Ustadz Tahta yang pertama tadi sudah dijelaskan. Sekarang ayat yang menjelaskan apakah Anda itu bisa menerima setelah dijelaskan ayat memang benar-benar ada gitu loh. Iya, ayatnya ingin tahu aja ayatnya di mana gitu. Soalnya kan seperti tanpa ragi ya, Kristen pun sering mengulik-ulik tentang milkul yamin ini gitu loh ya. Jadi kan Muslim milkul yamin nggak ada. Saya nanya ke kamu, tanpa ragi ini orang Muslim bukan? Makanya apakah saya nanya tanpa ragi ini Muslim atau bukan? Mungkin dia fitnah. Oke, pertanyaan gitu begini. Kenapa? Mungkin saja tanpa ragi fitnah. Kalau fitnah ya ngapain Anda mengikuti orang fitnah? Makanya saya konfirmasi di sini, kan di sini banyak Muslim, itu loh maksudnya. Kalau konfirmasi biarkan tanpa ragi berdua sama kita Muslim. Sebentar.
Sebentar Pak Ilmi. Biarkan kita berdua di sini, ada tanpa ragi, ada kita Muslim siapapun di sini. Kamu konfirmasi dualanya, itu konfirmasi. Ya, bukan maksudnya, salah satu pihak tanpa raginya nggak ada, kamu bawa premis tanpa ragi ke sini. Itu karena tidak baik. saya curiga tanpa ragi ini ada fitnah-fitnah tertentu dia gitu loh. Jadi saya anggap aja Bang Templar ini mencari kebenaran atas apa yang diucapkan Bang Tamaragi itu benar-benar ada atau sebuah fitnahan yang diucapkan Tamaragi gitu ya? Iya, benar sekali. Silakan Gitu loh. Ustaz Atta menjelaskan, setelah dijelaskan silakan Anda terima atau tidak, itu monggo. Sebentar. Sebelum dijelaskan Ustaz Atta, premis fitnahannya apa? Premisnya begini ya, bahwa saya tanpa ragi berkata milkul yamin itu adalah partner seks di luar istri. Apakah tidak ada dalam tidak ada di dalam Al-Quran partner seks. Udah jelas? Mau terjemahkan apapun nggak ada. Ini aja langsung dijelasin. Sebentar Pak Tatan. Supaya jelas ya. Satu, supaya kamu jelas. Terjemahan nggak ada partner seks. Jelas? Jelas. Udah, oke, dilanjut Ustaz Tata, itu aja. Jadi yang dikatakan tanpa ragi itu ya, sebenarnya dia mempertanyakan sesuatu yang sudah ada di zaman dulu yang sudah parah. Jadi zaman dulu Salomo aja 300 loh budaknya yang gundik yang halal untuk disetubui. Nah, ke Islam baru datang, ya tetap berlaku ini, hanya saja setelah itu ada aturan. Di dalam Islam itu hanya berlaku untuk perang saja. Kalau sebelumnya yang boleh disetubui itu, kamu menculik orang, jadikan budak, ya boleh. Ya, itu aja agama Alkitab itu. Tidak ada rajam. Begitu juga di awalnya Islam ya gitu. Nah, hanya saja bedanya dalam Islam itu dimuliakan budak itu, tidak seperti diperlakukan seperti binatang seperti zaman-zaman sebelum Islam datang gitu. Nah, ya sudah gitu iya, kan. Iya, berarti benar ya. Berarti iya benar. Tanpa ragi itu nggak sepenuhnya benar ya dengan mengulik-ngulik ayat milkul yamin itu. Gitu iya, berarti dia tidak membaca kitabnya sendiri, berarti Bible gitu. Andai kan dia paham Bible-nya, tidak mungkin hanya kayak gitu. Berarti tahu hukumnya kan? Loh kok lari ke Bible? Loh, saya mengatakan berarti ya tanpa ragi itu tidak tahu tentang perbudakan di zaman Alkitab gitu loh. Andai kan tahu, tidak mungkin dia menanyakan seperti itu. Karena yang ada di Alkitab lebih parah. Tidak ada kemuliaan sama sekali untuk budak. Intinya juga tanpa ragi itu tidak ada hak untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang menyatakan ada seks itu yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran. Itu saja. Gini deh, lu Bang siapa nih? Bang Templar. Sampaikan ke tanpa ragi, saya Nasir Media Channel tantang dia. Gitu ya. Untuk kita bahas tentang Jamil ini. Ya. Dia Alhamdulillah sering udah ketemu monolog. ayatnya. Udah ketemu Oh ayatnya. iya, silakan Bunda. Dor. Aduh, ini Anda ini buat orang bekerja minta ampun. Surah Al-Maidah ayat 89. Disinilah batang tubuh memerdekakan budak menjadi bagian dari undang-undang negara di bawah kepemimpinan Presiden kaum mukminin yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun cukup. Nanti Bunda akan buktikan mengapa dia dalam 10 tahun. Ya, biar bunyinya kamu gimana nanti Bunda? Bunyinya gimana tuh? janji. Karena Anda menanyakan ini teman-teman, dengar ya. Karena dia nanyakan ini ke Bunda, Bunda kerja keras, jadi harus Bunda buka kamera, dia harus rela melihat layout Al-Quran. Setuju? Lanjut baca aja sudah. Tunggu, nanya dia dulu. Setuju Anda? Saya akan bukakan layout Al-Quran. Kenapa dia disebutkan seperti itu? Berani bertanya, berani mendengar jawaban. Setuju semuanya? Setuju. Iya, setuju ya. Buka lah. Oke. Pertama, Bunda buka ayatnya dulu, nanti baru kepada layout Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 89. Ya, 89. Masya Allah.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته maka kafaratnya itu asyarati masakin, memberi makan asyarati 10 orang miskin. 1, hukuman pertama. Hukuman apa? Orang yang melanggar sumpah. Nah, sumpahnya ini ada lagi hukumnya nih. Ada sumpah mempersamakan istri dengan ibu, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Kaji sendiri nanti ya. Tapi saya mau membahas apa yang jenengan tanya. Kafaratuhu, maka kafaratnya, keparatnya adalah itu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tutaimu. Oke, silakan. Itu memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya gimana? Tunggu dulu. Ini ayatnya panjang. Memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Nah, ini dia. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba sahaya. Ya, jelas surat Al-Maidah 89 menjadi bukti bahwa Allah mencantumkan memerdekakan budak sebagai bagian dari. Coba yang ini dibaca Bunda, coba yang ini. Gimana? Tidak menghukum kamu disebabkan maksudnya gimana nih? Nah, gini loh. Dalam hidup ini kan banyak orang di antara kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Misalnya, maaf, berhubungan badan di bulan Ramadan. Walaupun istri itu halal, tapi kalau di siang hari itu jadi haram. Ada lagi misalnya, apa hukuman yang lagi emosi antara istri dan ibu dipertentangkan, lalu tercetuslah ucapan, kamu ini punggungmu sama dengan punggung ibuku. Orang Arab kalau itu diucapkan berarti sama dengan menceraikan istri dengan cara sindiran. Tidak boleh. Kalau orang ini bilang, aku sebetulnya nggak pengen menceraikan ya Rasulullah, oh berarti dia tidak bermaksud, tapi dia khilaf. Kekhilafan itu tetap harus dibayar. Ini menjawab apa yang selalu digoreng-goreng oleh Rudi Yohanes, mengatakan, loh Adam katanya diampuni, loh kok masih harus diusir dari surga. Ini orang diampuni dengan catatan dia melakukan apa yang disyariatkan. Maksudnya gini loh Bunda. Nah, saya tunggu, belum jelas. Anda ini kalau nanya giliran orang jawab dengerin, kalau enggak jangan tanya deh. Iya, tapi harus nyambung. Ya tapi Anda menanyakan hal penting, hal yang namanya syariat, law. Di Amerika mau belajar law itu nggak sembarangan. Sekarang Anda nanya tentang law, bersabarlah mendengarkan. Kalau nggak jangan tanya. Secara eksplisit itu mungkin ada tertulis gitu kan lebih enak sih ya. Lah kan tertulis di situ memerdekakan seorang budak. Kan jenengan tanya memerdekakan budak. Tahriru. Tahrir. Raqabah. Memerdekakan budak. Nah, ayo, udah jelas sekarang. Yuk, buka kamera biar jelas. Mungkin Bang Templari biar lebih paham, bacakan ayatnya secara full, sudah itu terjemahkan secara full, sudah itu jelaskan secara full. Ini orang tanya Nabi kok. Itu baru mantap, baru keren. Baik. Coba. Oke. Ya. Ini. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Ini ayat di atasnya nih banyak nih tentang sumpah-sumpah itu. Ya. Ini juga menjelaskan bahwa kedua ayat yang diturunkan berkenaan dengan 10 orang sahabat. Telah bersepakat untuk menjauhi hubungan sama istri. Bersepakat itu masuk sumpah, aku nggak bakalan gaul istriku lagi. 10 sahabat. Terus ada yang bilang aku tidak makan daging. Yang lain bilang pokoknya aku tidak makan segala sesuatu sekedar untuk menguatkan badanku saja. Ini mereka marah kepada istrinya. Begini Bunda, jelaskan baca aja. Mungkin Bang Templar nggak paham kalau dijelaskan satu-satu, bukan kelasnya Bunda ya. Iya, kaitannya ke budak apa coba? Nggak ada kaitannya ke budak itu tadi. Maksudnya yang langsung secara eksplisit gitu loh ya, bunyinya langsung
budak itu dilarang. Anda jangan, Kang Templar, saya jadi emosi nih. Anda jangan ngatur-ngatur Allah. Suka-suka Allah mau redaksinya kayak bagaimana. Yang jelas di situ ada au tahriru raqabatun. Maaf, raqabatin. Au tahriru raqabatin. Itu artinya memerdekakan seorang hamba sahaya. Itu lihat di screen. Terjawab. Kalau kayak gini lihat di screen tuh. Selesai. Nah, kan tadi Anda tanya, mana ayat yang menyatakan kalau merdekakan budak itu menjadi hukum dalam Islam? Sekarang saya jawab, surat Al-Maidah ayat 89. Sebagai seorang muslim saya harus terangkan ayat ini berkenaan 10 orang sahabat bersumpah. Iya, Ada yang sumpahnya gue gak bakalan makan daging lagi. Ada yang sumpahnya ini dan seterusnya. Ditegur oleh Allah. Biar kita baca, mereka akan diampuni. Walaupun mereka akan diampuni, tetapi mereka harus merdekakan seorang budak. Mana sesnya jangan dihapus dulu, coba. Hamba sahaya, ngerti nggak hamba saya? Iya, tunggu dulu, coba share screen-nya dibuka lagi, Budak Kang Templar, Masya Allah. Share screen-nya mana tadi? Biar kita kupas. Ya udahlah, oke lah. Share screen lagi lah kalau gitu, Abang dah semua. Kang Templari mungkin mau pelan-pelan barangkali dia. Oke. Baca ayatnya juga dong. Yang bahasa Indonesia aja lah. Ya nggak bisa begitu Arab. Kita belajar nggak begitu. Nah ini Arabnya oke. Bukan Bible yang tertipu dengan terjemahan. Iya makanya supaya kita baca. Mana coba? Oke, bacalah. Iya, apa Allah tidak baca kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Itu maksudnya bagaimana? Sumpah-sumpah yang bagaimana nih? Lah, kan ini kemana-mana jadinya. Asbabun nuzulnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ini nih gara-gara ada 10 orang sahabat yang telah bersepakat untuk menjauhi berhubungan dengan istri mereka. Ada yang tidak mau makan daging, ada yang tidak makan sesuatu kecuali sekedar menguatkan badan saja saking kelailah dengan istri. Bunda, maksudnya sumpah itu sumpah tidak makan itu gitu ya? Ya, itu aku pokoknya aku nggak mau memberikan nafkah batin, artinya nggak mau berhubungan badan dengan kamu, itu ya. Nafkah batin itu kan. Terus yang satu bilang, aku mulai sekarang nggak mau makan daging yang kamu masak. Yang satu lagi, aku tidak akan makan sesuatu sekedar menguatkan badanku. Jengkel aku dengan kamu. Gitu. Ya, berkelahi suami istri. Berarti dalam ayat Islam, yang itu nggak ada kaitannya dengan budak ya, yang itu. Coba ke bawah lagi, mana justru itu menariknya. Yang nggak kaitan dengan budak saja, dalam menyelesaikan masalah, semua kesalahan dalam Islam itu ada dihukum gitu loh. Saking mulianya Islam, sampai hal kecil pun dikasih punishment. Padahal istri-istri sendiri nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang dengar. Tapi Allah dan Rasulnya tahu. Bunda, jelasannya gini aja. Intinya kan yang ditanyakan yang tidak sengaja. Itu ibaratkan gini, bukan hanya sumpah. Misalnya ada orang menjima istrinya di bulan puasa tapi tidak sengaja, tidak tahu kalau dia sedang puasa, lupa. Nah ini tidak kena kafarot gitu loh. Ibaratkan gitu itu. Tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ya iya sama. Jadi walaupun puasa kalau tidak sengaja ya tidak kena kafarot, tidak dihukum gitu loh. Iya betul. Iya kenapa makanya ditutup lagi? Orang lagi puasa bulan Ramadan Abang, tahu-tahu dia lewat istri dia colek istrinya, lewat samping istri dia cowel, pantat istrinya. Akhirnya ini kemana-mana Bun, ini kemana-mana. Nah, jadi dia perbudakan aja tadi udah perbudakan gampang aja, yang dia tidak paham lalu kita jelaskan. Jadi berarti untuk yang kayak masalah yang bukan berkaitan perbudakan pun Allah memberikan hukumannya memerdekakan hamba sahaya. Ya, padahal bukan berkenaan hamba sahaya. Itu nanti dimasukkan ke dalam hukum Islam. Iya itu nanti pembahasannya. Yang maksudnya yang mengena dengan perbudakan saja gitu loh, bunyinya seperti apa? Anda menjelaskannya itu bukan adiknya jenengan Abang. Masa Abang menginginkannya begitu? Saya kasih surat 589 bunyinya memerdekakan hamba sahaya. Kurang apa lagi? Ayo sekarang buka kamera nih, lihat sini. Janji tadi mau dengar kan?
Iya, Yuk, makanya silakan. kan belum selesai ayatnya tadi belum Udah, selesai. Bukakan aja pun. Buka aja. Ya, enggak buka nih. Ayo, siap. Buka aja. Nah, kenapa di situ 10 ya? Di asumsi tuh. Kalau Kristen Mari kita itu lihat kenapa nggak yang 10. takut-takut loh buka Itu ayat. asumsi. Kau selalu Nah, ini asumsi. Kang. Buka Ini aja. Kang. Ya, kita buka ya kamera nih. Ini ya, Kang. Iya. Kenapa di situ 10 ya? Ya, 10 sahabat, kemudian kasih makan 10 orang miskin, kemudian memerdekakan budak. Surat Muhammad ada surat ke-47. Kalau dalam Bible kita tidak mendengar ada Bible atau Gospel Yesus. Tapi Al-Quran mempunyai satu surah spesial, surah Muhammad. Surah Muhammad ini surah ke-47. Lihat layoutnya, ini layout standar 15 Coba baris. diulang tadi Bun apa? Poin yang ketiga memerdekakan budak. Poin yang kedua tadi apa? Ngasih makan orang miskin. 10 orang fakir miskin. Iya, yang pertama? Lah itu yang pertama, Oh, 10 orang fakir miskin. Yang kedua memerdekakan budak. Iya. Nah, Jumlah mari kita budak lihat yang kenapa. dimerdekakan itu berapa? 10 juga gitu, bukan? Satu. Oh, satu. Iya. Besok bikin lagi kesalahan, satu lagi. Satu. Itu kaitannya kenapa? dengan apa, Bun? Sumpah-sumpah tadi. Orang yang melanggar syariat, yaitu sumpah-sumpah. Oh, orang yang melanggar syariat itu harus memberi makan 10 fakir miskin dan memerdekakan satu budak. Begitu Satu, kan? iya, iya. Mari kita lihat. Kenapa di situ 10 fakir miskin dan kenapa satu? Dan pembawa risalah kan Muhammad, ya, namanya Muhammad. Allah mengabadikan nama Muhammad dalam surah ke-47, surah 47, surah 47, surat Muhammad. Itu kan surat 47 tuh, surat Muhammad. Surat 47. Tadi kan 10 orang fakir miskin dengan satu budak. Pasti dong kalau dia united digabungkan. Pasti 11 kan? 10 dengan 1 ya 11. 10 miskin. 1 budak. Ini budak B. Ini miskin M. Mari kita lihat surat Muhammad. Dimulai lafaznya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama persis dengan permulaan in the beginning daripada Al-Quran. Yaitu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Lafaz Muhammad pun ada pula di dalam batang surah. Namanya surat Muhammad. Lafaz Muhammad pun ada di dalamnya. Di mana? Di ayat kedua. The second ayat. Oh, ini cocokmologi nih, Bun. Oh, jangan sembarangan mau bilang cocokmologi. Seenaknya apa jenengan? Ini di sini bukan dicocok-cocokkan. Mohon maaf. Tadi kan udah janji. Saya bilang 10. Belum selesai saya. Nanti dulu. Sampai yang dicocokmologi apanya? Kalau saya nyocokin iya, adanya di sini. Ini firman logos dari Allah. Logos dari Tuhan. Surat Muhammad. Ini bukan saya nyocokin. Namanya Muhammad. Ada lafaz Muhammad di dalamnya. Di ayat kedua. Apakah cocokmologi namanya kalau syahadat itu memang dua? Ya, kalau cocokmologi itu sesuatu yang enggak ada hubungannya. Lanjutkan. Surah Muhammad. Ada lafaz Muhammad di ayat kedua. Dalam syahadat, nama Muhammad pun syahadat yang kedua. Dan 2 langkah setelah Muhammad ada the truth, al-haqqu, Muhammadin wa huwal haqqu, dan Muhammad dialah kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhannya. Walaupun ada kata apa itu? Hubungannya, kalau Allah menetapkan suatu hukum, dia tidak pernah tercerabut dari badan Al-Quran. Sekarang dalam lafaz ini, surat Muhammad, mukadimahnya, in the beginning-nya terdiri dari 11 ayat. 10-nya berakhiran mim. Mim, lahum, balahum, amsalahum, hum. Kecuali 1. Kalau 11 ayat akhiran mim, 11 ayat, cuma 1 yang tidak, berarti 10. 11 ayat. 1 yang tidak, berarti tidak, kurang 1. Ini kita mau bahas 10. apa ini? Mau bahas perbudakan kok lari ke sini-sini, gimana sih? Tenang dulu, Abang.
Tenang dulu abang. Beginilah Allah itu la mubaddila li kalimatillah. Tidak ada yang berubah dalam perintah-perintah kalimah-kalimah Allah. Sekali Allah menetapkan 10 orang fakir miskin. Ternyata surat Muhammad ini semuanya ini in the beginning-nya lafaznya mim. Mim. Berapa? 10 ayat. 10 ayat lafaznya mim. Padahal totalnya 11. Bukankah tadi memang 11? 10 fakir miskin, 1 budak. 10 miskin, 1 budak. Beginilah kesesuaian. Kesesuaian. Belajar menghargai Anda ini. Kesesuaian Al-Quran. Ini 11 semuanya. Lafaznya berakhiran mim. Dan 1 saja yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. 10 miskin, 1 orang yang budak dibebaskan. 10 semua yang mim, 1 yang enggak mim. Dan yang tidak mim itu persis juga di ayat 10. Allahu Akbar. Inilah watak Al-Quran. Nah ini kenyataan ini Abang Da tolong dilihat saja. Anda enggak mau mengimani enggak masalah. Iya kajian Bunda ini terlalu kenyataan. dalam. Kenyataan bahwa sekali Allah menetapkan perintah atau commandment, maka batang Al-Quran, sang pembawa risalah, membuktikan hukum tersebut. Demikian, terima kasih. Iya. Maksudnya gini Bun, tadi kan karena melanggar syariah, ya, betul. Diwajibkan harus memberi makan 10 fakir miskin, benar ya? Dan membebaskan 1 orang budak. Ya, yang dilanggar itu syariah yang mana ini Bun? Kalau khusus ke ini ya, ke Enggak, gini aja, kamu mau nanya apa lagi? Ayo, udah jelas semuanya itu. Sekarang saya persilakan kamu nanya apa lagi? Oh, yang tadi udah ditutup. Iya, ya kan udah jelas, apanya mau ditanya? Oh, tadi masih ada. Apa? Gini, syariah mana yang dilanggar itu yang harus membebaskan 10? Oke, pertama sumpah, misalnya demi Allah ya. Kedua sumpah dihar, orang yang menyamakan istrinya dengan punggung mahramnya. Juga orang yang jima di waktu bulan Ramadan. Enggak, sebentar, menyamakan apa? Menyamakan apa? Sumpah dihar. Itu yang bagaimana itu? Sumpah dihar itu ada orang yang mengatakan pada istrinya, punggungmu sama seperti punggungnya ibuku. Ini namanya dihar. Maka kena kafarot orang seperti itu. Nah, ini kamu tidak mungkin paham tentang dihar itu. Sumpah ilah, sumpah dihar itu tidak usah lah dibahas. Iya, nggak ngerti aku. Maksudnya ya makanya ya udah, yang penting saya jelaskan. Sumpah apa saja yang harus kena kafarot memerdekakan budak itu. Kan sudah aku jelaskan. Nah, sekarang mau nanya apa lagi? Sebentar. Sumpah kafarot yang harus memerdekakan. Oh, gitu ya. Ya oke lah, sampai sini clear lah. Ada lagi Abang, lanjutan dari ayat 89 tadi, jika tidak mampu kalian melakukannya, budak tak punya, uang tak punya pula untuk memberi makan 10 orang fakir miskin. Ada jalan lain lagi dalam Islam. Enggak benar. Oh iya, apa itu? Nah, lanjutkan, bisa dibuka lagi, yaitu berpuasalah 3 hari. Iya, 3 hari Bun. Iya, itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kalian bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Maksudnya Bun, enggak, sebentar, puasa 3 hari ini kan perlu ini dulu. Memang total nggak makan selama 3 hari atau makan pagi, pagi makan sampai pagi lagi atau gimana? Dalam Islam, ketentuan berpuasa itu sudah jelas. Yaitu sejak dari ufuk, sebelum fajar sampai dengan nanti matahari, sebelum matahari terbenam, akan terbenam matahari. Kalau ukurnya itu matahari, sama matahari mau bye-bye begitu. Matahari mau muncul sama matahari mau terbenam. 3 hari berturut-turut. Itu kembali kepada siapa? Kepada Allah juga. Nah, jadi seperti itu Abang Da. Aduh. Tadi pertanyaan bahwa di mana ayat yang menyatakan membebaskan budak menjadi bagian dari hukum syariat Islam. Sudah terjawab, G? Iya, boleh lah. Nah, kenapa memberi maskannya 10 orang miskin? Terjawab, Allah tidak mau ada perbedaan antara sang pembawa risalah dengan bumi risalah. Tolong yang benda sebentar ini Pak Gias di mute dulu dong.
Bagias, Tolonglah kita ngerti sendiri. Bagias di mute dulu dong. Sebenarnya kalau sudah jelas ya udah, mau nanya lagi silahkan. Iya, gitu. jadi dengan ini menjelaskan Bang. Nih, Nah, Pak kita Ustadz, ganti salah pertanyaan satunya berikutnya dia aja. melepaskan melepaskan. Gak usah Bang, gak usah. Udah panjang nantinya. Enggak, Yang ini penting melepaskan budak nih. Saya ingin menjawab apa yang dia tanyakan saja. Oke, Bang, sebentar. Ayat 13 Al-Balad ayat 13 melepaskan perbudakan. Tuh, hamba sahaya tuh. Jelas kan? Ada ayatnya? Standby, lanjut. Banyak Ya, ayat. baik. Alhamdulillah. Di Jadi An-Nur jelas juga ya. ada. Ya, betul. Lanjut. Di An-Nur, Al-Maidah, An-Nur, kemudian Al-Balad. Al-Balad itu surat ke 98. Ya, Masya Allah. Jadi Abang Templar. Kalau begitu ya sekarang ini berarti perbudakan tidak ada, berarti ayat itu nggak berlaku lagi lah ya. Kalau ada yang berperbudak begini, kalau ada yang sebentar, kalau ada yang melakukan, misalkan kamu melakukan, saya akan menghajar kamu dengan ayat ini, menghukum kamu. Nah, tapi zaman perbudakan sudah dihapus, gimana? Nah, sekarang kan misal perbudakan tidak ada, kan ada dua lagi kafarat itu, yaitu puasa sebulan berturut-turut atau memberi makan kepada orang fakir miskin 60 orang. Itu gantinya karena budak sudah tidak ada. Oke, saya jawab ya. Sebentar, bismillah. Begini Mas Templar yang ganteng sekali. Ya. Di dalam Islam turun abad ke-7 itu sudah membenci yang namanya perbudakan. Bukan di kitab Anda yang menyuruh manusia untuk jadi budak. Kami itu menghapus budak. Itulah Islam, mengangkat derajat manusia menjadi manusia. Bukan menjadi Tuhan. Bukan menjadi di bawah manusia. Islam datang ke dunia ini untuk menyatakan bahwa akhlak yang terbaik adalah manusia yang beradab. Oh iya, tapi sebentar, ini penjual martabak itu ya, bukan? Siapa ini? Udin Kampleng, nggak tahu Kampleng ini. Gimana Kampleng kabar? Enggak, ini biar jelas nih, kita sering diskusi sama dia. Cuma di dalam masalah diskusi nggak ada bercanda kita. Nantilah di luar itu kita bercanda lagi. Ya Kak? Ya, jadi gitu. Islam ini mengajarkan tentang masalah mengangkat derajat manusia menjadi manusia. Manusia dimanusiakan, bukan manusia dituhankan. Tidak ada di ajaran Islam budak itu untuk dinikahi semena-mena, dijadikan untuk pesundal. Ya, di ayat Anda dikatakan pesundal itu masuk surga. Di Islam pesundal itu tidak ada, malah dinikahi dengan mas kawin untuk mengangkat derajat manusia itu menjadi halal, menjadi manusia yang terbaik. Anda pahami itu? Islam turun untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan dijadikan sebagai Tuhan. Terima kasih. Oke, mantap. Betul. Ya, berarti kan ini udah terjawab ya Bang Templar. Kita pindah yang lain lagi ya. Iya, oke lah, dilanjut. Ya. Berarti berarti tambah lagi fitness kan? Oke, lanjut. Ya, betul sekali. Berarti itu tidak berdasar. Ya, jadi Abang Templar mau tanya apa lagi? Mumpung ini kitab bunda lagi kita buka-buka semuanya nih. Iya, dilanjut aja. Oh, dilanjut aja. Ya, baik. Kalau cuma mencari kesalahan atau apa, tidak mungkin nemu dalam Islam itu. Karena sudah ada penjelasan semuanya. Betul, nggak mungkin nemu di Zoom-nya, di channelnya tanpa ragi. Walaupun gitu, segudang videonya CP dipertanyakan, ya mudah dijelaskan oleh umat Islam itu. Karena kan gini Ustaz Tata ya, mungkin saudara kita Kristen ini memahami budak dan perbudakan ini sama. Kalau kita kan berbeda. Budak itu manusianya, perbudakan adalah perbuatan yang semena-mena terhadap budak, kan itu. Jadi kadang-kadang itu. Jadi pemahaman yang seperti itu memang harus diluruskan dulu, sama atau tidak kita memahaminya, kan itu. Akhirnya nggak melenceng kemana-mana kan gitu. Seperti mohon maaf tadi ART budak, gimana sih? Boleh saya tambahkan sedikit Bang? Oh silakan Bang. Aduh, sih. Kalau gitu saya ngopi dulu. Lanjut. Tunggu Guru Unda. Ini ada budak Angon di sini. Terbangun ini.
Nah, ketahuan ya, ada orang yang baru bangun duduk di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait dengan perbudakan ya. Kenapa kemudian Al-Qur'an tidak sama perintahnya di dalam perintah-perintah syariat lain tentang perbudakan, misalnya dirikanlah sholat, tunaikan zakat, tidak sama perintahnya hapuskan perbudakan dan seterusnya. Apa alasannya? Karena Allah tahu bahwa ketika malaikat bertanya kepada Jibril, kepada Allah, kenapa engkau hendak menciptakan manusia di atas muka bumi yang kelak akan melakukan pertumpahan darah? Jadi sebelum manusia diciptakan itu, malaikat sudah protes. Kenapa sih kamu ingin menciptakan makhluk yang kerjanya nantinya hanya berperang, dan berperang? Nah, ayat ini memberikan indikasi kuat bahwa manusia itu gemar berperang. Sehingga ketika saat sekarang tahun 2022 tidak ada perbudakan, apakah kemudian ada yang bisa menjamin ke depannya tidak ada peperangan? Tak ada itu. Tak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi dalam waktu dekat ada perang. Nah, ketika kemudian terjadi perang, Al-Quran kemudian memberikan solusi. Bagaimana tentang orang-orang yang menjadi tawanan perang. Orang yang menjadi tawanan perang, jatuhnya, posisinya adalah budak. Lalu kemudian perintahnya jelas, bahwasanya misalnya ada perintah yang kekuatan perintahnya itu sama seperti dirikanlah salat, janganlah engkau berzina dan seterusnya, dan itu ada dalam Al-Quran, maka itu artinya bahwa tidak akan pernah terjadi perang di atas muka bumi. Dengan demikian Al-Quran salah sebagai wahyu. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, diwahyukan dari esensi yang maha tahu. Allah tidak mengatakan, ya Muhammad perintahkan kepada kaummu, jangan pernah ada perbudakan. Itu nggak ada tuh. Tapi yang ada kemudian adalah merdekakan, bebaskan hamba sahaya, merdekakan perbudakan. Artinya bahwa ruang lingkup tentang perbudakan itu akan senantiasa mewarnai kehidupan manusia. Kenapa? Karena peperangan itu tidak ada yang bisa mengelak ketika itu harus terjadi, maka perang terjadi. Maka ketika perang terjadi, maka perbudakan itu pasti ada. Lalu Islam datang ketika perbudakan itu ada perintah fa imamanna ba'd. Datanya sangat banyak dalam Al-Quran. Fatahriru raqabah, memerdekakan perbudakan. Fakku raqabah, melepaskan perbudakan. Lalu kemudian dikatakan wafir riqabi. Banyak ayat, banyak dalil dalam Al-Quran itu. Wafir riqab, dalam surah Al-Baqarah ayat 177, kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 60, kemudian di dalam surah Muhammad ayat 4 juga diterangkan seperti itu. Banyak data yang kemudian mengatakan bebaskan, merdekakan, ya, lepaskan dia. Artinya bahwa Al-Quran itu tidak pernah mati zaman dia. Kalau ini bukan wahyu Allah, maka tentu tidak ada solusi tentang perbudakan. Wah, ini ada budak nih, gimana? Al-Quran coba lihat. Oh, tidak ada solusi. Pokoknya perbudakan itu bunuh. Budak itu harus dibunuh. Budak itu harus begini dan begono. Kenapa tidak diterangkan dalam Al-Quran? Maha suci Allah, Al-Quran memberikan solusi itu. Ketika Al-Quran menerangkan, wa ma adraka mal aqabah, dijawab oleh Allah di dalam ayat 3 di ayat ke-13 kalau saya tidak keliru ya. Apa yang diterangkan kemudian oleh Allah? Fakku raqabah au it'amu fi yaumi zi mas'aka masqabah. Itu diterangkan kemudian oleh Allah. Atau kata Allah, yatiman za maqrabah. Indahnya Quran itu. Jadi ketika hari ini terjadi perang, Al-Quran kasih solusi. Karena tidak ada perintah kepada umat Islam Al-Quran, hilangkan perbudakan di atas muka bumi. Sama artinya bahwa jangan pernah terjadi perang di atas muka bumi. Tapi ternyata
keliru, terjadi perang. Ternyata setelah perang, Islam kelabakan tidak punya buku panduan untuk mengatur tentang orang-orang yang ditawan dalam peperangan. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, Al-Quran menjelaskan seperti apa yang saya terangkan, ada solusi, fakku rakaba, dan apa yang dijelaskan oleh para guru di sini, Adinda Tahta, Bunda Semangkut, dan semua teman-teman yang ada di sini. Sangat indah Quran itu. Nah sekarang kalau kita bertanya tentang kitab-kitab yang dikatakan lengkap, sempurna, ditulis 40 orang lebih, dituliskan, diwahyukan kurang lebih 1700 tahun. Apakah solusi seperti Al-Quran tentang perbudakan itu kita bisa temukan di dalamnya? Tidak sama sekali. Inilah artinya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hudan, sebagai solusi, pegangan hidup bagi umat manusia. Jadi budak nggak bisa hilang, tak boleh dihilangkan dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran menekankan hapuskan perbudakan di atas muka bumi, mustahil. Laksana hapuskan dosa di atas muka bumi, hapuskan pesina di atas muka bumi, mustahil. Yang ada disuguhkan oleh Allah adalah solusi ketika anak keturunan Adam melakukan peperangan. Betul. Ya, saya kira begitu sahabat saya. Satu lagi, Bang Zuma, tolong dijelaskan juga tentang siapakah Zaid bin Haritsah yang dinikahi oleh Zainab, biar dia tahu itu siapa dia. Enggak, sebentar dulu Pak Budi, sebentar dulu. Berarti penghapusan perbudakan ini hanya temporary saja berarti ya, hanya sifatnya sementara begitu ya? Iya, betul. Kenapa? Karena kalau besok terjadi peperangan kembali, apa yang kemudian menjadi solusi dalam ajaran agama Islam? Nah, tapi seperti yang saya gambarkan, bahwa Al-Quran tidak datang untuk kemudian memerintahkan manusia menghilangkan perbudakan, tapi memberikan solusi ketika perbudakan itu muncul di atas permukaan. Apa solusinya? Hapuskan, merdekakan, lepaskan. Tetapi ketika ada perintah kemudian jangan pernah ada lagi perbudakan, itu nggak ada. Karena perbudakan itu akan senantiasa muncul, karena tawanan perang itu akan selalu ada. Makanya ada dikatakan harta rampasan perang sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Anfal. Bedanya tawanan perang dengan budak yang kita punya yang bekerja siang malam untuk kita itu apa? Bedanya dengan budak hasil tawanan perang dengan budak yang kita punya gitu loh, yang kesehariannya memang bekerja untuk kita. Itu bedanya apa? Ya sama aja. Sama aja, karena awalnya dari perbudakan itu ya seperti itu. Karena ada orang yang tidak berdaya, atau karena orang itu dibeli, atau dari rampasan perang, itu namanya budak, adalah orang yang dikuasai oleh majikannya. Gitu. Hanya saja di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa tentang perbudakan dan perilaku terhadap budak. Jadi tidak semena-mena seperti masa lampau sebelum Al-Quran itu datang. Di antaranya dilarang menggauli budak wanita musyrik, dilarang menggauli budak wanita bersama dengan saudarinya. Nah, ini yang perlu dipahami. Wajib menafkahi budak secara layak. Iddah pada budak juga itu ada. Jadi itu diatur dalam ajaran agama Islam. Gak boleh semena-mena terhadap budak itu. Oke, saya kira begitu. Dan ini kita live sudah berapa jam ini, sahabat-sahabat sekalian? Saya kira masih ada yang live, termasuk saya juga, channel saya masih live ini udah berapa jam? Nggak terasa, Gurunda. Iya, iya. Bang Zuma, satu lagi saya tambahin, itu maksudnya budak orang yang bekerja dengan budak tawanan. Budak yang bekerja itu adalah pekerja. Anda harus tahu dulu, ini yang bertanya. Betul. Itu sama dengan pegawai kita, tapi babu, kerjanya di kalau belakang. bahasa kita tuh babu, jongos itu digaji. Itu pekerja. Paham? Kalau yang namanya budak di sini adalah budak tawanan yang kebebasan kemerdekaan dia itu tertahan karena kalah. Oke, pertanyaan selanjutnya yang boleh digauli itu budak yang jenis mana ini? Nah, untuk budak yang habis kalah di dalam peperangan, itu wajib kita memberikan hak dia sebagai budak. Bagaimana? Tidak boleh semena-mena kita melakukan dia, karena dia itu manusia.
bukan binatang. Iya, maksudnya budak yang boleh digaul itu yang budak jenis mana, yang hasil tawanan perang? Ingat ya, bahasa gauli itu di dalam Islam itu adalah boleh menyetubuhi. Maksud Anda begitu kan? Betul kan? Iya. Kami budak, kami tentang budak yang pernah ditawan oleh kita, yang kalah dalam peperangan, kita wajib memberikan dia mas kawin. Itu harga diri budak bagi Islam. Walaupun dia budak, tetap kita akan memberikan mas kawin kepada dia. Tidak semena-mena kita seperti perempuan-perempuan sundal yang seperti di kitab Hosea, sembarangan aja semuanya. Enggak begitu. Kami selalu menyatakan orang yang ditawan itu adalah manusia. Hargai dia sebagai manusia. Sebagaimana Tuhan kami menghargai kami sebagai manusia di kitab kami. Harus tetap diberi mas kawin dulu begitu ya? Oh iya dong. Itulah syaratnya menikah. Padahal dia kan hanya seorang budak. Loh, Ya, budak itulah bukannya namanya manusia. menaikkan derajat Apakah budak mereka, itu bukan Abu manusia? Templar. Ya kan Kang Budi, Budi, itulah namanya Islam menaikkan derajat manusia Betul walaupun ia sekali, budak. akhlakul karimah, betul. Ya, lanjut Mr. Kampeng Templar, lanjut. Ya, artinya suka bercanda saya sama dia, Bu. Tenang aja. Contoh lagi, Boleh sebenarnya ya. Kang Templar itu ayat 89 itu juga menerangkan dari Ali radhiyallahu anhu, memaparkan bahwa ayat ini diturunkan itu sehubungan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau bersumpah, Abu Bakar, tidak memberi belanja kepada Mistah bin Usamah. Mistah bin Usamah itu fakir miskin yang menjadi tanggung jawab Abu Bakar. Entah karena apa dan bagaimana tiba-tiba bersumpahlah Abu Bakar untuk tidak mau memberikan belanja kepada fakir miskin yang menjadi tanggungannya. Bayangkan, seorang yang tidak mau memberikan tanggungan belanja lagi setelah selama ini ditanggung, ditegur Allah sedemikian tegurannya. Sehingga itu termasuk sumpah yang harus dibayar kafaratnya. Bayangkan, beginilah kemuliaan dan kehalusan budi Al-Quran. Ya, demikian, Mangga. Bunda, boleh kita tambahkan ya, ini kita bicara data, Bang Netempar, dari abad ke-17 dan 18 saja, siapa yang masih memperlakukan perbudakan kita baca sendiri di sini. Dan ini ada satu tempat Bunda sekarang. Salah satu hasil tulisannya ketika dia menjadi seorang budak ini diabadikan oleh pemerintah Washington Post gitu. Jadi pemerintah librarian Amerika begitu. Dia menukil satu ayat dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi nah ini nih. Mana ya? Nah ini, it was probably about 1987. Ibn Said was then 37, and after studying 1807, Ya. bukan 19, Kang. Oh ya, 13. Oh ya, 25 tahun. He must have learned philosophy, theology, astronomy. Deb said, "This is what you expect for those who go beyond the reading, writing, and learning the Quran by heart." Ini hasil apa? Si budak Muslim yang masih menjadi budak di abad ke-18, 17, 18 seperti itu. Nah, ini abad ke-18 kan 1807 nih. Ini buktinya kaum Barat yang dominasinya adalah kekristenan masih mengadakan membuat satu advertising tentang perbudakan. Ini buktinya. To be sold on board. Nah, ini nih. Apa ya? Oh, Bunda ada cenderamata-nya ini di lantai atas. Masya Allah, dalam bentuk ukiran kayu. Astagfirullahaladzim, betul. Nah, inilah bukti saja dan data begitu. Siapa yang menjalankan kitab sucinya dan benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk seperti yang telah diterangkan Ustaz Tata, Bunda Zuma, Bunda Sumangku dan teman-teman di sini, kaum muslim di sini, itulah yang kami nyatakan dalam petunjuk Al-Qur'an.
Sementara saya tadi bertanya kepada Rudi Yohanes, mana ayat tentang perceraian aja tidak bisa ditunjukkan satupun ayatnya. Itulah perbandingan, kalau mau komparasi begitu ya. Kita fair-fair aja. Ketika Anda mempertanyakan nikul yamin seperti apa, bagaimana budak diperlakukan, sudah jelas budak itu hidup matinya tergantung tuannya kok. Mau diperlakukan sebagai binatang atau sebagai status manusia yang sederajat, itu tergantung tuannya. Selesai, itu masalah clear begitu. Iya, makanya tadi Pak ya, Pak Don, makanya tadi kalaupun nggak diberikan mas kawinnya kan nggak apa-apa juga, karena kan hidup matinya budak itu di tangan tuannya gitu loh ya. Tapi Islam punya aturan, nggak bisa tetap ada mas kawin. Nah ini biar gini aja, kalau kamu ingin nanya lagi, apa mau ditanyakan gitu loh. Wah, ini clear nih ya, udah clear, saya kasih datanya, silakan cari data. Udah kasih tahu, perbudakan dalam Alkitab ada, sejarah ada, dalam Islam bagaimana memperlakukan. Tinggal kamu, apa yang mau kamu tanyakan gitu aja. Ya, jelas begitu loh. Ini siapa yang masih melakukan perbudakan di abad 18? Bukan kami, bukan umat muslim. Ya itu tadi aja. Al-Quran clear ya. Ya, karena Christian Prince sering ini ya mengangkat tentang apa istilah-istilah milkul yamin ya di dalam video-video YouTube. Ya, jadi inilah ya untuk dikonfirmasi begitulah. Iya, konfirmasi. Kami berterima kasih lah Abang Templar mau berdialog ya dengan enak malam ini. Kira-kira ada lagi nggak Abang? Ada intinya yang dibawa oleh Bang Templar ini melihat kenyataan perkataan-perkataan sahabat-sahabat mereka yang Kristen yang dibawanya di channelnya, dikonfirmasi ke sini setelah dijelaskan oleh Ustadz Tata dan Ustadz yang di sini. Ya sudah gitu, itulah penjelasannya bagaimana itu posisi budak sebelum Rasulullah ada dan setelah ada Islam dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan tadi gitu. Iya, apabila ada pertanyaan baru silahkan bertanya kembali dengan topik yang berbeda karena perbudakan ini sudah dijelaskan sepanjang itu biar tidak melebar gitu loh. Iya, aku pikir cukup lah, cukup ya. Baik. Artinya kan Bang Templar sudah bertanya kepada tempat dan orang yang tepat. Iya, ini Kang Doni Hatunuhun, ini Kang Doni Rapture. Iya. Sekarang yang membebaskan perbudakan siapa Templar? Ada Pak Guru bertanya. Pak Munir ini. Apa kabar Pak Munir? Baik. Ini mana ini siapa ini? Apa kabar Pak Munir? Aduh, udah lama ya. Baik. Ya. Aduh, ini ada yang mau dari CIA tadi, dari CIA. Iya, Bu Sofiatul kirim salam itu Pak Munir ya. Enggak. Tadi ada si siapa tuh yang rambut jagung itu? Rambut jagung. Siapa sih si Edi Badai? Edi, mana dia? Katanya mau nantang ini. Mau ke sini minta link dari tadi, tak kasih linknya. Ya, asumsi mulu dia kalau ngobrol ngawur sih. Malas aku ngawur dia. Ya, udah masuk tadi Pak Munir, tadi udah mantar. Iya masuk, cuman ini. Tapi kemudian keluar lagi gitu Pak Manda. Sekarang apa Bang